Shalom, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Sebentar ya, kawan-kawan, saya cek suara sebentar. Sebentar ya. Sebentar, mana ini? Ya, tampaknya jelas ya suaranya. Sebentar ya, saya belum bisa cek. Bentar kawan-kawan. Sebentar ya. Saya cek ini sulit ceknya. Sebentar ya. Oke ya. Suaranya jelas ya, sudah jelas. Oke, kita lanjut. Ya, saya sudah bagi share link ya. Jadi kalau bisa ada yang kita bisa berdiskusi, saya bisa mendengar pendapat kawan-kawan juga. Tapi nanti setelah saya bahas ya, tidak sampai selesai saya bahas. Lalu saya pikir kalau ada yang mau masuk silahkan. Ya, tapi awal saya akan bahas dulu sekilas. Ya. Jadi kita tahu ya dari judul thumbnail saya sebenarnya sudah jelas ya, kita akan bicara ini tentang Deolipa ya. Deolipa mau melaporkan Yonatan Nandar, lalu Yonatan Nandar mau balik melaporkan ya, bukan melaporkan Deolipa saja ya, tapi akan melaporkan para pendebat-pendebat Kristen ya. Jadi ini beritanya sudah beberapa hari yang lalu ya, sejak Deolipa Yumara ini kan dia ini mantan pengacara Baradae ya, dan dia akan melaporkan seorang YouTuber Islam. Ya, dia itu bernama Yonatan Nandar. Ya, kalau yang sering melihat ya, mengikuti YouTube channel-channel debat lintas agama mungkin tahu ya siapa ini Yonatan Nandar ya, dari pihak Islam. Nah, bagi yang tidak tahu nanti kita coba lihat sekilas ya channel beliau. Nah, seperti itu. Nah, pelaporan Deolipa ini meskipun saya tidak tahu ya apa sudah jadi dilaporkan atau belum, ya, tapi yang jelas Yonatan Nandar ini sudah memberi peringatan ya, peringatan keras seperti itu. Jadi seandainya Deolipa ini nanti jadi melaporkan, ya saya tidak tahu sudah melaporkan atau belum ini ya. Nah, maka Nandar ini juga ya, Nandar ini suka pakai gelar-gelar Kristen juga ya, dia evangelis mengakunya seperti itu. Ya, dia ini sudah siapkan amunisi ya untuk balas pelaporan Deolipa ini. Tapi yang jadi masalah kan Nandar ini bukan hanya balas laporkan balik Deolipanya, tapi Nandar ini mau balas laporkan balik ya seluruh pendebat Kristen tanpa terkecuali, begitu klaimnya ya. Nah, bahkan di video bukan video Yonatan ya, di videonya HMC ya hari ini ya, saya tidak tahu di judulnya apa itu yang hari ini saja ya. Dia tadi baru saja ya, saya sore sempat simak itu ya, bahwa Yonatan Nandar ini sudah memfiling ya atau menyiapkan file seperti itu ya di dalam satu CD ya, dia perlihatkan itu. Ya tidak tahu ya isinya apa saja. Nah, itu tapi dia katakan itu isinya kumpulan ya, kumpulan bukti-bukti ya tentang debaters Kristen yang nanti kalau jadi dia dilaporkan ya dia akan berikan itu mungkin ya seperti itu kepada pihak kepolisian ya, atau bagaimana saya tidak tahu ya. Intinya dia sudah mempersiapkan semuanya seperti itu. Nah, ada hal yang cukup unik sejak kemarin terdengar bahwa Yonatan Nandar ini akan menyeret ya para debaters Kristen begitu ya. Nah, saya perhatikan sejak kemarin ini YouTube channel debat ini jadi agak sepi ya dari debaters Kristen yang biasa banyak terlihat ya. Nah, jadi sejak kemarin memang agak sepi. Ya, saya tidak tahu kenapa ya. Saya coba lihat-lihat memang agak sepi. Ya, biasanya kan kalau sore itu ke malam banyak sekali ya muncul ya, mulai aktif seperti itu. Tapi sejak kemarin agak sepi. Nah, saya tidak tahu apa ada kaitannya dengan Nandar ini mau melaporkan, ya saya tidak tahu juga itu. Nah, tapi tadi ya di HMC juga mereka ada bahas-bahas ya bahwa
Ya, jadi tuduhannya mungkin jadi sepi karena takut mungkin ya. Jadi banyak debaters Kristen yang takut dilaporkan Nandar. Nah, jadi ini menurut pihak dari ya yang tadi bicara-bicara itu lah ya di channel si HMC itu. Nah, jadi ya mungkin dianggapnya debaters Kristen ini sedang pada tiarap seperti itu ya karena takut dilaporkan oleh Nandar ya. Karena memang Nandar sudah ini ya, sudah melontarkan ucapannya seperti itu ya, akan dia tidak mau terseret sendiri ya, begitu. Dia akan tarik semua debaters Kristen ya. Nah, soal hina atau tidaknya ya nanti tergantung pihak kepolisian yang menentukan, begitu katanya ya. Nah, tapi saya juga tidak tahu ya sebenarnya kenapa ini debaters Kristen pada lenyap. Ya bukan lenyap sih, masih ada ya, kayak Uti Watimena itu kan masih saya lihat tadi ya, salah satu yang mau dilaporkan Andar itu masih ada ya hari ini. Yang lain-lain saya tidak tahu ya, dan juga memang tidak banyak yang bahas perihal mau melaporkan Andar ini ya. Nah, saya tidak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi atau kebetulan mereka juga sedang sibuk, sedang pada tidak live atau memang sengaja tiarap ya. Nah itu ya. Nah tadi ada yang mau masuk, Bang Ali ya, mohon bersabar sebentar ya, saya selesaikan dulu sedikit saja, tidak sampai selesai. Oke saya lanjut ya. Nah, begini, ya sebenarnya kalau benar nanti sampai Yonatan Nandar ini jadi mau menyeret para debaters Kristen ke ranah hukum ya, ya saya tidak tahu ya jadi atau tidaknya ya. Nah pertanyaan saya, pemikiran saya begini, apakah nanti juga akan terjadi kawan-kawan Kristen ini akan melaporkan balik para debaters Islam ya, karena saya lihat dari dua pihak ya, baik dari ya memang tidak semua ya, ini kan sebagian saja, debaters Islam pun tidak semua yang suka menghina Kristen. Sama ya, debaters Kristen pun tidak semua yang suka menghina Islam. Jadi ya sebagian lah kita katakan ya. Nah, jadi apakah akan terjadi saling lapor? Nah, ini kan yang tidak kita tahu ya, bagaimana reaksi dari para debaters Kristen yang mau dilaporkan oleh Yonatan Nandar ini. Nah, itu yang saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak berhubungan dengan mereka, jadi saya tidak tahu. Ya, tapi begini ya, jadi memang di dalam ranah debat agama ini saya melihat ya seperti saya katakan tadi dari dua pihak ini jadi sibuk bahas-bahas agama lain ya. Ya termasuk ya Ustadz Kainama pun jadi suka bahas-bahas Kristen ini ya. Ya memang dikatakan dia akademik dan lain-lain tapi ya itu kan pendapat masing-masing orang ya. Tapi kalau sampai ke ranah hukum ya tentu itu pembuktiannya berbeda lagi. Nah, intinya dari dua pihak, baik Kristen maupun Islam sama-sama ini, ada yang melakukan hal-hal ini, bahas-bahas agama lain, dan merasa lebih tahu tentang agama lain. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kalau dari Kristen ya, yang saya tahu itu seperti si Lidara Raiwawa ya, itu suka bahas-bahas Islam ya, juga ada yang lain-lainnya ya, tapi saya tidak terlalu tahu semua ya. Nah, kalau dari Islam itu termasuk Yonatan Nandar itu ya, dia sendiri suka bahas-bahas Kristen ya, suka kata-katanya menghina kekristenan ya, termasuk juga ada Triun Slayer ya, Triun Slayer Comment Center. Ya, saya perhatikan dia ini juga termasuk salah satu ya yang sering katakan Tritung-Tritung, apa itu ya? Tritung ini kan dia pasti maksudnya Tritunggal ya, itu kan iman kekristenan ya, jangan seperti itu ya, itu kan menghina kekristenan sebenarnya. Ya, termasuk juga yang suka ada di channelnya HMC itu ya, yang namanya Hen Bancai ya, itu juga mulutnya sama ya, suka menghina kekristenan. Ya, juga Michan Official ya, tapi saya sekarang tidak tahu bagaimana dia ini ya, saya tidak pernah ikuti lagi ya, kalau dulu itu waduh kacau sekali mulutnya. Ya, nah mereka itu semua dari pihak Islam yang suka menghina Kristen. Ya, jadi saya katakan ada dari dua sisi ya. Sebagian dari Kristen yang suka hina Islam dan sebagian dari debaters Islam yang suka hina Kristen. Jadi dua-duanya ada ini ya. Nah, jadi penistaan agama ini bukan hanya di satu pihak Kristen kepada Islam saja, tidak, tapi dari Islam kepada Kristen pun sama. Ya, jadi ini dari dua sisi. Nah, coba kita lihat sedikit ya. Ini ada dua yang masuk, Bang Abdullah sama Bang Ali Dosti. Mohon bersabar sebentar ya.
Nah, ini saya mau ajak kawan-kawan kita menjelajah beberapa channel-channel yang suka menghina-hina ya, atau bahas-bahas lah. Karena kalau dibilang menghina ya perspektifnya nanti harus ditentukan dulu ya. Tapi yang pasti suka saling bahas ya. Saya naikkan dulu ini ya, apa, eee, webnya sebentar ya. Sebentar, share screen. Sebentar ya, share. Ya, ini sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, ini saya udah siapkan ya. Nah, ini yang Yonatan Nandar ya. Nah, coba kita lihat ya dari atas ya. Oh, ini sudah kebanyak ya. Ini Yonatan Nandar ya, subscribernya besar ya. Ini 219.000 subscriber. Berarti apa yang dia bicarakan akan didengar banyak orang ya. Nah, ini di atas sih masih tentang ya, ini kalau dia mau serang pribadi ini saya tidak peduli ya. Ini kan pribadi, bukan serang kekristenannya ya. Ini kita aja lihat judul ya, tidak dengar ke dalamnya. Kalau dengar ke dalamnya ya akan lebih banyak lagi pasti ya. Jadi kita hanya lihat judul. Ya, nah ini sih di atas ini dia sudah lebih sibuk tampaknya untuk bahas tentang Diolipa ya, ya tentang permasalahannya lah. Jadi dua teratas ini ya. Nah, ini lihat ya, di sini dia sudah ada ini ya, 4 hari yang lalu. Siapakah pengkhianat Yesus ya? Untuk apa dia bahas ini ya? Saya bingung ya, ini dengan siapa ini? Saya tidak terlalu jelas ya ini siapa. Ya intinya ini kan bahas-bahas kekristenan ya. Kalau di agama Islam kan bukan Yesus ya, Isa harusnya dia sebutnya. Ya ini kan sudah bahas-bahas kekristenan. Ya ini sepertinya Ustadz Kainama ya. Ya, tapi saya tidak tahu ya, kita tidak dengar ke dalamnya ya. Nah ya, ini lihat ya, baik tidak baik waktunya Yesus. Ini kan dia orang Islam, untuk apa bahas-bahas Yesus ya? Saya tidak mengerti ini ya. Ya, lalu ini kita lihat lagi di bawah ini ya, kumpulan otan penghujat. Ya, ini kalau kepada pribadi ya urusan dia lah ya. Berarti dengan si Sofiatul dan lain-lain itu saya tidak permasalahkan ya, itu urusan dia sendiri ya. Nah, kita akan cari yang menyerang kekristenan ya. Sebentar ya. Nah, ini ya, tambahan amunisi untuk mengguncang iman Paulus. Ini kan ya beginilah, ini apakah ini hinaan terhadap kekristenan? Ya pertanyaannya tinggal dibalik saja. Apakah dari pihak Islam pun suka ya nanti kalau ditulis-tulis hal-hal seperti yang Yonatan Nandar ini tulis ya, hanya dibalikan untuk orang-orang Islam. Ya saya pikir akan tidak suka juga ya. Ya ini coba lihat saja, ini kan mengguncang iman Paulus. Ya bagaimana kalau Paulusnya ini diganti dengan orang-orang di agama Islam ya, dengan kepercayaan orang Islam, pasti kan akan marah juga ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ya, ini menghina Kristen atau tidak ya? Coba kawan-kawan pikirkan ya itu ya. Ya, kawan-kawan Islam juga boleh berpikir ya, apakah ini juga menghina Kristen atau tidak ya. Kita lihat lagi yang lain ya. Ini saya tidak untuk seluruh orang Islam ya, terutama untuk yang suka menghina-hina Kristen saja ini ya. Ini karena tidak semua ya, saya juga banyak kawan-kawan Islam yang tidak seperti itu ya, yang baik-baik saja bersama saya, akur-akur seperti itu. Nah, ini ya. Nah, gadis cantik asal NTT nyatakan Allah itu Esa, ya. Ya memang Allah Kristen Esa, Yonatan Nandar. Anda kan tidak tahu kekristenan ya, terus apa yang mau Anda bicarakan di sini? Ya, pakai bahasa-bahasa Kristen seperti ini. Ya, lalu kita lihat lagi ya, gagalnya kristenisasi di Indonesia. Siapa yang mau kristenisasi? Ini kan bikin hoaks saja ini orang. Ya, misi mereka gagal. Siapa yang mau kristenisasi? Ya, saya sudah katakan, Nandar, kita orang Kristen itu tidak bisa merubah iman seseorang, itu urusan Tuhan, ya. Kita hanya menginjili. Jadi jangan buat hoaks semau-mau diri Anda sendiri, ya. Apa ini maksud dia bahas-bahas Kodeks Vatikanus sampai mewek? Coba, ini kan aduh ini Nandar nih banyak sekali yang seperti ini ya. Ya ini kita belum dengar isi beritanya ya, dari judul-judulnya saja ya. Kalau bertanya kan dia ada tanda tanya ya, itu tidak ada. Ya ini lihat ya, Pendeta Muriwali ketakutan ya, tapi ini masih menyerang pribadinya Pak Muriwali ya, sudahlah ya. Itu saya abaikan ya. Ya ini kan Konsili Bali, ini kan jelas maksudnya apa ya. Ya kita lihat lagi ya ke bawah.
Ini sebenarnya kalau didengar videonya satu persatu, ini akan banyak sekali ditemukan ya. Ya kalau nah ini, ya kalau untuk bicara dengan pribadi ya terserah dia lah, saya tidak urusi hal-hal itu. Nah ini lihat ya, sangat disayangkan sekelas Ezra Soru tidak jujur tentang Yohanes 20 ayat 28. Ini kan seolah-olah menyatakan bahwa si Yonatan Nandar ini lebih tahu Alkitab daripada Pak Ezra Soru ya. Padahal dari tingkat pendidikan jelas beda jauh ya. Pak Ezra Soru itu kita tahu apa pendidikannya ya. Apakah Yonatan Nandar juga lulusan STT ya. Jadi kacau ini Yonatan Nandar juga ya. Dia mau melaporkan para debaters Kristen yang suka menghina. Ya, ada baiknya kalau Yonatan Nandar tidak suka menghina, ini akan lebih baik ya. Berarti laporannya ini murni seperti itu. Tapi kalau Anda ini sama-sama sebagai penghina juga ya berarti penghina lapor penghina seperti itu ya. Anda menghina Kristen, lalu Anda laporkan yang Kristen yang menghina Islam. Jadi saling lapor para penghina seperti itu ya. Nah, ini banyaklah kawan-kawan ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini kan kita hanya lihat judul ya. Kalau di ke dalamnya itu jelas ya, lebih banyak lagi ya, hampir setiap videonya ada. Nah, itu baru Yonatan Nandar ya. Sekarang lihat sedikit lagi ya, ini siapa ini? Triun Slayer Comment Center ya. Ini subscribernya jauh dari Yonatan ya. Yonatan Nandar ini besar ya, YouTuber ini sudah dapat verified ya, 219.000 subscriber. Triun Slayer baru 17.000 ya. Ya lebih besar dari saya tetap ya. Nah ini nih yang saya katakan ya, apa ini tritung-tritung ortodoks kok sotoy. Kalau dia tidak suka dengan pribadi, ya serang pribadinya lah. Jangan Anda serang-serang kekristenan. Tritung-tritung apa ini? Ya, kami Allah Tritunggal kekristenan. Itu yang dinyatakan dalam Alkitab. Anda kata Allah Tritunggal, tritung Anda sebut tritung-tritung sotoy segala. Apakah ini tidak termasuk penghinaan terhadap Kristen? Ya, ini lihat selalu isinya seperti ini ya. Inilah kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Isinya ya selalu kenapa dia menyerang kekristenan? Memang apa salah Allah Tritunggal terhadap si siapa ini namanya? Terhadap si Triun Slayer ini apa salahnya ya? Dia ini buat video sendiri merasa benar sendiri lihat ya tritung-tritung. Ya coba sekarang dibalikan lah ya kalau orang-orang Islam imannya dijadikan tulisannya seperti si Triun Slayer tulis ini bagaimana kira-kira? Apakah marah atau tidak? Ya, mungkin langsung dijemput polisi kali ya orang-orang yang buat seperti si Triun Slayer ini. Ya, tapi ini Triun Slayer dengan seenaknya ini berapa video ini? Ya, semua tritung-tritung ini kurang ajar ini Triun Slayer juga termasuk. Ya, ini ya kita lihat di bawah sini ya. Tritung Royal Rumble. Aduh, ini orang benar ya. Ya, intinya seperti itulah ya. Jadi saya mau perlihatkan ya, bukan hanya dari Kristen ya yang suka menghina, tapi sama dari kedua sisi ya. Ini orang-orang seperti ini ada ya dari kedua pihak. Nah, ini saya beri contoh yang dari kekristenan ya, Lidara Raiwawa Channel ya, Lidara Raiwawa Channel. Ya, ini juga saya sangat sayangkan ya sebagai Kristen ini dia ya masih kerjakan hal-hal seperti ini, lihat ya. Bahas-bahas Islam ya. Saya tidak mengerti ya, tidak paham gitu ya. Kenapa harus bahas-bahas Islam padahal Alkitab tidak ajarkan itu. Ya inilah kawan-kawan lihat nanti ya isinya. Ya tidak semua ya, tapi beberapa ya seperti itu. Ya. Nah ini, apakah buku Quran adalah firman Tuhan? Ya untuk apa ya bahas seperti itu saya tidak habis berpikir ya. Ya kalau Pak Lidara Raiwawa ini belum mengerti Alkitab, belum paham ya belajar dulu baru nanti Anda akan mengerti apa itu apologetika kekristenan. Ya bukan seperti ini apologetika kekristenan. Ya jadi saya sudah beri contoh ya, tidak semuanya tentu kalau semuanya nanti terlalu banyak ya. Jadi Yonatan Nandar, Trion Slayer dan yang dari Kristen Lidara Raiwawa. Oke ya. Nah, itu yang saya mau perlihatkan. Ya, jadi ya nanti penilaian itu masuk menghina atau tidak ya saya kembalikanlah kepada kawan-kawan. Nah, sekarang sedikit lagi ya saya mau bahas sampai saya share video sebentar lagi.
Nah, sekarang saya mau bahas sedikit dari sisi kekristenan supaya nanti apa yang saya bahas ini boleh dikomentari juga ya oleh yang sudah masuk ya sebentar ya. Jadi saya perlu, eee, bahas dulu dari sisi kekristenan. Nah, nanti ya setelah saya bahas ini kita lihat video pelaporannya ya, baru baru saya persilahkan yang mau naik ya, sudah ada yang naik ya, mohon bersabar sedikit lagi. Nah, jadi begini, ya saya lanjutkan sedikit ya. Sebenarnya kalau saja kawan-kawan saya Kristen, ya ini saya dari sisi kekristenan ya. Kalau saja kawan-kawan saya Kristen ini mereka paham ya apa yang Alkitab katakan tentang apologetika atau apa yang Alkitab ajarkan ya. Ya tentu tidak akanlah terjadi hal-hal seperti ini ya, mau dilaporkan pun ya silakan saja, mau apa yang mau dilaporkan ya, kalau tidak bahas-bahas kitab orang lain tentu tidak akan mungkin ditanggapi oleh pihak kepolisian juga ya. Jadi tidak perlu takut juga seperti itu ya, tapi masalahnya kalau benar ya seperti kata HMC pada Tiara berarti kan sudah merasa ada bahas-bahas kitab orang seperti itu. Nah itu kan yang tidak diajarkan oleh Alkitab sebenarnya ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya otomatis ya mungkin mungkin benar juga si HMC itu jadi ada yang takut ya. Nah, tapi sebenarnya Alkitab kan tidak mengajarkan cara apologetika dengan bahas-bahas kitab agama lain ya, apalagi sampai kategori menghina seperti itu. Nah, sebenarnya hal-hal ini sudah saya bahas di beberapa video saya. Saya sampaikan bahwa apologetika kekristenan itu bukan dengan cara bahas-bahas kitab orang lain, tapi ya mungkin karena video saya tidak sampai kepada mereka ya, atau sampai tapi tidak dianggap seperti itu ya, dianggap sepi seperti itu. Nah sebenarnya kalau kawan-kawan saya Kristen ini ya, debaters Kristen yang mau dilaporkan oleh, Nandar ini ya, kawan-kawan saya ini mau sedikit saja merenung seperti itu ya. Ya meskipun mungkin belum paham apologetika dengan utuh seperti itu. Nah, tapi kawan-kawan saya ini harusnya kan sadar, ada undang-undang yang membatasi hal-hal seperti ini, begitu. Dan korbannya juga sudah jelas ada ya, siapa, MKC itu salah satunya ya. Kalau kalau Paul Zhang itu kan ya sulit tercekal mungkin ya karena sudah bukan di Indonesia, ya. Nah, salah satunya MKC ini ya yang sudah jadi korban, ya akibat berdebat dengan caranya sendiri, ya, cara yang bukan diajarkan Alkitab, ya bukan apologetika Kristen. Ya, dan akhirnya kan MKC ini terjerat Undang-Undang Penistaan Agama. Nah, anehnya kenapa kawan-kawan saya ini tidak belajar dari kasus MKC, ya. Ya jangan hanya kita mengikuti emosi karena kita berpikir, "Oh mereka duluan lalu Anda mau balas." Ya tidak bisa, tidak akan bisa ya, harus sadar posisi kita seperti itu dan itu juga bukan yang diajarkan Alkitab sebenarnya. Jadi memang tidak perlu ya berdebat dengan cara seperti itu, atau tidak perlu bahas-bahas kitab agama orang lain lah, kurang lebih seperti itu. Ya karena saya rasakan sendiri ya, sulit ya. Anda mau bicara apapun ya, sulitlah, perdebatan tidak akan seimbang ya. Kita tidak bisa banyak bicara begitu ya, kalau mau ditanya saja kita jawab ya, tapi jangan bahas-bahas agama orang lain. Nah yang saya khawatirkan begini, saya khawatirkan kawan-kawan saya ini berpikir, ya kalau akhirnya harus jadi seperti MKC, itu artinya mereka sedang menanggung salib Kristus. Nah saya khawatir kawan-kawan Kristen saya yang suka berdebat dengan cara bahas agama orang lain, berpikir bahwa itu kalau sampai mereka menderita, itu artinya menderita bagi Kristus. Nah, saya mau katakan begini kawan-kawan, itu satu pemikiran yang salah, ya. Ya kalau sampai itu terjadi, ya itu kawan-kawan bukan sedang menanggung salib Kristus, ya itu kawan-kawan sedang menanggung penderitaan karena ulah kawan-kawan sendiri, bukan karena salib Kristus. Jadi kawan-kawan jangan salah pahami di sini, ya. Yang Alkitab ajarkan apologetika kan bukan cara bahas-bahas kitab agama lain, ya. Justru dengan cara kawan-kawan bahas-bahas kitab agama orang lain ya, seolah-olah membuat bahwa Alkitab itu benar kalau ada kitab lain yang salah, itu kawan-kawan sebenarnya sedang menghina Alkitab itu sendiri, ya. Jadi itu bukan apologetika kekristenan, ya. Salah-salah malah kawan-kawan ini jadi merendahkan Allah kita sendiri seperti itu. Ya, jadi jelas itu bukan apologetika kekristenan. Ya, jadi kalau sampai kawan-kawan menderita karena, perbuatan kawan-kawan ini yang bahas-bahas agama orang lain ya, sampai dikategorikan menghina, itu kawan-kawan bukan tanggung salib Kristus, ya itu kawan-kawan tanggung akibat
perbuatan kawan-kawan sendiri, ya. Nah, jadi seperti itulah seharusnya, apologetika itu jangan dengan bahas-bahas agama orang lain, ya. Jadi kalau kita tidak kerjakan sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya itu namanya kita cari masalah sendiri ya, cari-cari hidup sudah sulit, tambah-tambah sulit sendiri begitu. Ya, lalu kawan-kawan berpikir, "Oh, itu itu artinya menanggung salib Kristus." Ya sebenarnya bukan menanggung salib Kristus, itu cari masalah sendiri. Ya tanggung akibat perbuatan sendiri. Nah, tapi bagi saya ya, karena ini sudah kan bukan hanya baru satu 2 hari hal-hal seperti ini terjadi ya, ini sudah lama ya. Jadi ini bagi saya itu hanya seperti bom waktu saja, ini tinggal tunggu waktu. Kalaupun Nandar tidak laporkan karena kasus Deolipa ini, tapi saya sih cukup percaya suatu saat nanti akan bisa meledak, ya entah kapan saya tidak tahu ya. Jadi mungkin saja nanti Nandar jadi berbaik hati tidak jadi melaporkan, ya mungkin ya kita kan tidak tahu ya Deolipa karena Deolipanya tidak jadi lapor atau bagaimana saya tidak tahu lah, mungkin batal, tapi mungkin juga terus berlanjut ya, saya tidak tahu lah. Ya tapi kalau sampai batal pun bukan berarti kawan-kawan bisa bebas lagi kerjakan itu, tidak ya. Ini akan seperti bom waktu. Satu waktu nanti ya, bukan hanya oleh Nandar ya, siapapun bisa terjadi ini meledak dan jadi saling lapor. Nah itulah, yang bisa terjadi, makanya perlu segera sadari dan ubah cara-cara, berdebat seperti itu. Saya tidak bisa kategorikan kawan-kawan berapologetika ya, karena masih jauh dari cara-cara yang Alkitab ajarkan. Nah sebenarnya hal ini bukan baru ya, sudah selama saya juga perhatikan ya, banyak pengajar Kristen ya, salah satunya Pak Muriwali juga sudah sering ingatkan untuk para orang-orang Kristen yang suka berdebat di channel-channel YouTube ya, bahwa jangan berdebat dengan cara seperti itu, ya. Bahkan saya sendiri pun sudah pernah, coba ingatkan ya dengan saya masuk ke salah satu channel Kristen yang bahas-bahas agama orang lain ya, tetapi perkataan saya kan dianggap sepi, ya. Ya sudahlah mau mau bagaimana lagi, saya pun tidak bisa memaksakan, eee, apa ya, saya hanya mengingatkan saja, ya. Toh saya ini bukan dipanggil untuk merubah isi hati orang ya. Jadi apa yang sudah jadi kebenaran Alkitab itu saja yang coba saya sampaikan. Tapi kalau gayung tidak bersambut ya bukan urusan saya lagi, ya. Jadi saya ya itulah ya. Ya intinya begini, saya tidak menyangka ya ini kan sebenarnya rentetan kasus dari Irjen Verdi Sambo, ya akhirnya kan bisa ada munculnya Deolipa ini ya. Deolipa ini dipakai sempat sebagai pengacaranya Baradae lalu, dia dipecat atau apalah, ya tidak lagi jadi pengacaranya Baradae. Nah dari situ jadi sebenarnya udah lain kasus ya. Nah hanya dari situ tiba-tiba terkait ini dengan Yonatan Nandar ya. Kalau tidak salah dari kasusnya Angel Elga itu ya. Ya. Nah Angel siapa itu? Angel Elga atau siapa ya? Nah dari situlah. Nah akhirnya terjadi konflik ini antara siapa, Deolipa ini dengan Nandar ya. Lalu karena Deolipa ini beragama Kristen, jadi Nandar menganggap Kristen yang melaporkan. Ya setelah itu kan jadi panjang ya, Nandar pun akan seret sebuah pendebat Kristen yang suka menghina dan memang tadi Nandar sudah live di HMC ya, dia sudah siapkan itu di satu CD ya, entah isinya apa saya juga. Ya, lalu ya sudahlah saya tidak tahu juga, bagaimana selanjutnya ya. Nah sekarang kita lihat videonya sebentar, nah setelah ini saya mau berikan, Bang Abdul dan Bang Ali yang sudah masuk ya. Kita lihat videonya sebentar ya Bang Abdul dan Bang Ali, saya sudah siapkan, sebentar ya. Ini video sebenarnya sudah ada di sini ya, hanya kalau saya ambil di sini tadi saya coba suara kurang jelas ya, ini udah lengkap ya. Ini tentang Deolipa yang laporkan Yonatan Nandar dan ini tentang Yonatan Nandar mau laporkan balik, ya. Nah ini ya, nah ini yang si Yonatan Nandar. Oh ini mah Yonatan Nandar ya yang dia katakan membongkar kepalsuan Bible. Nah ini coba kawan-kawan ya, ini salah satu bukti ya, Yonatan Nandar pun, menghina kekristenan ya, membongkar kepalsuan Bible. Ini apa bukan menghina Kristen coba? Coba Yonatan Nandar kalau dengar ini ya, coba Anda jawab saya, apa ini Anda bukan menghina Kristen? Ya, ya adakah yang bisa bantah Yonatan Nandar ini tidak menghina Kristen? Ya.
Oke ya, kita lihat videonya sebentar ya. Ini saya turunkan dulu. Ya. Sekarang saya mau naikkan si video ini dulu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Nah, ini ya. Ketika si ini Deolipa ya. Deolipa mau laporkan Nandar ya. Ini poin kedua. Oke, kita dengar ya kawan-kawan. Aneh mau laporkan film Dono Sinundro pintar-pintar bodoh judulnya. Saya ulang sedikit ya biar kita ikut dari awal jadi jelas ya. Sedikit ini tidak terlalu panjang ya. 2 menit ya. Oke, kita dengarkan dulu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Suka ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Nah, karena kita pengacara merah putih, kita nggak mau ini terjadi berkepanjangan. Jadi semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Tunggu. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Jadi saya pertama-tama saya sudah baca, kan saya sudah bilang jangan pernah ada yang menunggangi perkara ini saya dengan Angel, persoalan agama ya. Ini privasi banget, apalagi ini WA saya sangat pribadi banget dengan Angel, dan ketika tanpa persetujuan saya tak satupun media boleh mengutip ini. Karena sekali mengutip ini tanpa persetujuan saya juga jadi pidana juga. Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan. Ya, jelas ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload, tolong di take down. Ya. Ada kan? Paham ya? Kalau enggak, rembetan semua kena nih. Ya. Oke, itu biar dicatat. Jadi yang kedua, ada yang namanya Nandar Yonatan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Ya kan? Hah? Yang kedua dulu dong. Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Yang ketiga adalah saya akan melaporkan saudara Feni Rose. Kenapa tuh, Bang? Ah, ya udah ya, ini sudah ke Feni Rose ya. Sekarang kita lihat video terakhir ya, video kedua ya. Ya, kita lihat video kedua. Video kedua ini suaranya kurang jelas katanya videonya ya. Harusnya sudah jelas sih. Ya tidak apa-apa lah ya, cuma nanti kawan-kawan bisa lihat juga kan, ini pasti sudah pada tahu ya. Saya naik ini, turunkan dulu. Ya, sekarang video kedua, coba kalau kurang jelas kita langsung saja dari sini ya. Nah, ini apakah lebih jelas ya ini? Ya, nah ini dari sini ya. Sebentar ya, nah ini dari sini. Sebentar ya. Bukan ini, bukan, sorry. Nah ini ya, ini di menit, sebentar. 3, ya ini ya, kita dengarkan ya. Ini yang Yonatan Nandar mau laporkan balik ya, kita dengarkan. Ini adalah video pernyataan dari si Dialova Yumara, Tengku Mulia dan teman-temanku semua. Sebetulnya pada awalnya saya mengapresiasi orang gondrong ini. Kenapa? Ini lebih jelas ya kawan-kawan. Harusnya lebih jelas ya, ini langsung soalnya ya, kita dengarkan. Karena sudah ikut serta di dalam penegakan hukum, yaitu menjadi pengacaranya Baradae ya. Di situ dia mengungkap berbagai macam hal, tapi saya tidak akan menanggapi hal itunya. Artinya saya mengapresiasi pada mulanya. Cuma ketika dia ini, Dialova Yumara ini melakukan penginjilan kepada Ukti Angel Lelga, di situ hilanglah semua apresiasi saya. Bagaimana beliau secara terbuka dan di depan umum itu terang-terangan ya memberitakan atau mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk ke agama dia yang sekarang, yaitu Kristiani. Kita putarkan, mudah-mudahan Ibu bisa menyimaknya dan teman-teman bisa menyimaknya. Ini pernyataan yang akan saya action, dan inilah
salah satu video nanti yang akan menjadi dasar pelaporan saya hari Jumat, dan saya akan melaporkan semua YouTuber Kristen penghujat. Aji mumpung saya lagi disorot nih ya. Jadi semua YouTuber Kristen, Uti Mena, Yurudi Yohanes, Erben, Aderion, Herdi, Mikana, Marisa, semua channel-channel Bom, Lidata, Luis Prasetyo, Didit Yuli, Gracia Pelo, pokoknya semua saya laporkan itu. Nah, ini salah satu kita dengar bersama. Ya, itu tadi jelas tidak ya? Ya mudah-mudahan jelas ya. Ini langsung dari YouTube-nya. Ya, itu tadi 2 videonya. Nah, sekarang sudah ada yang saya naikkan, jadi saya mau persilahkan dulu ya untuk mereka ini bisa memberi pendapat ya, kita bisa sedikit berbincang-bincang ya. Nah, sebentar ya, silakan Bang Abdul, Bang Ali, siapa dulu yang mau bicara? Selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, sehat juga. Gimana kabarmu? Sehat toh? Sehat, baik. Waduh, ini kawan lama saya ini sudah jarang berjumpa. Iya, udah jarang live. Oh, jarang live, Pak Abdul, jarang live. Iya, jarang live. Ini baru karena nengok True Cross live kan. Dia kasih link juga, ya udah naik aja gue gitu kan. Terus langsung aja gue ini. Oh ya, mohon izin itu ya, afiliasi ya, langsung apa. Jadi live-nya 2 di Rule Kudus 1, di True Cross 1. Iya. Iya. Ya, saya mau tanya dulu, ini apa tadi suaranya jelas tidak ini? Jelas banget. Yang videonya jelas ya? Jelas banget. Oke, sip. Ya, silakan. Silakan, siapa dulu, terserah. Ya, Bro Ali aja dulu. Oh ya. Ya, itu soal dia lupa. Kemarin gua juga udah nonton sih. Itu lucu. Tapi gimana ya? Ya kadang dunia ini berjalan seperti ini. Itu sebenarnya Deolipo, siapa sih namanya? Susah amat diucapin. Deolipa. Deolipa Yunmara. Itu sebenarnya keceplosan dia, cuman ya beruntung lah itu rezeki buat Jonathan. Jadi kesempatan dia buat naik kan. Kesempatan buat lebih banyak dikenal gitu loh. Sebelumnya kan yo mohon maaf ini kalau Jonathan Andar tahu. Artinya seberapapun dia merasa udah dikenal, tapi kan di apa istilahnya, di komunitas tertentu, di golongan-golongan tertentu kan Jonathan belum ada yang kenal, nggak ada yang kenal. Apa Deolipo lagi, Dialopa, Deolipa saja kan ya suka-suka gua aja lah. Belibet ya, Bro. Iya, belibet ya. Itu sih Deolipo itu kan memang nyebut namanya Nandar aja kan salah. Nathan Yonandar gitu, kebalik. Artinya dulu memang sebelum itu dia sendiri kan nggak kenal. Ya. Nah dia keceplosan sebenarnya, keceplosan. Kalau setingkat Deolipa itu ya mestinya nggak usah ngurusin apa ini istilahnya, nggak usah ngurusin debat-debat kayak gini lah. Mesti forum debat-debat itu mestinya nggak usah sih. Lagian begini ya Bro ya, di kalau ranahnya diskusi, ranahnya debat itu kan nggak ada delik sebenarnya ya. Gue pernah dengar itu dari Pak Sahrul, dia kan paham itu juga soal hukum. Itu nggak ada delik. Cuman kalau keterlaluan, ya tetap kena delik juga sebenarnya. Soalnya gimana ya? Enggak, beberapa apologet Islam maupun apologet Kristen itu ya kalau di Indonesia itu memang sebagian dari mereka itu enggak ada rem gitu loh, loss gitu loh ya. Jadi sampai melewati batas-batas apa istilahnya, mematahkan argumen gitu loh. Melewati itu. Taruhlah kalau kita mau fair-fairan itu ya kita nyimak speaker corner yang ada di Inggris Raya itulah, semisal kayak gitu kan.
Nah, itu kan adu argumennya kan tetap meskipun itu bebas tapi enggak seganas di Nusantara ini loh. Aduh, kalau di ini kan ya kalau disimak-simak meskipun ranahnya debat yang katanya itu enggak ada delik, tapi isinya itu ya gimana ya berlebihan itu loh. Saya sendiri yang mengakui sebagian apologet Islam seperti itu, sebagian apologet Kristen juga seperti itu sih. Tapi ya itu beruntung itu rezeki buat Nandar itu loh, saatnya dia apa Terkenal. naik. Tapi sebenarnya Diolipa itu keceplosan sebenarnya, dia nggak penting sebenarnya. Maksudnya sekelas dia gitu loh, dia udah gini kan kasusnya Verdi Sambo kasus besar dan dia kan istilahnya pernah dipakai meskipun sekarang udah nggak dipakai ya, dipakai dijadiin pengacara di salah satu orang yang terlibat, artinya kan dia udah terkenal gitu loh. Nah kalau ngurusin Nandar ini Jadi mancing ya mohon maaf meskipun Nandar juga sama-sama ya. iya mancing. Ya, berarti ini malah kayak ikan kakap mancing ikan teri. Bang Ali, berarti harusnya Yonatan Nandar ini jadi baik begitu ya. Dia mau ajak-ajak debaters Kristen untuk ikut naik juga namanya begitu. Iya, Kan tadi kalau kata Bang Ali. Jadi semua makin terkenal nanti. Iya, semua makin terkenal dan untuk sebagian orang-orang yang belum tahu bahwa di Indonesia ini ada forum-forum diskusi, forum debat yang begitu hot, gitu panas kan jadi tahu malahan. Ya sisi baiknya ada, sisi buruknya juga pasti ada lah. Ini kan jadi seperti apa ya? Nanti kalau bisa jadi kabar untuk apa supaya sampai pada orang yang memang belum tahu baik itu kekristenan maupun Islam, bisa juga ini jadi apa suatu saat bisa meledak. Nah gitu. Ya. Kalau meledak nanti orang-orang yang Bang Ali. Gimana? Saya ingat tadi Bang Ali kan katakan yang Pak Syahrul tuh pernah katakan, itu saya ingat ya. Dia katakan kalau di ranah debat tidak bisa kena delik. Tapi saya tidak yakin itu Bang Ali. Justru itu jadi pertanyaan buat saya. Apa benar ya kalau berdebat itu tidak bisa kena delik? Ya penghinaan di dalam perdebatan tidak bisa dikenakan delik. Apa benar seperti itu? Saya belum temukan itu ya. Jadi saya sih sebenarnya meragukan hal itu justru. Jadi menurut saya ya sebenarnya tidak bisa ya saling menghina seperti itu mau dalam debat juga gitu. Nah jadi pernyataan Pak Syahrul itu saya ragu itu. Oh tapi benar bro, tapi benar. Soalnya yang dipermasalahkan tentang si KC itu kan bagian-bagian dia yang monolog. Kalau bagian-bagian yang diskusi enggak. Iya memang seperti itu. Diskusinya itu maksudnya harus ada dari kedua belah pihak kan? Atau sesama orang Islam atau orang Kristen kumpul lalu dia bahas-bahas sendiri, itu masuknya monolog atau diskusi? Ya kalau kayak kita kayak gini ya ada dua pihak baik Islam maupun Kristen ya dianggapnya sudah diskusi toh. Nah ini kita diskusi betul, tapi kan kita lihat di channel tertentu suka ada ya yang Islam saja belum ada orang Kristennya mereka monolog ya seperti itu. Kan sering itu ya di channel. Ya itu bisa kena. Itu bisa kena itu. Jadi harus lengkap ada pihaknya seperti itu ya, ada pihak Islam dan pihak Kristen. Ya, silakan. Nah, kalau saya ngutip masalah itu ya tadi lo bilang yang dikhawatirkan itu jika ada orang kekristenan berpikir bahwa apa yang dialami MKJ itu bentuk daripada dia memikul salib. Terusan gimana caranya gue juga ikut memikul salib. Terusan bikin sesuatu yang konyol. Itu kan nggak bisa dibenarkan. Ya itu sama saja di Islam juga ada istilah seperti itu. Nah, semisal kayak mati syahid. Mati syahid itu harus secara takdir. Nggak bisa kita perang menyerahkan diri tanpa bawa senjata. Udah biar cepat mati aja biar mati syahid. Ya nggak boleh, nggak bisa mati syahid kayak gitu. Karena gitu.
Iya, iya, iya. Nggak boleh mati syahid kok disengaja, saya biar mati syahid lu nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ya. Sebab itu jelas ada ceritanya ya. Jadi dulu waktu peperangan itu ada sahabat saking pinginnya mati syahid, dia lari pakai kuda itu di depan gitu loh. Lah terus kan disalib sama Rasulullah, tusuk sedikit dengan ujung apa istilahnya, ujung panah gitu kan. Ya tusuk dikit, maksudnya enggak dipanah itu enggak, maksudnya gimana, sakit kan? Iya sakit. Iya makanya gitu loh. Kena ujung panah sedikit aja sakit. Artinya pulang dengan selamat dan bertemu dengan keluarga itu lebih baik gitu loh. Bisa melanjutkan apa istilahnya dakwah, bisa melanjutkan syiar. Lah kalau semuanya berpikir mau mikul salib, jadi siapa yang menginjili kalau semua di penjara? Begitu juga orang berpikir pengen banget mati syahid. Kalau semua pengen mati syahid, terus siapa nanti yang dakwah? Kan kayak gitu, bro. Iya. Benar. Iya, semua mikul salib jadi Pak MKC semua di penjara semua, nanti gimana ya? Yang memberitakan Injil siapa nanti? Jadi kan permasalahannya itu kadang-kadang mungkin mereka berpikir asal saya bela Kristen, bela Alkitab, apapun caranya itu pikul salib. Ya sebenarnya kan nggak begitu. Nah, ya susah lah ya, tapi karena kan di perdebatan ini nggak semua orang tuh paham Alkitab seperti itu. Jadi berdebat ya dengan pengetahuannya, yang berdebat melebihi yang pengetahuannya lah, kurang lebih seperti itu. Ya jadinya kan jadi saling ya seperti ini ya. Itu kalau kita lihat nih, tadi saya baru naikkan nih. Ini saya kan diprotes juga nih sama orang Kristen tuh. Lihat ya ini, debaters Kristen tidak pernah menghina Islam. Ya sulit ya, mau bagaimana saya katakannya, memang kenyataannya ada yang menghina begitu loh. Bahas agama orang, saya tadi tunjukkan ya yang seperti Lidara Raiwawa itu kan. Dia bahas apakah, ini sebentar ya, saya mana ini? Sebentar. Ini saya naikkan dulu nih. Ini kan tadi ada nih. Ini untung belum saya tutup, jadi bisa cepat buka. Nah ini nih. Apakah buku Quran adalah firman Tuhan? Ini salah satu contoh ya. Untuk apa sih bahas ini, untuk apa gitu maksud saya? Ya ini belum yang di sini loh. Kalau belum didengar yang dalamnya, ini baru di luarnya saja nih. Nah ini berebut Tuhan. Nah terlihat tidak Bang Ali, Bang Abdul? Berebut Tuhan, Syiah dan Sunni. Ini saya tidak paham maksudnya apa sih untuk bahas seperti ini. Apa untungnya begitu loh bagi penginjilan Kristen? Kan tidak ada. Ya, nah tapi kan tetap saja ada yang protes saya ya tidak apa-apalah, wajar. Ya silakan diteruskan. Iya. Ya udah segitu dulu, cukup dari gua. Oke, Bang Abdul silakan. Oke. Sebelumnya apa kabar bro? Baik. Ya, assalamualaikum untuk teman-teman yang hadir ya, yang hadir di sini di live chat live streaming dengan teman-teman yang menonton. Jadi gini ya, kalau kita melihat dari siapa tadi namanya yang melapor tuh? Siapa? Diolipo. Oh, Diolipa. Nah, susah memang nyebut nama. Nah, melihat dari kasus Diolipa kan kita dapat pelajaran juga ya dari sana ya, karena pelajaran apa sih yang kita dapatkan selama ini? Kan kita berpikir bahwasanya umat Islam ini sikit-sikit melapor umat yang manja gitu ya, kata orang-orang ya, teman-teman Kristen bilang gitu. Ya itu yang melapor itu oknum, kita sebut gitu, oknum. Dan kita Islam kebetulan mayoritas di Indonesia, jadi memang oknumnya lebih banyak ya. Jadi sedikit-sedikit lapor itu memang oknum yang banyak. Nah, dari Kristen sendiri kita sudah terbukti ya, dengan adanya Diolipo terbukti bahwasanya ada juga oknum-oknum dari teman Kristen yang juga melapor gitu, yang suka melapor. Dan ini karena Kristen di Indonesia itu umat yang minoritas, tentu tidak kelihatan banyaknya itu. Jadi kedua belah pihak ini
sama aja sebenarnya saya lihat ya. Kalau untuk bukan dari ini ya, dari orang-orang yang memahami agama ya, tapi dari oknum-oknumnya ya, bukan dari agamanya, tetapi oknum-oknumnya. Jadi sama aja oknum-oknum dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Yang itu yang mana pernah disebutkan oleh Karl Marx bahwasanya agama adalah candu. Sebenarnya bukan candu maksudnya agama itu memabukkan, bukan. Tetapi agama itu memberi doping pada otak manusia. Seperti ini ya, membangkitkan yang namanya dopamin di otak. Ya seperti kita jatuh cinta, kita sangat cinta terhadap agama kita gitu kan. Misalnya kita mencintai seorang perempuan ya, kita tidak usah bicara agama dulu, kita bicara tentang cinta terhadap perempuan. Ini anggap aja sebagai orang yang cinta terhadap agama. Nah, si perempuan yang kita cintai ini ketika kita dekat dengan dia itu ada dopamin yang masuk, yang memicu di otak kita sehingga kita merasakan bahagia. Nah, dopamin itu yang menyebabkan orang-orang memakai ketergantungan terhadap candu. Nah, sama seperti orang jatuh cinta juga orang bisa candu dengan cinta gitu. Nah, ketika orang yang dicintainya tuh pergi meninggalkan dia atau dia dikhianati oleh orang yang dicintainya, itu otak yang namanya neokorteks itu tidak bekerja dengan baik jadinya, sehingga yang bekerja itu otak reptilnya. Sebenarnya otak reptil itu berguna ya sebenarnya, tetapi ada sisi yang mana otak neokorteks harus dipergunakan. Otak neokorteks ini otak yang mengendalikan yang namanya akal sehat. Nah, ketika orang yang dopaminnya menurun secara drastis karena putus cinta atau karena dikhianati, itu menyebabkan dia kayak orang sakau. Nah, seperti itu. Ketika dia sakau, dia itu berpikirannya, pemikiran logisnya atau neokorteknya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi dia tidak berpikir logis, dia bisa saja bunuh diri atau marah atau ngamuk, atau ya terjadilah hal-hal yang mana oknum-oknum tadi yang melakukan kekerasan atau melakukan tindakan yang kayaknya seperti kalau kita lihat sebagai orang yang menggunakan neokorteks, kita melihat seperti orang yang tidak punya akal sehat. Nah, seperti itu. Terjadilah yang namanya pelaporan gitu kan. Seperti itu. Itu juga orang-orang yang cinta agama gitu, cinta yang berlebihan terhadap agama. Nah, itu di sanalah Karl Marx mengatakan agama adalah candu ya. Karena ada hal seperti itu, ada hal yang mana cinta kuat terhadap agama menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki akal sehat gitu kan, akal yang ini menjadi oknum-oknum gitu kan, oknum-oknum yang tidak mempunyai akal sehat menjadi lebih keras terhadap apa yang terjadi dengan agama yang dicintainya itu. Kalau misalnya agama yang dicintainya itu ditelanjangi atau dibukakan gitu kan boroknya, atau dikritik gitu, dia merasa ada penghinaan terhadap agamanya gitu. Nah, seperti itu. Ya sama seperti orang jatuh cinta tadi ya. Nah, itulah disebut dengan agama sama dengan candu. Nah, begitu juga dengan kekerasan-kekerasan terhadap agama, terhadap orang-orang yang berbeda agama. Padahal sebenarnya kalau kita ya, karena kita berada di posisi agama, misalnya bentuk saya lah, saya berada di posisi agama Islam, tentu saya merasa agama saya lebih logis daripada agama lain di luar agama saya. Tetapi ketika saya berada di sisi agama Kristen, saya menganggap Kristen akan lebih logis, agama Kristen gitu. Ibaratnya kita berada di dalam suatu rumah, yang kita bisa lihat itu rumah tetangga, bukan rumah kita sendiri. Padahal tetangga kita juga melihat rumah kita dari depan rumahnya kelihatan jelek juga gitu kan. Sama-sama menilai kejelekan-kejelekan dari rumah masing-masing. Coba sekali-sekali kita keluar dari rumah tersebut gitu. Atau yang kita sebut dengan menjadi ateis gitu kan. Coba netral. Nah, dengan netral itu kita bisa tahu
Tuhan itu nggak bisa kita logikakan gitu kan. Kita nggak bisa melogikakan Tuhan, kita tidak tahu Tuhan itu yang mana, Tuhan itu bagaimana, apa segala macam. Akhirnya ya kita sadar gitu kan, pilihan agama kita yang menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar gitu. Akhirnya menyebabkan kita sadar bahwasanya, ya udah, kalau menurut kamu benar Kristen, ya udah kamu silakan di agama Kristen, saya tidak akan mengganggu kamu beribadah. Itu adalah pilihan kamu. Nah, seperti itu. Nanti, jangan sampai kita, seperti ini ya, kita tidak mengenal Tuhan, kita cuman mengenal Tuhan melalui iman gitu kan, yang mana tidak bisa dilogikakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah diapa-apain, tidak pernah apa gitu kan, tidak pernah kita bisa sentuh gitu. Tapi semuanya tuh terjadi hanya dopamin di otak kita ketika kita sholat, kita merasakan tenang apa semacam itu kan dopamin aja sebenarnya gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita yakin adanya Tuhan versi Islam gitu. Tetapi, balik lagi kepada umat-umat agama lain juga sama, ketika mereka, bernyanyi di gereja, memuji-muji Tuhan gitu kan, mereka juga merasakan dopamin juga yang terpicu di otak mereka, sehingga mereka merasakan kedamaian di dalam hati mereka. Nah, itu tuh juga sama artinya gitu. Jadi ibaratnya kita sama-sama tidak mengenal Tuhan, ya ibarat kita inilah ya, kita ada 5 nih, 5 tinta berwarna, anggaplah berwarna-warni di dalam, suatu kotak gitu kan. Kita disuruh pilih di antara kotak-kotak tersebut, warna merah tuh yang mana gitu. Ketika kita memilih satu kotak dan kita mengklaim kotak kita adalah merah, itu yang kita harus selidiki itu diri kita sendiri membuka kotak tersebut, atau kita mengkritik sendiri, isi dari kotak tersebut. Benar nggak ini warna merah? Bukan malah kita sayang-sayang kotak tersebut, kita tidak akan membuka kotak tersebut karena kita udah yakin dia merah, terus kotak-kotak yang lain kita obrak-abrik gitu kan. Kan ibaratnya seperti itu. Itu kan, eee, cara yang salah. Bisa jadi semua kelima kotak itu nggak ada yang berwarna merah sama sekali kan. Bisa jadi semua kotak tersebut berwarna merah, atau warna merahnya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ini kan sama juga dengan, cerita tentang, bentuk, gajah, yang mana orang buta ditanyain, dan akhirnya yang orang buta ini kelahi sama mereka mendefinisikan tentang gajah. Padahal mereka sama-sama tidak melihat gajah itu seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya, cobalah kita untuk menyadari yang seperti itu gitu kan, untuk teman-teman kita dari Muslim dan Kristen. Saya sendiri kadang untuk teman-teman Kristen ya, macam kayak di tempat Edis gitu kan, ada Cak Lontong, ada apa, rumah apologet RAK gitu kan. Kalau nengok-nengok itu tuh kadang terpancing juga gitu. Tapi saya ingat lagi, enggak semua Kristen gitu yang seperti itu. Saya ingat True Cross, teman saya yang baik gitu kan, terus, Yudi, terus ada, apa namanya, Skepto Sky. Ya mereka Kristen-Kristen yang baik. Akhirnya saya tertahan gitu untuk, menghujat balik gitu kan. Akhirnya ya udah, ya udahlah gitu. Makanya saya agak kurang jarang online sekarang. Oke, begitu aja, Bro True Cross. Ya. Ya menarik ya, meskipun siapa filsuf Karl Marx ini bertentangan dengan Kristen ya, tapi ada ada ucapannya juga yang benar juga ya tadi saya lihat. Iya, Ya iya. itulah kalau ya tidak semua yang berlawanan itu pasti pasti bertentangan semua, pasti ada yang ya ada yang benarnya juga lah, kita lihat yang benarnya ya. Nah, Iya, tapi permasalahannya begini Bang Abdul. Kalau tadi Bang Abdul katakan, ya ini sebenarnya saya juga pernah katakan ya di channelnya Adit. Jadi kalau memang, dalam perdebatan lalu, si orang Islam ini merasa ada seorang Kristen yang menghina agamanya begitu ya. mhm, Nah, saya sih bukannya bagaimana ya, saya sepakat ya tidak apa-apa, tegur saja atau langsung counter saja, tapi jangan counter ke agamanya begitu. Counter saja mhm, orangnya. Contoh ya, contohnya misalnya Paul Zhang,
kan yang banyak ditentang oleh orang Islam ya. Ya langsung aja tentang Paul Zhang ya, tapi jangan dikata-katakan seperti tadi si Triun Slayer itu ya di tadi saya sudah perlihatkan. Kok jadi Tritunggalnya yang dihina-hina seperti itu kan bingung saya. Ya kalau Iya. dia mau ya serang saja pribadinya gitu. Nanti kan toh jadi urusan pribadi itu. Ya, tapi kenapa agama yang jadi sasaran? Nah itu yang saya heran lah dari mereka ini. Iya, iya, kan pernah ini, si Edis pernah naikkan, pembicaraan tentang apa ya, Nabi Muhammad, apakah tokoh, historis atau tidak gitu kan. Nah, yang seperti itu, sebenarnya saya ingin naikkan juga gitu kan, mau membalas gitu kan, apakah Yesus juga tokoh historis gitu kan. Nah itu yang saya menjadi dilema, saya nggak mungkin mengatakan seperti itu karena teman saya True Cross adalah orang Kristen gitu kan, nanti pasti True Cross akan tersinggung dengan ucapan saya gitu kan. Nanti, Bro Yudi juga tersinggung dengan ucapan saya, akhirnya saya untuk menjaga hati, ya udah saya hanya bisa melihat, tapi mungkin nanti, suatu saat saya akan buat videonya, cuman saya tidak akan menyinggung Kristen gitu, saya akan menyinggung, jawaban-jawaban tentang, apa sih arti historis itu sebenarnya gitu. Dan Nabi Muhammad memang bukan tokoh historis ya, karena historis itu kan artinya tulisan ya, di mana sebenarnya Nabi Muhammad lebih kepada, tokoh yang diingat, memorial gitu. Jadi semua tulisan-tulisan yang hadir sekarang ini itu hasil dari ingatan dari para sahabat dan juga orang-orang terdekat beliau. Makanya beliau tidak tokoh historis. Karena umat Muslim itu sejak dari awal itu memang tidak gemar menulis. Bahkan orang ya, semua orang menyatakan bahwasanya pemenang perang pasti menulis sejarahnya, ya kan? Tetapi satu-satunya sejarah yang ditulis oleh orang yang kalah adalah sejarah tentang Islam, yaitu sejarah perang salib. Perang salib itu Islam yang menang, tetapi ditulis oleh umat Kristen. Nah itu salah satu contoh umat Muslim itu memang tidak suka menulis gitu, tetapi menjadi memorial. Nah sekarang baru kita memahami bahwasanya penulis itu memang memang butuh, memang perlu ya kan. Nah, seperti itu misalnya kayak sejarah ini kerajaan Majapahit itu kan memang nggak ada tulisannya. Tapi menjadi bukti sejarahnya ya orang berusaha untuk mencari bukti-bukti sejarahnya ya. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi itu hanya menjadi mulut ke mulut, jadi kisah memorial gitu, ingatan turun temurun. Nah seperti itu bro. Jadi makanya gua bentuk teman-teman Kristen gitu kan. Gue juga nggak berani juga untuk menyerang pribadi Edis gitu kan. Bukan nggak berani maksudnya apa, karena gue merasa sama Edis juga teman gitu. Nanti gue hina pribadinya, aduh nggak enak juga. Nah gitu. Ini skeptos saya sekali masuk. Oke. Ya. Bang Abdul sedikit Ya. sebelum kita ke skepto. Ya sebenarnya begini Bang Abdul, saya tadi terpikir ya Bang Abdul kan sempat mau bikin tema apakah Yesus misalnya ya tokoh historis tidak atau dibicarakan tidak dari sisi sejarah. Ya bagi saya tidak jadi masalah Bang Abdul buat seperti itu juga begitu kan artinya kan mengundang orang Kristen untuk masuk dan memberi jawab, betul tidak? Nah, tapi yang sering jadi permasalahan itu kalau kita lihat tuh di si Triun Slayer atau di HMC juga termasuk ya. Itu jadi begini, mereka tanya-tanya sendiri lalu ya nanti orang Kristennya jawab ya, meskipun saya tidak tahu jawabnya misalnya benar atau salah seperti itu ya. Nanti mereka akan punya kesimpulan sendiri. Lalu dari kesimpulan sendiri mereka merasa benar sendiri. Lalu ditambahi bumbu-bumbu kata-kata yang memancing emosi gitu seperti duar apa seperti itu. Nah itu yang bagi saya sangat buruk ya, contoh buruk dalam perdebatan begitu loh. Jadi bukan topiknya yang jadi masalah, Bang Abdul. Topik sih tidak jadi masalah ya. Misalkan dalam bentuk bertanya begitu ya. Kenapa sih misalnya Yesus di dalam kekristenan kok harus mati begitu? Atau apa sih orang Kristen memandang manusia itu sebagai apa begitu ya? Terus kok salib itu kan hina, ada yang tulis kehinaan itu di atas salib kan?
kok orang Kristen Iya. bangga sih dengan salib? Nah, itu kan nggak apa-apa gitu seperti itu. Tapi jangan dinarasikan sendiri lalu merasa benar sendiri nah itu yang Ya. bikin keselnya gitu, Bang Ya. Abdul. Ya, betul. Jadi gini Bro, ada yang namanya istilahnya tuh diskusi, ada yang namanya debat ya. Nah, debat ini memang memancing orang untuk mencari kemenangan. Nah, seperti itu. Itulah makanya timbul orang-orang yang seperti itu ya. Jadi ketika orang ya namanya manusia ya, bukan ini ya, bukan suatu ajaran ya, tapi manusianya ya, itu kecenderungan untuk menang di saat debat itu memang kuat. Jadi ketika dia merasa kalah, dia tidak terima kekalahannya tuh. Makanya muncul yang namanya tuh hinaan atau apa segala macam. Nah, seperti itu, Bro. Tapi kalau diskusi, beda antara diskusi dengan debat tuh. Kalau debat itu mempertahankan argumen. Jadi dia berargumen, dia mempertahankan dan argumen lawan diserang gitu. Maksudnya tuh misalnya saya bilang kucing saya matanya buta sebelah. Nah, Bang True Cross akan mengatakan, "Oh tidak, saya melihat kucing Bang Abdullah itu bisa melihat kok. Saya tahu itu Bang Abdullah bohong." Nah, yang seperti itu debat namanya. Tetapi kalau ketika saya mengatakan kucing saya buta sebelah matanya, Bro. Nah, Bang True Cross mengatakan, "Oh iya, Bro. Oh, jadi apa selama ini obatnya dibawa ke rumah sakit?" Nah, itu namanya diskusi. Jadi nggak ada yang namanya mematahkan argumen orang gitu kan. Nah, yang orang-orang yang suka diskusi ini biasanya memang orang-orang yang apa ya, yang suka debat itu biasanya orang-orang yang tidak asik di tongkrongan karena pasti akan memuakkan juga di tongkrongan. Karena tiap sebentar dia akan mematahkan apa yang kita bicarakan kan untuk dijadikan perdebatan. Nah, seperti itu, Bro. Oke. Ya. Ini kita kasih Bang Skepto dulu bicara. Silakan Bang Skepto. Apa kabar? Halo. Baik, Bang True Cross. Selamat Baik, malam shalom. semuanya. Malam. Malam Pak Abdul. Bang Ali. Apa kabar? Bang Ali, Masih Bang Ali roger enggak nih Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Iya. Masih. Alhamdulillah. Iya, baguslah kalau begitu. Inilah kayaknya nih teman-teman di sini nih yang apa ya, punya agama itu diambil apanya ya istilahnya, cerminannya jadi dapat gitu intinya. Jadi saya gini, kalau ngelihat orang-orang yang bisa ngobrol dengan damai walaupun omongannya itu beda pendapatnya, itu saya benar-benar menghargai itu gitu. Apalagi di debat agama kayak gini ya, debat-debat agama gitu. Saya nggak percaya misalnya satu pihak lawan gitu, nggak percaya apa yang dia percaya, saya nggak percaya. Tapi kalau dia itu bisa membawa diri terus ngobrol dan punya kedamaian gitu, saya menghargai itu. Oh, dia dapat nih gitu kalau bahasa saya sih. Ini orangnya ya dapat lah, berarti dari ajaran agamanya dia tahu apa yang dilakukan kalau emang ketemu orang-orang yang berbeda pada berseberangan atau apapun itulah ya, berbeda lah intinya. Jadi nggak kulit luarnya doang, mau nggak mau ya harus diakui gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, harus diakui emang kalau di ajaran agamanya sendiri itu emang ada hal-hal yang emang bisa ditarik pada akhirnya untuk ke arah situ, untuk ke arah apa ya, menyerang pihak yang berseberangan gitu kan. Itu kan mau nggak mau ada gitu mungkin ya, udah jelas. Jadi tapi orang-orang yang bisa slow terus ini kan masalah ngawang-ngawang ya. Iya, itu dia masalah ngawang-ngawang, tapi mau nggak mau juga
saat orang itu menganggap itu sebuah kebenaran, pada akhirnya kita akan menilai bagaimana orang tersebut membawa kebenarannya masing-masing gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, lu punya kebenaran nih masing-masing, semua orang dengan realitanya masing-masing dari kecil gitu kan. Terus sampai gede, terus kita sadar semuanya bahwa banyak perbedaan, banyak orang begini, banyak orang begitu. Terus gimana sikap kita menyikapi itu? Lah itu dia. Itu baru. Saya setuju tadi Bang Abdul sih, banyak hal yang oke itu kalau menurut saya. Gimana kita harus mengkritisi ke ke diri sendiri, itu penting. Kalau buat saya tuh hal semacam itu yang dari kecil saya tanamkan. Itu cermin itu kalau saya mungkin gede banget di depan saya. ngaca dulu gitu. Iya. Itu penting ya gitu, apalagi di terus saya mau ngomong tentang yang lapor-melapor ini juga. Saya terus terang sih heran ya waktu menemukan channel-channel debat di Indonesia agama ini ya, tentang agama ini. Saya terus terang herannya apa? Kok nggak ada huru hara ya? di YouTube kayaknya udah parah banget nih gitu. Iya loh, saya bertanya-tanya seperti itu loh, gitu loh. Belum nggak ada yang, iya kan misalnya kayak apalah ya. Kalau ada. Iya kalau saya bahkan setelah MKC, dipenjarakan atau apapun, menurut saya juga banyak yang ngecek sekilas atau apapun, mungkin mereka terkaget-kaget dengan omongan-omongan para debater di situ kan, yang kayak apalagi di live chat itu, waduh kan cilaka banget. Wah, iya. Live chat memang dasar. Iya. Tapi saya heran sih. Masih maksudnya di kehidupan nyata gitu. Itu yang nggak segitunya lah gitu. Itu mengherankan bagi saya sih. Ini apa ya? Itu perlu dikaji lebih lanjut tuh. Mungkin Pak Ali itu dengan ngopi dulu Pak Ali. Mungkin pas untuk mengaji itu ke priwe gitu. Keren ya sebetulnya. Mungkin kita udah punya tingkat kedewasaan tertentu. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana itu nganggap para debater tuh mereka anak-anak atau gimana gitu. Iya. Monggo dilanjut. Ayo, silakan. Mau ngomentari soal kok ternyata di kehidupan nyata, di faktanya kok aman ya, nggak ada huru hara gitu. Ya memang kadang orang-orang yang sok menghujat, orang-orang yang sok ganas itu cuma di panggung doang gitu loh. Begitu turun, alah jadi kucing gitu loh kan. Kalau pas di panggung aja kayak singa gitu kan. Tapi subscribernya banyak loh, Bang Ali. Itu kayak Yonatan Nandar tuh sampai 250.000 loh. 219.000 subscriber. Kemarin kan saya nonton channelnya Dr. Richard Lee yang kemarin pas lagi rame-ramenya dukun sama pesulap merah. Dia kan ngundang Gus Udin, ngundang pesulap merah, juga mengundang seorang ustadz Faizar ya, yang memang ahli di bidangnya secara dia pengobatan secara metode ruqyah. Dan di situ Ustadz Faizar juga pertama mengutip Al-Quran, mengutip Torah, mengutip Zabur, mengutip Injil juga, untuk menyampaikan bahwa sihir itu memang ada gitu loh. Faktanya tertera di 4 kitab itu gitu kan. Nah, salah satu pembuktiannya, salah satu tandanya gitu, dia mengutip juga dari komentar seorang ulama dulu, bahwa bisa efeknya adalah, tanda-tandanya adalah ada hasil tapi tanpa sebab, atau juga ada sebab tapi tanpa hasil gitu kan. Nah, begitu dijelaskan, ya semisal bagaimana gitu kan. Ya semisal nggak ada orang tanda-tanda dari faktor makanan, dari faktor apa, seorang itu
berisiko kena tumor, tapi dia kena tumor gitu loh. Jadi seolah nggak ada sebabnya, tapi ada hasilnya. Terusan sebaliknya, ada sebab tapi nggak ada hasil. Semisal kayak laki-laki sama perempuan, suami istri ini ya. Si laki-lakinya subur, si perempuannya subur, yang secara klinis, secara kedokteran mestinya mereka itu punya anak, artinya istrinya itu bisa hamil, tapi faktanya enggak hamil. Ini berarti ada sebab tapi tidak ada hasil gitu. Lah bagi Ustadz Faizar yang dia mengkaji soal dunia sihir ya, itu bisa jadi gitu kan, bisa jadi itu salah satu efek-efek dari cara kerja sihir gitu kan. Tapi di situ Ustadz Richard juga Dr. Richard juga mengatakan laki-laki yang subur dan perempuan yang subur tapi mereka tidak bisa hamil, bisa juga itu masuk akal dalam arti secara sains, cuma belum ditemukan sebabnya karena ilmu kedokteran itu memang sepanjang zaman terus dikaji. Oh ya, bisa jadi seperti itu. Itu jadi gimana itu? Saya terinspirasi banget loh. Bahkan cara kehati-hatiannya Dr. Richard itu nanti sekiranya ada pertanyaan yang istilahnya salah atau apa, itu memang murni ketidaktahuan saya karena saya non muslim itu. Jadi wah keren banget itu pokoknya video itu. Saya terinspirasi betapa dua agama yang berbeda bisa ngobrol kayak gitu, sementara bagi Dr. Richard juga yang ditanyakan kan dari sisi Islam. Secara kayak Gus Udin waktu itu kan mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ulama kan, jadi gimana itu keren pokoknya video itu. Saya terinspirasi banget. Ya itu yang Dr. Richard ya, itu Dr. Richard juga katanya dilaporkan atau apa saya dengar. Oh kurang tahu saya malahan. Ya ada sih di. Kenapa ya? Saya juga belum tahu itu. Dokter baru teringat tadi. Oh yang Bang Ali dilaporkan apa itu? Pas dia dilapor, soal dia dilaporkannya saya nggak nyimak. Ya ada sih, cuman ada di beranda gitu, nggak pernah tak tonton lah, ini urusan lain lah. Nggak tak simak. Pencemaran nama baik ya kalau saya lihat itu. Ya tidak tahu sih saya kasus apa. Ya tapi itu loh. Saya sebenarnya sih kalau kita bisa berdebat ya, misalnya ya kita berdebat lah tentang Allah gitu ya. Siapa Allah di dalam Alkitab dan Allah bagi Al-Qur'an. Ya kita buktikan gitu sejauh mana pembuktian dari kedua kitab. Nah itu asik-asik aja sih menurut saya, bisa kita lakukan itu gitu loh. Nah tetapi yang jadi masalah kalau dinarasikan sepihak, itu sih sebenarnya masalahnya Bang Ali. Tapi selama kita bisa buktikan ya dari sisi Kristen Allah itu siapa, dari sisi Islam ya sesuai kitabnya masing-masing kita buktikan, itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau sudah dibuktikan sesuai Alkitab ya sebaiknya kan ditanyanya yang terkait dengan Alkitab itu, bukan disalah-salahkan seperti itu. Nah yang jadi masalah itu kalau yang disalah-salahkan sendiri lalu merasa benar sendiri. Nah itu yang jadi bingung ya. Lalu dikait-kaitkan dengan kitab yang lain padahal kan tidak nyambung seperti itu. Ini kan yang sering terjadi seperti itu Bang Ali. Iya. Seperti Ustadz Kainama itu kan bahas Kristen, tapi kan dia pakai tarikannya dari Islam, dari Al-Qur'an, lalu disambungkan lagi ke Kristen. Malah saya sempat lihat itu ya, yang tadi ada juga yang jadi masalah itu. Saya tadi waktu lihat-lihat di YouTube ya. Jadi ada yang protes seperti ini, kalau nggak salah sih debaters Islam, dia katakan Kristen tuduh Islam itu mengikuti tata cara ibadah di Alkitab, seperti itulah kurang lebih ya, saya lupa siapa tadi. Nah sebenarnya kan yang lakukan hal itu si Ustadz Kainama yang suka cari-cari dari Alkitab.
Kan jadi lucu ini sekarang. Di satu sisi menolak, di satu sisi di satu sisi seolah-olah cari-cari dari Alkitab, mau cari pembuktian dari Alkitab. Nah, ini kan jadi benturan seperti itu. Lalu sekarang saya juga sempat simak yang waktu yang sempat dipolisikan itu loh. Yang orang Kristen jadi Islam. Saya lupa namanya siapa itu. Nah, dia ini ada Oh, perbedaan siapa? konsepnya siapa? Siapa namanya? Aduh, yang menjerit kalau ceramah tuh kan. Iya, betul. Iya. Waloni bukan Waloni. Ya, Waloni. Waloni Ya, betul, ya, Bang Waloni. Skepto. Nah, Ya, itu ya. kan jadi lucu si siapa? Di satu sisi Yahya Waloni ini menolak ya sama seperti Kristen ya, menolak anggapan bahwa Yesus adalah Isa. Jadi berbeda gitu bagi si Yahya Waloni ini. Sangat berbeda, tidak ada kaitannya. Itu Yahya Waloni. Tapi kalau Ustadz Kainama kan berusaha sama. Nah, kan jadi bingung coba. Mana ini yang sebenarnya pemahaman dari pihak Islam yang mana gitu. Karena dari satu sisi menolak sama, yang dari satu sisi mau disama-samain. Begitu, Bang. Kalau menurut saya sih ya Bang Trukros. Ya. Bagaimanapun kalau pihak Kristen adalah seharusnya seidealnya itu adalah pihak hanya menjelaskan saja lah. Ya, Aduh, betul. nggak perlu counter attack. Kalau harusnya karena ya kan ujilah ya itu anggap aja itu semua pertanyaan atau apapun dari yang berlainan itu sebagai ujian dong, ya dijawab lah ujiannya, gitu aja sih sebenarnya seidealnya. Tapi karena kalau saya ngelihatnya ini gara-gara dari pengaruh di luaran juga kalau menurut saya, karena dunia internet sekarang menurut saya itu banyaklah apologet segala macam itu yang melihatnya keluar. Mungkin ya saya nggak ngerti ya kalau di Facebook kayak apa, tapi di dunia YouTube mungkin yang di Indonesia ini kan ngelihat dulu, cari-cari atau niru-niru gitu loh. Jadi pada akhirnya mungkin banyak yang counter juga mungkin atau gimana lah, model-modelnya tiru yang di luar gitu. Mungkin sih seperti itu kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi kalau saya itu ya appreciate banget kalau Kristen yang punya pemahaman yang sangat mendalam tapi menjawab semua ujian itu ya dengan penjelasan tanpa perlu counter attack, santai baik gitu. Itu sih kalau menurut saya Bang Trukros gitu. Ya betul Bang Skepto. Saya sepakat ya. Makanya di kekristenan ini juga yang saya lakukan juga selama ini ya. Saya kesal sebenarnya dengan orang yang namanya itu Hen Bancai ya. Hen Bancai, Michan Official. Aduh, ini mulutnya kacau sekali bagi saya. Dia terus terang menghina kekristenan ya. Tidak ada bedanya sebenarnya sama si MKC. Nah, tapi saya akhirnya selama ini saya kerjakan itu apologetika presuposisional. Jadi saya pakai metode ini, presuposisional. Nah, ini metode apa? Ini bukan metode ini ya. Jadi bukan metode menyalahkan agama kitab orang lain, tidak. Tapi metode presuposisional ini ya, saya membalikan pola pikir dia seperti itu. Jadi saya tidak menyerang balik ke arah kitabnya atau ke arah agama orang lain, tidak. Tapi pola pikir yang dia pakai untuk menyerang kekristenan kan kebanyakan perdebatan jadi seperti itu kan. Makanya kita tidak bisa pakai penjelasan biasa seperti itu. Kalau seperti Bang Abdul, Bang Ali bertanya kita jelaskan dari Alkitab, saya dengan senang hati karena saya tahu mereka ini kan tidak untuk menyerang tapi memang benar-benar ingin bertukar lah seperti itu, ingin mengetahui. Nah, tetapi kan banyak kita tahu mereka memang berniat ya sebenarnya apapun yang dijelaskan sebenarnya hanya akan jadi bahan serangan saja begitu loh, bahan intimidasi kepada Kristen. Nah, untuk melawan hal-hal seperti ini, ya ini yang banyak yang tidak dipahami oleh pendebat Kristen yang banyak di YouTube sekarang. Mereka caranya dengan menyerang balik agama lawan. Nah, ini yang jadi salah. Harusnya yang mereka kerjakan itu pakai apologetika presuposisional.
Nah, ini bukan apologetika dengan serang balik lawan secara menyalahkan kitab perang, tidak. Tetapi yang diserang adalah pemikirannya. Jadi cara yang pikir yang mereka pakai untuk terhadap Alkitab itu saya balikan lagi terhadap mereka seperti itu. Nah, jadi pakai metode ini sebenarnya cukup efektif ya. Ya, saya pernah jadi pakai metode ini, saya kerjakan itu pas saya ketemu dengan si Hen Bancai ini. Kalau tidak salah di roomnya Aditya itu. Yang terjadi apa? Ya akhirnya kan mereka marah-marah sendiri, hina-hina saya, dikata-katakan kata-kata kasar, ya saya ketawa-ketawa saja. Jadi saya pikirkan berhasil seperti itu. Ya karena memang ini si itu Hen Bancai itu keterlaluan ya. Hen Bancai, si Michan Official itu benar-benar keterlaluan tuh mereka berdua. Nah, saya pakai metode ini saja efektif seperti itu. Nah, begitu maksud saya ya janganlah kita pakai serang balik dengan menyerang agamanya seperti itu. Terus kitabnya, ya itu akan jadi masalah ya. Tadi kalau Bang Ali sih katakan dalam perdebatan tidak akan kena pasal ya. Tapi saya juga nggak yakin 100%. Ya intinya kita tetaplah perlu waspada. Ya jadi buat si kawan-kawan pendebat Kristen ya pakailah ini apologetika presuposisional karena ini berguna ya untuk di ranah perdebatan yang sudah sampai serang ke arah menghina seperti itu. Ya harus dengan cara ini, tidak ada cara lain kalau mau tetap bertahan di dalam perdebatan. Ya tapi sebenarnya sih keluar saja ya, paling selesai beres seperti itu. Iya bagus tapi itu Bang Trukros kalau menurut saya sih. Oke. Ya. Pola pikir ya, adu pola pikirnya mungkin. Iya, jadi dibalikan kembali begitu loh. Seperti Tapi saya, misalnya, ya misalnya dia tanya nih ya, misalnya kan kadang-kadang pertanyaan nggak penting seperti orang tua Paulus siapa sih? Lah kalau Alkitab nggak catat kan sebenarnya nggak usah ditanyakan kan itu buat apa seperti itu. Nah jadi yang dibalikan bertanyanya itu seperti ini. Terus kalau Anda tahu orang tua Paulus apa gunanya buat Anda? Nah mereka juga akan bingung mau jawab apa. Nah, ini kan tidak menyerang agama mereka, hanya pikiran mereka saya serang kembali seperti itu. Iya. Bagaimana coba dijawabnya? Saya tanya. Nah, seperti itu kurang lebih Bang Skepto. Iya. Kalau saya ini ya, nambahin yang saya omongin tadi di awal, mungkin ada bahasa yang enak mungkin buat yang saya katakan pemegang kebenaran nih menurut masing-masing ini gitu. Jadi terlihat jelas mungkin ada orang-orang yang merasa punya kebenaran tapi dia tuh insecure. Nah, itu tuh insecure mungkin bahasanya. Jadi kalau menurut saya yang emang sebenarnya kalau orang memegang kebenaran itu dipegangnya itu beneran ya nggak perlu insecure lah. Itu sih di dua pihak kalau menurut saya itu ada sama persis. Ada rasa insecure itu. Pada akhirnya rasa itu secara psikologis itu yang mendorong sebuah perdebatan atau diskusi itu jadi apa ya, pola pikirnya ke yang tadi Pak Abdul sempat bilang itu tentang menang kalah gitu. Itu karena insecure di awalnya gitu. Jadi butuh kemenangan, butuh gitu. Diakui kebenarannya oleh orang lain itu merasa penting banget itu untuk diakuin. Padahal kalau dia merasakan sendiri, udah memegang dan merasakan sendiri, dia tuh santai aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ya mungkin Betul. orang lain beda. Iya, tapi secara psikologis mungkin rasa itu pada akhirnya itu yang mendorong perdebatan, diskusi segala macam itu ke arah kekanak-kanakan gitu pada akhirnya. Gitu. Monggo yang lain. Ini saya mau tanya nih, Bang Abdul, Bang Ali, sama Bang Skepto. Ini kan tadi siang HMC katakan ya, ini di Debaters Kristen ini yang terutama namanya yang disebut sama siapa si Nandar ini menghilang ini. Ya jadi banyak batalkan acara lah kurang lebih tiarap. Nah saya tidak tahu, coba bisa konfirmasi tidak apa benar seperti itu pada menghilang dari YouTube. Apa ada yang menyimak nih? Bang? Boleh dari Bang Abdul dulu boleh. Oh ya, kalau menurut saya mungkin
saya nggak ada apa ya, nggak ada ngecek ya mereka ada atau enggak di YouTube. Tapi tadi kalau nama-nama itu ya, tapi Edis nggak ini ya, nggak termasuk dari nama-nama itu ya. Edis tadi live ya. Dan yang lain saya nggak ada cek itu live atau tidak. Cuman kalau mereka mungkin Edis nggak termasuk Edis ya, enggak ya? nggak tahu, nggak tadi Bang True Cross tadi bilang nama-namanya dan tidak ada nama Edis disebutkan di situ. Oh ya. Tadi pas bacain nama-namanya tadi kan. Tapi mungkin ya saya sendiri ya, kalau saya pribadi gitu ya, misalnya ada nama saya tersebut gitu kan, saya mungkin terguncang juga ya. Mungkin akan berhenti juga untuk apa, kalau perlu hapus video. Iya. Nah seperti itu. Ya ini kalau saya pribadi, saya nggak tahu juga mereka itu gimana, nggak tahu juga ya. Tapi mungkin Tapi bisa mereka ada kemungkinan ini Bang Abdul nanti jadi saling balik serang loh. Karena kan iya, faktanya dari dua pihak ini. Jadi panjang urusannya semua ini. iya makanya itu ya seperti kata Bang Skepto tadi kan, dia heran ya ruang debat kita banyak maki-maki tapi di luar baik-baik aja ya kan. Nah itu kan sebenarnya kita nunggu, sebenarnya bukan baik-baik aja, tapi seperti nunggu bom waktu gitu. Bisa jadi suatu saat gitu kan. Meledak. Tapi ada motif lainnya Bang Abdul, gua kelewat tuh kayaknya kalau ngelihat yang suka rame-rame itu loh Bang Abdul. Ada motif uangnya juga kan sama politis. Oh, iya. Ternyata kalau orang-orang YouTube lah nggak ada duitnya, ngapain juga di demo, misalnya gitu. Iya. Saya nggak berani. Jadi nggak rame mungkin ya. Iya, mungkin gitu. Ya orang-orang itulah yang begitu itulah. Iya. Bang Abdul tahu lah. Ya, tahu. Beda sama Bang Abdul Pali ya, beda jauh. gitu. Ayo terus Pak Abdul. Ya, yang ini ya, yang apa namanya, yang politik itu ya, tapi itu mengerikan. Sebetulnya apa memang ya, mungkin ada embel-embel itu baru terjadi, tapi kita nggak berharap itu terjadi ya. Cuman ya begitulah, takutnya bakalan ada serangan balik akhirnya membesar, itu yang takut kita kan. Terus ini ya, kalau kita melihat juga bagaimana tabiat netizen Indonesia, ya salah satu netizen Indonesia ya kita ini yang ada di kolom chat, live chat itu kan ya netizen Indonesia juga. Jadi orang bule aja heran dengan orang Indonesia kalau ketemu gitu kan, ketemu di apa, mister, gitu kan, ya ramah gitu kan, baik. Tapi kalau udah di medsos gitu, udah yang namanya medsos itu kekejamannya memang tanpa batas. Sampai maki-maki apa segala macam di medsos. Sampai ada yang ini kan, yang nggak tahan dengan para haters. Yang seperti itu. Ya memang itulah tabiat netizen Indonesia. Kalau di medsos atau di ruang dunia maya mengerikan, tapi kalau udah ketemu ya Mister, silakan Mister, seperti itu. Ya itulah menurut saya ya. Oke, silakan. Ya, Bang Ali, bagaimana Bang Ali? Bang Ali, Bang Ali lagi bikin kopi lagi kayaknya. Kayaknya ya. Ya Bang Skepto, silakan. Kira-kira gimana ini? Laporan ini benar tidak ini bikin para debaters Kristen menghilang? Ya kalau menurut saya wajar. Itu konsekuensi logis lah gitu. Iya. Kalau begitu. Nggak, yang saya takutin yang tadi dibilang, maksudnya ada kemungkinan kalau ini terpendam segala macam. Terus yang saya takutkan tuh kalau ada yang nunggangin buat ke 2024 itu loh. Itu kan udah deket ya. Iya, udah deket dan ini ada bahan gitu loh. Saya pikir juga yang kemarin si Udin itu juga yang ke luar negeri segala macam ini itu juga salah satu
hal yang begitu, ternyata enggak gitu. Kalau Tapi saya ngelihatnya ke arah apakah situ sih yang saya takutkan ya, karena di sejarahnya kita itu ya begitulah, ada kemungkinan gitu. apakah Kalau si ada, YouTube pengaruhnya sudah sebesar itu ya? Apa maksudnya? Ya kalau saya lihat sih pengaruh YouTube belum sampai sebegitu besar ya. Entah kalau Belum. Nanti 2024 itu mungkin ya. tapi Iya. maksudnya Tap- apa Ya bisa YouTube ini jadi itu, jumlahnya bro. sudah cukup bikin pengaruh seperti itu? Oh, cukup kalau lah. sekarang gini, kan bahan ada. Kalau sekarang misalnya orang penting yang memviralkan, itu kan beda. Seperti Bang Trukros sendiri bilang kan, nandar aja 200.000 aja udah dibilang banyak. Nah sekarang misal tokoh, kalau ada orang mulai ngomong, mulai ngambil cuplikan segala macam dari diskusi debat segala macam terus ngeviralin atau apa, itu efeknya beda Oh kalau iya menurut bisa saya aja. ya. Dan Betul ya betul. itu menurut saya yang bahasa mulai menungganginya kan nanti di situ gitu, bahwa bahan-bahannya ini ada. Itu yang serem sih kalau buat saya gitu. Ya semoga sih Iya. pemahamannya, maksudnya yang tadi Pak Ali juga bilang itu kalau ranahnya debat diskusi itu emang nggak masuk ranah hukum. Tapi menurut saya yang monolog juga beberapa juga ada lah ya, bahan tetap gitu. Gitu Pak. Monggo Pak Ali. Ya. Ya bisa juga apa mengkhawatirkan ya kalau itu ditunggangi. Soalnya dalam sejarah kita itu, sejarah Indonesia itu kan memang agama ini dalam urusan apapun, politik yang khususnya politik. Itu kalau ditunggangi kan jadi kendaraan paling kencang soalnya. Ya kan? Loh, Pak Ya, Abdul ya. mental apa? Bang Abdul hilang ini. Iya Bang itu Abdul hilang. jadi kendaraan politik. Serem. Apapun tujuannya ya. Pihak manapun gitu. Ya intinya bakal menyedihkan lah gitu. Ya. Kalau Nah, ini kita lihat dulu nih. Memang tidak jarang ya ini malam ini yang live biasanya kan muncul di saya ini ada siapa-siapa. Ini kebanyakan yang Islam ya. Ini kebanyakan yang Islamnya. Yang Kristennya belum ada ya. Ini paling yang dari Katolik ini yang saya lihat tadi ada. Sebentar ya mana. Ini Hendro Virleso. Ya ini kan tidak terlalu ke arah agak. Nah Edis ada Edis ya. Mikana ini Islam ya. Kristen. Oh Kristen saya baru tahu. Ya paling si Mikana ini juga masuk dilaporkan ya. Edis tidak ya, Edis tidak. Nah sama si Scott. Nah ini Scott masih bahas-bahas Islam nih. Ini coba. Iya Scott yang termasuk yang monolog juga tuh ya. Ini dia dilaporkan tidak? Scott ini kayaknya masuk Enggak tadi kalau di omongan sih enggak. Ya nggak tahu ya kalau memang semuanya didata terus beda dengan yang diomongin, ternyata yang didata lebih banyak ya bisa jadi kan. Ya. Tapi ini masih tidak takut. Saya bingung juga ini apakah dia yakin? Ya, mungkin masalah. Bukan di Indonesia mungkin. Oh iya. Kayak Sofiatul juga sepertinya bukan Indonesia ya? Nggak ngerti pastinya saya. Oh. Ya ini kita lihat memang jadi sedikit ya ini. Jadi ini kan kebanyakan yang dari Islam ya ini. Begitu. Iya kalau menurut saya kok jarang ya apologet Kristen tuh yang maksud saya ada sih, cuman maksudnya nggak secara nggak berdisiplin dalam maksudnya kalau menanggapi ya bikin video respon yang menunjukkan video yang ditanggepin tuh masalahnya jadi di situ gitu loh, nggak melebar-lebar banget gitu. Ada beberapa mungkin ya, tapi kalau menurut saya apologet ya baiknya kalau dari pihak Kristen ya kalau merasa dia itu yang diduluin karena
itu kan juga sering tuh ya Pak Bang Endis juga ngomong gara-gara Syakir naik atau apalah, terus mulai begitu ya. Kalau menurut saya kan maksudnya ya proporsinya ya oke, dia ngomong apa, nah itu aja yang dijelaskan gitu. Terus ada lagi yang ngomong apa, mungkin ya itu aja jelasin aja gitu. Iya betul Bang Skepto. Simple kok. Saya itu bikin juga yang begitu Bang Skepto. Di jawaban Iya. saya kan ada sub playlistnya jawaban Kristen. Nah saya bikin untuk counter seperti Ustadz Kainama itu, saya counter di situ. Jadi kan nggak terlalu panjang lebar. Iya, jadi fokus kan, jelas. Mau ngejelasinnya apa, ngerespon siapa, gitu. Itu kalau menurut saya lebih lebih enak. Ada ya, channel Kristen yang ada siapa ya itu ya? Terima kasih kali ya. Muda itu siapa? Yang Katolik malah. Komen dia kalau ada Islam video apa gitu direspon dan jawaban dia seputar itu tok gitu loh. Seputar itu tok, bahkan nggak balik nyerang tuh dia, ada itu. Nah iya. Siapa ya? Ya itu idealnya kalau menurut saya sih gitu. True cross. Bukan, saya juga. Karena sebenarnya nggak mau panjang sih, jadi pengen jawab ya selesai lah, udah malas ribut. Justru saya tuh pengen apa coba kita bisa bikin ya Bang Abdul, Bang Ali, Bang Skepto. Ya bikin aja seperti biasa gitu. Misalnya kita berdebat soal ya Allah, kita penjelasan Allah ya, siapa Allah kekristenan, Allah yang Islam, ya silakan buktikan lah sesuai pengetahuannya masing-masing ya dari kitabnya. Tapi harus pakai kacamata. Jadi kalau sedang dijelaskan Kristen ya cobalah pakai kacamata Kristen dulu gitu. Cuman kalau lagi dijelaskan Islam pakai dari sisinya si Islam seperti itu. Jadi bisa ada ujungnya seperti itu. Kalau enggak kan sulit ya. Iya. Ya, Ruhul Kudus pernah juga buat diskusi bersama ini tentang Alkitab. Kalau enggak salah Bang Skeptos kayak ikut juga waktu itu ya. Kita bahas dari... Iya, sempat sama Pak Fana ya. Iya, sama Pak Fana. Nah itu kan enak, kita kan menarik. Jadi kayak gini ya menurut umat Kristen. Jadi tidak langsung menjudge hasil pemikiran kita gitu kan. Ini jadi di sana ada Bro Yudi, kalau nggak salah ada True Cross juga kemarin itu waktu pas kita bahas tentang Alkitab. Jadi kita tahu dari sisi Kristen itu gimana. Seperti itu. Itu yang namanya diskusi seperti itu menurut saya. Kalau menurut saya sih yang paling ideal itu emang ranahnya emang di sekolah tinggi keagamaan. Orang-orang yang di sana lah yang ngomong di panggung diskusi. Iya. Atau praktisi ya, berarti pendeta dan ulama ustadz emang terkonfirmasi gitu. Saya rasa bakal lebih bertanggung jawab konten-konten diskusi atau apapun itu gitu. Kalau emang bisa didisiplinkan seperti itu. Tapi ya ini dunianya sekarang ya bukan begitu ya. Siapa aja bisa ngomong, jadi ya ini saya ngapain ini ngomong di sini, gak apa saya. Tapi sulit loh Bang Skepto. Sekarang ya yang ini gelar yang sudah pendeta saja, tapi yang ngaco banyak sekali loh. Bergelar pendeta tapi kacau. Ya itu tapi kan at least ya nanti kan rekan-rekannya sendiri yang bakal gitulah, sama di pihak muslim juga sama gitu. Mungkin ya nanti kalau ada yang ngaco juga bisa dari rekan-rekannya sendiri yang di hold dulu atau menyamakan persepsi dulu atau apapun itulah gitu. Walaupun emang banyak banget sama-sama kan, banyak alirannya kan sama. Iya, teman-teman, ini udah jam 10 ya, saya mau undur diri ya. Waduh, mulai kumat nih kayaknya, asam lambung ya. Iya.
Oke Bang Bang Ya, Sefo, Abdul. terima kasih banyak Bang Trukros. Ah ya, Bang Abdul, makasih. Iya. sama-sama. Ya Ya, gimana? thank you Bang Abdul. Iya Kenapa Bang sama-sama Abdul sakit ini ada asam lambung? asam lambung. Disiplin dia tidur jam 10, jam Oh, 11 ya. Iya, kirain ada Mantap. asam lambung. iya. Untuk Oke lah kalau kesehatan. begitu. Oke, pamit ya semuanya. Terima kasih banyak. Oke, Ya, thank you. sehat-sehat Thank you. Bang Abdul. Ya, Ya, sehat-sehat amin, Bang amin. Abdul. Ya, amin, amin. Ya. Ya, bagaimana ini Bang Ali? Ada komentar apa? Aduh, komentar apa ya? Ini gimana kira-kira akan sampai kemana ini? Apakah si Nandar ini jadi melaporkan? Enggak, Bang Ali? dia bikin sandiwara aja. Dia nunggu dilaporin tau, kalau enggak dia kalau Dolipo itu enggak ngelaporin Sudah ya dilaporkan Nandar kan, enggak lapor. Bang Ali? Sudah dilaporkan Maksudnya, belum ini? Nandar udah dilaporin sama Dolipo gitu, Pak? Iya, sudah belum? Atau belum? Belum. Oh, belum Belum. dilapor. Belum. Oh. Jadi masih menunggu ya. Iya. Ya Kan Nandar Nandar bilang kan besok Jumat loh. Besok Jumat itu mau besok Jumat kan? Nah, iya besok Jumat dia mau melaporkan loh. ya terlalu tergesa-gesa. Mestinya dia nunggu dilaporin dulu baru balik laporin. Terlalu tergesa-gesa nanti malah dia kena getahnya toh. Lagian Ya, ya tapi itu seperti yang jadi saya bilang. Itu Dolipo itu keceplosan, mestinya dia nggak usah ngurusin Nandar gitu loh. Dia kan udah kelas kakap, Nandar kan baru aja jadi pengacara atau dia. itu kan gara-gara Angel Itu kan malah Elga kasusnya. Bang Ali, kok gara-gara Angel saya malah Elga itu. nggak nyimak itu kasusnya sama Angelilka itu masalah apa itu nggak nyimak malah. Jadi kurang lebih dia ini ya tuduhan dari pihak Islam bahwa si Deolipa ini mau mengkristenkan lagi lah, kurang lebih begitulah. Cuman kalau kemarin pengakuan dari Deolipa itu bukan mau mengkristenkan, dia hanya suruh si Angel Elga ini bertobat gitu loh, artinya bukan suruh jadi Kristen. Yaitu penjelasannya si Deolipa ya, kurang lebih begitu. Cuman kan sudah ditangkap oleh pihak lain berbeda ya. Ditangkapnya seolah-olah suruh masuk lagi Kristen atau bagaimanalah seperti itu. Jadi kan ya jadi panjang akhirnya ya. Ya yang aneh ini si Nandar ini jadi seret semua. Harusnya kan dia harusnya diserang balik si Deolipanya ya, tapi dia jadi serang semuanya. Ya lagian itu nggak dikonfirmasi dulu, nggak di apa istilahnya, kalau di Islam itu kan ada istilah tabayun gitu kan. Mesti minta penjelasan istilah Dolipo itu ngomong Angel Elga supaya bertobat. Bertobat ini istilah dalam perspektif apa gitu, secara Angel Elga kan Muslim. Kan kayak gitu. Nah di Muslim kan juga ada bertobat ya. Kalau bertobatnya itu istilahnya kembali ke jalan yang benar apa yang diajarkan oleh keyakinannya, ya berarti Muslim juga ada istilah bertobat. Kalau bertobatnya itu apa, maksudnya kayak bertobat dibaptis lagi, nah itu kan minta keterangan dulu sama Dolipo lah, baru istilahnya apa mengajak Angel Elga masuk Kristen apa gimana kan ya. Angel Elga ini dari Kristen ke Islam kalau nggak salah. Ya dulu kan sempat jadi Kristen ya. Kristen ke Islam kan sekarang. Iya dulu kan Angel Elga itu yang sempat jadi istrinya Bang Haji Roma Irama bukan? Iya kayaknya. Kayaknya ya, Iya kan? kayaknya. Iya berarti Muslim, masa Roma ngawinin Kristen ya nggak mungkin. Oh berarti bukan dari Kristen bukan ya? Ya dari dia mungkin dulunya Kristen, mungkin sekarang Muslim. Oh saya tidak tahu sih itu. Ya intinya mah gara-gara itu sepertinya Bang Ali, kan tadi si Deolipa itu ada bicara bahas WA-nya private, WA-nya si Angel Elga dan Deolipa gitulah. Lagi pula hebat si Nandar itu bisa dapat dari mana ya? Kan nggak ada kan private chatnya mereka di
di media sosial ada nggak? Nggak ada kan? Ya nggak ada lah. Nah itu ya, hebat juga kan bisa dapat. Ya nggak tahu nih, dia dapat dari Angel Elga sendiri langsung. Kenal, emang kenal. Iya kayaknya sih enggak sih. Kok Nah, kayaknya itulah enggak. pokoknya gara-gara Nandar, tadi kurang lebih itu sih gara-garanya. tapi ya nggak tahu nih memang kenal itu dapatnya dari mana. Setahu Nggak saya ngerti di saya juga. Nandar itu kalau kenal cewek ya itu istrinya Udin itu, kenal Sepudin itu kenal. Kalau yang lain kalau yang lain-lain kok saya nggak tahu ya. Bukannya nggak yakin kalau kenal sama Angel Elga, cuman nggak tahu. Hebat tapi si Nandar itu. Viral. Viral ya. Itu Ya. yang bahaya sekarang tuh, tujuan orang sekarang tuh kayak kalau apa-apa cuma buat viral aja. Iya. Ya sulit ya, apalagi kalau ya kadang-kadang saya terpikir juga ya kalau mereka untuk demi bikin konten itu juga satu yang apa ya? Jadi Iya tuh kadang-kadang kayaknya yang kebablasan begitu ya tuh bikin konten. udah ada kayaknya. Emang yang full timer. Jadi emang dia sendiri nyantai-nyantai dengan apa ya, dengan saling menghina, dengan begitu. Karena itu semakin ramai yang nonton. Ya. Yang nonton ramai itu kalau justru malah kalau begitu. Aduh, Ya. coba kalau ngobrolnya santai-santai itu nggak pada nggak ada yang nonton. Kurang menarik. Yang menarik ada ininya apa? Ada bertengkarnya sedikit. Cuman saya sih masih ngeri-ngeri ya itu apa benar itu apa berdebat di YouTube itu saling menghina itu tidak akan kena pasal. Itu kadang-kadang kan ngeri loh Nggak hinaannya tahu. sampai Iya, bisa aja ya, karena mungkin ya nggak ngerti, saya juga kalau masalah hukum sih kurang jelas tentang pasal macam apa itu. Bang Kalau Ali. ya itu dulu saya kan dapat apa pengetahuan itu dari Pak Sahrul. Pak Sahrul kan bilangnya begitu. Kalau ranahnya itu memang diskusi, debat, itu katanya nggak ada delik. Iya. Nanti kalau ditangkap sama polisi bilangnya gara bangsa apa Pak Sahrul yang menjelaskan. Iya. Katanya kalau ranahnya itu debat itu nggak ada delik, tapi itu konsekuensinya gitu loh. Konsekuensinya memang mendapatkan serangan kan kayak gitu. Memang yang namanya debat kan bagaimana caranya mematahkan argumen lawan debat kan kayak gitu. Ya. Ya kalau saya lihat sih mereka tidak mematahkan argumen ya, hanya mau terlihat menang semuanya. Coba paling lucu itu kalau sudah berdebat ya, nanti misalnya ya berdebat antara Uti Watimena dengan misalnya dengan siapa? Dengan Nandar contoh ya. Nanti setelah berdebat ya, tidak lama kemudian keluar itu konten masing-masing. Yang dari pihak si Uti Watimena buat wah Nandar di Bal-Bali misalnya begitu. Nanti dari pihak Nandar bikin juga Uti Watimena yang di Bal-Bali seperti itu. Jadi ya itulah Iya. Itu yang lucu banget sih. Iya. Judul itu memang juga apa ya? Mesti kreatif bikin apa? Iya, itu buat konten itu sih benar. Iya. Buat like, gitu subscribe segala macam. Wong saya pernah nyari nama saya gitu kan, Ali Dosti gitu di pencarian gitu. Waduh, banyak diupload di di channel-channel kekristenan. Ali Dosti dikarungin, ada lagi itu. Ali Dosti kabur nggak bisa jawab. Ada lagi Nandar kayak nama dikarungin Ali Dosti Ustadz dari Wonosobo.
Aduh, ini malah jadi kayak gini. Tapi Iya, kalau kayak begitu kan nggak masuk delik ya. Kalau judul-judul begitu enggak kan? enggak Kalau lah. judul-judul Kalau enggak, yang orang personal itu ya enggak dong. cuman profesionalnya itu dikasih tanda tanya, itu kan jadi kayak pertanyaan itu. Ya, benar. Biasanya begitu. Terus kalau enggak biasanya pakai apa itu? Pakai huruf-huruf yang pakai angka lah segala macam itu. Dibikin-bikin nyeleneh gitu tulisannya. Diapain tuh intinya? Iya. Ya tapi kecuali kalau pribadinya yang ngelaporin bisa ya. Misalnya nggak suka dia laporin secara pribadi ke pribadi bisa kan, Iya. tapi bukan ranah agamanya. Mungkin ada sih kalau itu. Apa sih perbuatan tidak menyenangkan atau apa itu? Iya, Tapi iya. aneh pak, yang kayaknya nggak ditanggepin lah kayaknya kalau laporan-laporan begitu ya kan. Ya, lebih jarang sih. Tapi yang memang yang lagi rame ini semua yang tentang penistaan agama ya. Iya. Nah sebenarnya yang masuk kategori penistaan itu juga sendiri saya masih nggak jelas loh, itu apa sih sebenarnya yang masuk penista tuh sampai di mana gitu batasannya itu loh. Iya benar. Saya nggak tahu Bang. apa undang-undangnya jelas nggak itu. Ya orang kemarin yang katanya apa? Yang pakai baik, pokoknya intinya menerangkan kita orang lain atau apa kan? Itu juga masuk, itu saya juga baru tahu. Kalau kayak gitu kena semua loh. Kalau kayak gitu kena semua loh. Yang di Iya. YouTube itu baik Islam dan Kristen semua kena loh kalau dilaporkan. Yang Islam lebih banyak kayaknya. Iya lebih banyak. Berarti kena semua itu. Iya. Kalau memang sampai berarti kan hanya bahas-bahas kitab lain kena. Nah itu berarti kena semua. Sebentar nih Bang Muslim mau masuk. Tadi saya udah kasih. Bang Muslim silakan masuk kalau masih ada linknya sudah saya sertakan sebenarnya. Ya itu kan tadi kalau memang misalnya tidak boleh bahas-bahas agama orang lain ya ini dari kita lihat barusan saja semua bisa kena langsung kalau dilaporkan. Tapi Iya, mungkin benar. bisa jadi untuk konten baru ya. Iya mungkin arahnya ke sana sih kayaknya sih Pak Trukros. Jadi untuk saling lapor ini kayaknya juga nggak mungkin orang bakal berpikir berulang kali lah untuk itu. Sesama YouTuber lah, saling tahu juga mungkin gitu. Ya, Karena makanya udah berjalan lama kalau menurut saya udah berjalan lama dan ya orang-orang itu ya saling tahu kesalahan masing-masing juga udah saling tahu dan nggak saling lapor kok selama ini kok gara-gara ya itu tadi Dio nggak jelas itulah aja kan mungkin. ya Jadi diseret-seret semua. Padahal dia bukan YouTuber, bukan debater atau apologet ya kan, gitu. Ya, ya saya tetap penasaran ya. Saya tunggu bagaimana si Yonatan Nandar ini akhirnya melaporkan tidak, karena ya kalau jadi dilaporkan juga menurut saya ada hal positif lah yang bisa kita ambil nanti dari sana. Ya coba. Tapi kalau gimana? Yang si Dio tadi yang Bang Trukros tampilkan videonya dari omongan dia kan, dia sebenarnya mau melaporkan dua pihak gitu kan. Sebenarnya tanpa Yonatan Nandar pun melaporkan, seharusnya kalau emang seperti omongannya Dio itu sendiri ya semuanya dilaporkan dari Kristen dan Islam dong. Kalau nggak salah saya dengar nangkap tadi begitu.
ya. Iya, lo terus Cuman di ngapain belakangnya, Yonatan Nandar? di Iya, belakangnya dia ada katakan nangkepnya itu. juga seperti itu. iya Tapi di paling. belakangnya dia ada katakan ini loh. Dia ada katakan gara-gara si Angel Elga ini. Jadi kalau saya feeling sih, ya sebenarnya gara-gara Angel Elga ya dia nggak suka. Jadi dia laporkan si Nandar. Cuman karena Deolipa ini Kristen, jadi Nandar menganggapnya Kristen yang laporkan gitu. Coba kita dengar pendapatnya Bang Muslim DS. Iya, Selamat malam silakan. Bang Muslim. Bang Muslim masih di mute. Ya, silakan Bang Muslim. Ya, malam. Kedengeran? Malam. Jelas. Ini bahas apaan? Assalamualaikum Bahas Bang Ali. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahas Deolipa laporkan Nandar. Nah, sekarang Nandar mau balas laporkan seluruh debaters Kristen begitu, Bang Muslim. Iya betul. Jadi kalau lihat dari kronologi Bang Nandar ngelaporin itu kan asal muasalnya kan ada postingan tuh dari media apa gitu kan. Nah di situ tuh emang yang memposting si artis ini. Tapi ada WA-nya tuh untuk mengajak kembali ke agama sebelumnya. Nah, ini Bang Nandar selaku apologet muslim tidak terimalah. Ya termasuk saya gitu kan, tidak terima karena kan di Indonesia itu kalau seseorang udah punya agama kan nggak boleh dipaksa. Nah, Bang Nandar sendiri itu dia pinginnya itu berdebat atau berdiskusi dengan Deolipa ini. Nah, tak tahunya malah mungkin karena Deolipa itu mengecek juga ya si artis ini tuh merepost di Instagramnya dia YouTube-nya Bang Nandar ini di-repost sama artis ini. Kemudian mungkin si oknum yang mau melaporkan Bang Nandar itu melihat postingannya artis ini. Nah, baru dilaporkan. Begitu ceritanya. Nah, Jadi belum masuk media ya, Bang Muslim? Berarti belum masuk media sosial, belum masuk udah, waktu. sebelumnya kan Bang Nandar taunya dari media digital. dari media digital. Saya pikir dari media elektronik gitu. Karena apologet ya bereaksi, Bang Nandar juga nggak berpikir lah untuk ke situ karena kan di situ kontennya Bang Nandar awalnya itu cuman bagaimana kita kan selaku apologet itu membela lah meskipun itu siapapun yang penting kan seiman. Nah, sama artis ini YouTube-nya Bang Nandar itu di-repost di di Instagram. Nah, mungkin si oknum yang melaporkan Bang Nandar nggak baca, oh ini siapa nih gitu kan. Akhirnya dia yang dilaporkan gitu, Bang Nandar yang dilaporkan. Padahal di situ tidak ada unsur untuk menjelek-jelekan, hanya untuk mengcounter atau mengklarifikasi seperti biasa lah karena kan yang YouTuber seperti itu. Nah, tapi Bang Muslim saya tanya sedikit. Si ya. Nandar ini dia sudah tampilkan belum media sosialnya apa? Ada di YouTube di YouTube pertamanya. Di ada video ya? yang pertamanya ada. Oh, harusnya yang kena medianya dulu dong, tidak bisa Nandarnya dulu harusnya ya. Enggak, media juga kan dari artis ini. Dari artis. Oh, maksud saya tadi yang maksud saya media tuh seperti Detik atau CNN atau Tribun Jatim seperti itu atau media apa? Iya, kayak media elektronik lah seperti itu. Oh. Dan salah satunya ya Bang Nandar mungkin meng-subscribe sehingga ketika ada berita baru dia langsung dapat. Oh, cuman Deolipa ini taunya dari tweet atau dari Instagramnya si artis. siapa itu? Si artis itu. Jadi bukan karena dari YouTube ya sebenarnya ya? Bukan. Wah, jadi kacau juga ya. Dari situ ditelusuri, oh iya benar nih ada YouTuber. Nah, di dalamnya mungkin saya nggak tahu, entah ada konten-konten menurut Deolipa itu bisa penistaan agama gitu.
Ya memang banyak sih kalau Nandar itu saya lihat memang banyak ya. Cuman ini yang saya tidak terpikirkan asal mulanya begitu loh, Bang Muslim. Itu asal mulanya kayak gitu. Cuman gini, Trukos, kalau kita berdialog mau gontok-gontokan, selama Iya, dialog nih, kan itu iya, pasalnya juga ada. Misal iya. Trukos menghina Nabi atau apa, selama berdialog di sini itu tidak akan jadi delik, karena ini dialog. Itu pasti Bang Muslim. Saya Iya, ragu iya, loh. nggak akan, karena kan ada yang mengkonter, nanti ada yang menjelaskan. Tapi kalau Trukos monolog sendirian, ya itu baru kena. Hati-hati jangan monolog makanya. Oh, itu ada undang-undangnya ditulis tapi ya kalau di Iya, dalam dialog tidak apa-apa. di dalam detail itunya itu begitu. Selama itu bukan monolog gitu ya, itu gak ada masalah. Mau menghina, mau gimana kan nanti dikonter, diluruskan. Oh, Itu bedanya. Walaupun di YouTube itu bukan jadi delik aduan penistaan agama. Kalau di diskusi, di ranah diskusi itu nggak akan kena. tapi harus sudah ada dari pihak terkait di dalam debat itu ya. Iya, harus ada. Kalau belum ada nggak boleh. Belum ada Nggak nggak boleh, boleh. tidak boleh. Oh, Terus membedah buku kayak gini faktanya, misal kayak Ustadz Kainama kan ada bukti buku ininya kitab, misal ada kitab Kristen dibedah nih, itu nggak ada masalah karena kan ada buku, itu kan pengetahuan. meskipun salah. Nah itu kan salah, itu kan opini persepsi, yang akan membenarkan atau salah itu kan nanti di pengadilan. Kalau misal ada pihak yang tidak terima gitu, misal Trukos Ya. boleh melaporkan Tapi video ini. membedah Nah, nanti buku yang itu, akan Bang Muslim, membedah buku itu harus ada pihak dari buku yang dibedahnya nggak? Misalnya yang dibedah tuh misalnya Alkitab, berarti harus ada orang Kristen nggak di dalamnya atau nggak perlu? tidak perlu, kan cukup buku. Yang penting jangan menyimpang dari buku itu. Kalau bukunya bilang A, ya harus bicarakan sampai A. Nah sekarang menafsirkan gitu kan, itu kan ada referensi-referensi lain. Kecuali dia bilang A, terus dia sebutin B, ini B gitu kan. Nggak ada referensi lain, itu salah, nggak boleh. Nah, Tapi yang kalau jadi masalah begini Bang Muslim. Kalau misalnya ini kita ambil contoh dua kitab ya, kitabnya ya, Bang Muslim sama kitab saya. Nah, kalau dari kitab saya itu kan jelas pembacaan polos tidak bisa dibenarkan. Kan kita punya STT, terus kita punya yang mengajarkan itu, kita harus pakai hermeneutik yang benar. Nah, tapi kan pada faktanya sekarang banyak Alkitab dibaca polos. Seperti itu. Dibaca polos lalu diartikan sepembacaan polos. Nah, itu kan salah sebenarnya. Nah, yang Itu yang pertama. sebagai pembedah kan itu kan letterlet yang tertulis. Nah, itu kan begini. Nah, saya kasih contoh biar nyambung sedikit ya, Bang Muslim. Nah, itu tadi saya contoh yang dari orang Islam bahas Alkitab suka biasanya seperti itu, makanya jadi kacau balau. Nah, kan kalau menurut Bang Muslim harus berdasarkan yang tertulis saja sudah boleh dibenarkan. Nanti kalau begitu, kalau orang Kristen bahas Al-Quran yang tertulis saja sama aja kan jadi bisa salah. Ya kayak gini mungkin kasih contoh mungkin ya. Ambil dalam Al-Quran lah. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kan apa istilahnya di situ misal kita ambil surat yang sering umat Kristen salah itu surat apaan nih? Boleh. Lebih Bang Muslim itu. kasih satu contoh, nanti saya kasih satu contoh dari Kristen. Iya. Full ya, jadi nanti dibahas. Ya silakan Ya, Bang Muslim. mungkin lebih mudahnya yang sering yang sering di apa istilahnya? Dijadikan konten itu ketika Nabi Muhammad menikahi ini Siti Aisyah. Itu kan dari Atau yang hadis ke tuh. neraka itu juga ada tuh Bang Muslim. Iya, yang apa sih saya lupa. Yang mendatangi neraka, Yang masuk itu Bang Ali neraka. surat apa? Bang Ali. Bang Ali tuh lebih tahu. Nah, misalkan contohnya kalau dari persepsi orang-orang Kristen gitu kan, gini, jadi mendatangi itu belum tentu masuk.
gitu kan. Itu kuat nggak gitu kan, kita beradu argumen seperti itu dulu. Kalau orang itu datang, apakah setiap orang yang datang itu pasti masuk atau tidak gitu kan. Bisa aja datang di situ itu mendekati dulu baru ditolak, itu bisa jadi gitu kan. Atau datang mendekati taunya tidak jadi masuk, itu banyak gitu kan. Nah, seperti itu perlu ada namanya di dalam Al-Qur'an itu apa istilahnya tafsir gitu kan. Oh, nih tafsirnya seperti ini. Itu ada itunya, ada penjelasan-penjelasannya gitu kan. Tapi kalau selama orang Kristen ya menjelaskan surat itu terus ke tafsirnya seperti ini, itu di dalam tafsirnya itu jelas gitu kan. Di dalam tafsir itu jelas, nggak akan istilahnya nggak akan oh langsung masuk neraka. Mungkin tafsirnya seperti itu nggak ada masalah, emang faktanya seperti itu. Tapi di dalam tafsirnya tidak masuk, tidak semua umat Islam itu masuk neraka, terus diklaim oh itu masuk neraka semua, ternyata orang Islam. Nah itu salah gitu. Seperti itulah. Itu Nah, yang silakan. jadi masalah Bang Muslim. Nah, kalau kan ayat tadi kalimatnya kurang jelas ya. Jadi saya juga bingung. Kalau ada yang lebih jelasnya, misalnya kan banyak saya suka dengar yaitu di channel YouTube yang tuduhkan lah Islam itu nabinya begini begini begini. Tapi saya tidak hafal ya. Harusnya ada satu contoh begitu yang bisa jelas. Boleh. Nah, saya dari Kristen dulu saja ya. Nah, kalau di Kristen itu kan yang sering itu ini yang tentang Tuhan Yesus tidak mau dikatakan baik itu. Bang Muslim ingat gak itu? Waktu dengan Tidak orang mau Farisi tidak mau dikatakan saya orang baik, saya guru yang baik. Kan ada di saya lupa ayatnya. Ya, intinya kan itu di dalam diskusi antara orang Farisi sama Tuhan Yesus. Nah, lalu orang Farisi itu kan menyapa Tuhan Yesus dengan katakan halo, hai guru yang baik ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya dia panggil guru yang baik. Nah, lalu Tuhan Yesus di situ kan balasnya, mengapa kau katakan aku baik? Nah, kalau ini dibaca polos kan salah. Pasti salah. Kalau dibaca polos kan artinya Tuhan Yesus nggak baik. Nah, sedangkan kan cara pembacaan Alkitab tidak bisa seperti itu. Kan Ya. kalau di kekristenan yang sudah sekolah Alkitab STT ya, dia paham hermeneutik. Artinya dia perlu ayat-ayat sejenis untuk dikomparasi dengan ayat yang tadi. Ya, contohnya di Alkitab kan ada yang katakan hanya satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Itu ada ayatnya. Nah, berarti kan adanya ayat ini akan menahan orang untuk katakan Yesus tidak mau dikatakan baik. Nah, berarti ada maksud lain dari ayat itu. Nah, itulah yang harus diselidiki. Nah, pembacaan ini kan yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Enggak, itu ayat-ayat yang kenapa kau katakan aku baik, itu ada sambungannya enggak? Coba sambungannya kayak apa? Enggak, memang begitu pembicaraan Tuhan Yesus seperti itu. Oh, cuman Itu jelas segitu kalau toh. Itu ada sebenarnya sambungannya, kalau cuman tidak itu menjelaskan kalau ke sana. Muslim. Oh, ya Nah, kalau cuman kalau Muslim dibaca cerdas itu polos, sebenarnya sebentar. Kalau Muslim yang cerdas itu kan itu dibaca menggunakan kacamata Islam pun itu sebenarnya kata-kata itu masuk ya. Masuk dalam arti bukan Yesus itu nggak mau dikatakan sebagai orang baik, itu lebih kepada pertanyaan. Jadi kalau cara ini tafsir penjelasan pribadi saya gitu lah. Itu dengan kata lain Yesus bertanya sama orang Farisi itu, sejauh mana engkau mengenal aku hingga kau mengatakan bahwa aku itu orang baik. Itu secara penjelasan lengkapnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi bukannya nggak mau dikatakan orang baik itu enggak. Itu kacau itu. Kacau. Sebenarnya sih begini Bang Ali, saya lebih tekankan bahwa kalau Islam kan punya ilmu sendiri kan untuk menafsirkan Al-Qur'an supaya tidak salah kan. Nah, di dalam Kristen ada kita yang namanya hermeneutik. Nah, di dalam hermeneutik ini salah satu penggarisnya supaya kita tidak keluar dari tafsiran Alkitab. Ya, kita harus selalu pakai bukan 1-2 ayat. Kalau bom-bom itu kan hanya katakan 1, 2, 3 ayat, bukan. Seluruh ayat yang terkait di dalam Alkitab ya harus kita pakai.
sebagai komparasi, sebagai penggaris. Nah, contoh tadi Tuhan Yesus kan katakan, kenapa kau katakan aku guru yang baik? Seolah-olah kan benar kalau polos, ya artinya Tuhan Yesus tidak baik. Sebenarnya kan begitu, selesai. Nah, tapi ayat lain di dalam Alkitab jelas juga mengatakan bahwa satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu ya Yesus Kristus dalam natur manusianya. Nah, artinya kan ayat itu akan jadi penggaris bahwa Tuhan Yesus ini tidak berdosa loh. Berarti tidak mungkin maksud Tuhan Yesus dia nggak baik tuh bukan itu, pasti maksudnya ada maksud lain. Nah, minimal kan orang sadar ke sana dulu. Berarti maksudnya bukan itu. Dan kalau belum tahu apa artinya ya kita harus gali dulu. Nah, jadi sebenarnya di kekristen Alkitab itu cara bacanya ada cara baca sebenarnya. Kita pakai hermeneutik. Nah, Ya, jadi ini balik lagi Trukos ke kita tadi apa istilahnya mana yang namanya kan monolog, mana yang diskusi, itu kita balik seperti itu gitu. Nah, kalau misal kayak si Erben kan ngebahas-bahas tentang Al-Qur'an untuk contoh yang tadi itu semua manusia itu akan mendatangi neraka gitu kan. ya, Nah, kalau ketika mereka berbicara terus ada tamu dari Islam gitu kan, dia bertanya seperti itu nggak ada masalah, nggak akan ada jadi delik aduan. Nah, sama halnya misal menurut Trukos tadi pernyataan bahwa Yesus itu bukan orang baik. Nah, itu kan orang-orang di dalam ya, room Islam itu hanya secara rhetoric aja ya, gitu kan. Nah, kalau misal ada yang panjang gitu terus nggak dibuka nih kayak True Close gitu kan, nggak buka link untuk masuk, itu salah gitu. Tapi kalau udah dibuka terus True Close juga monolog gak ada yang masuk, gak ada masalah. Itu kok ada linknya gitu kan untuk dibuka untuk diskusi. Itu nanti akan dibaca detail, akan dicek detail gitu. Ketika True Close lagi monolog, itu ada nggak link yang untuk masuk ke pembicaraan itu? Kalau selama ada, itu nggak ada masalah. Nah, yang terjadi waktu kasusnya si Kece itu tidak ada. Kan orang Islam mengecek semua, ada nggak dari pembicaraan awal sampai akhir si Kece itu dia membuka istilahnya link untuk diskusi. Nggak ada Kece itu. Bahkan menghina-hina Nabi seperti itu yang salah gitu. Tapi kalau Trukos mau ngebahas Al-Quran gitu kan karena nggak tahu tuh gimana, ya buka ininya. Istilahnya link untuk masuk roomnya itu nggak disalahkan karena mengajak ya berarti gini Bang Muslim, sekiranya orang itu menyertakan link berarti memberi kesempatan untuk pihak yang diserang taruhlah ke bahasa gampangnya seperti mengajak atau memberi kesempatan untuk orang yang kitabnya dibedah itu untuk menjelaskan kan kayak gitu. Iya kan? Betul. Oh iya. Itu istilahnya etika di dalam dialog online itu mesti jangan lupa. Jadi tetap link opennya link untuk masuk roomnya itu harus dicantumkan. Kalau tidak ada kena. Karena itu dia menolok berarti kan, nggak mau karena emang dia niatannya emang ingin menjelek-jelekan bukan untuk diskusi. Gitu, Pak. Kalau begitu Bang Muslim. Bang Muslim, kalau begitu laporannya, kalau Yonatan Nandar melaporkan channel-channel tadi bisa gagal dong, kan rata-rata. Oh enggak, kan ada yang tidak dibuka itunya linknya. Enggak sembarangan lah, Bang Nandar juga enggak sembarangan seperti Watimena itu kan dia sempat masuk juga namanya. Kalau saya lihat Uti Watimena selalu sertakan link loh. Nggak tahu kalau ada yang enggak ya, saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat ada juga sih. Pasti itu ya sama Bang Nandar itu video-video mananya pasti dirahasiakan karena kalau udah disebutin video mananya itu nanti yang membuka adalah kalau udah masuk ke ranah ini ya persidangan itu baru dibuka videonya yang mana karena kan kalau disampaikan sekarang bisa aja videonya langsung dihilangin di itu gitu tapi Bang Nandar istilahnya udah mengantongi itu data-data itu. Oh gitu jadi nggak akan bilang oh ini nggak itu seperti itu pasti ada datanya. Yang kemarin itu yang Bang Nanda laporkan itu yang di luar negeri tidak kayak Sopiato karena di luar negeri kemudian Saifuddin itu dengan namanya dilaporkan. Masuk loh tapi
Bang Enggak, Muslim? enggak Sofiatul masuk. namanya disebut. Bukan, itu orang-orang ini aja dari kekristenan aja yang salah nanggapi. Oh. Jadi hanya yang ada di Indonesia. Ya, ya. Yang dilaporkan itu. Ya berarti ini satu pelajaran ya, kalau mau bicara agama lain ya harus memang buka link ya, mau tidak mau. Iya, emang dari awal itu kalau kita berdiskusi seperti ini harus jangan lupa itunya nanti kena kalau nggak ada link. Karena kan itu monolog masuknya. Ya. Iya, Tapi kan kalau menanggapi kalau mau dilaporin ya dilaporin lah, nanti kekristenan paling laporin ya, channel-channel yang muslim yang perlu dilaporin gitu, semen tambah rame dunia nih lah Bang Skepto ya. Nanti Bang Ali dapat konten ya. Bang Ali siap bikin konten ya. Nah iya, saya kan suka yang tengah-tengah. Yang ketakutan itu si Aderion, bahkan Aderion itu sama si siapa? Sama si Kaisar diingetin. Kaisar itu kan mereka selalu punya channel nggak, Bang Muslim? Mereka punya channel gitu? Aderion punya, si Erben punya. Oh, saya nggak tahu itu. Mereka punya channel. Kalau yang nggak punya channel bisa kena? Ya enggak lah, kan ini yang punya channel, Bang Nandar kan melaporkan yang punya. Misalnya kayak si Hen Bancai kan nggak punya channel kan, nah terus misalnya di dalam diskusi dia menghina-hina Kristen gitu, bisa kena nggak itu? Yang mesti dilaporkannya dulu channelnya dulu, nah nanti itu kan baru orangnya dicari siapa. Oh begitu, ya. Nggak bisa lah langsung tiba-tiba ke Hen Bancai, masalahnya Hen Bancai dari mana taunya itu Hen Bancai, belum tentu Hen Bancai namanya kan. Iya betul. harus dari ininya dulu, otentiknya itu, oh ini channel ini gitu kan. Nah nanti dari pihak berwajib baru akan menelusuri siapa aja yang ada di dalam room itu gitu, di dalam video itu yang akan dikejar. Ya. Gitu. Kayak si orang-orang itu tuh tadi saya lihat videonya sama Kaisar dimarahin semua. Makanya ternyata saya baru tahu Kaisar itu sebenarnya ketika ada perdebatan di Jum Muslim, dia kan selalu ikut diem gitu kan. Nah sebenarnya kalau ada yang oper temennya, itu dia yang akan negur gitu. Oh. Nah itu ternyata rekamannya itu ada kemarin diskusi itu, Kaisar ngasih tahu semua teman-temannya, kamu ya diskusi gitu, ilmiah, jangan terlalu nyerempet yang tidak tiba-tiba itu kata-katanya tuh nggak nyambung gitu, apa sih ini gitu kan. Nah bagi kita juga, bagi umat Islam, kalau ada pertanyaan kayak Edis tuh kan, kalau dia udah udah kepepet tiba-tiba celetuk gitu kan, ngambil ayat ini gitu kan, yang keluar dari konteks diskusi itu, kadang kita juga kesel gitu kan sebenarnya. Ya. Iya. Harus satu-satu gitu. Kalau kita ngebahas ayat misal di surat Maryam 71 yang tadi tentang neraka, udah bahas itu aja terus gitu kan, sampai benar-benar paham ini maksudnya gimana gitu. Nah nanti umat Islam jelaskan gitu. Kalau loncat sana loncat sini ya itu udah jelas Kak, ini istilahnya bukan debat atau diskusi ilmiah, tapi ingin mencari celah-celah kesalahan-kesalahan gitu. Seperti itu sih. Lanjut ya, Bang, memang selama Bang ini Ali sama Bang Skepto. Saya lagi sambil ngoding nih. Bang Muslim mantap ini ya penjelasannya tentang yang undang-undang IT ini ya. Saya jadi banyak tahu ini. Thank you Bang Muslim. Iya tuh baru tahu kalau ngasih link di situ, jadi bebas juga tuh ya. Kalau udah ada linknya, aman tuh ya. Terus gimana tahu kalau dia walaupun ada yang masuk nggak dinaikin? Gimana tahunya tuh Bang Muslim? Oh ini mau masuk gak gua up gak? Gimana tahunya itu? Ya itu istilahnya mungkin Pak ada penelitian atau menganalisa lebih detail lagi. Iya mungkin gitu sih ya. Gitu kan. Itu kan nanti kalau digital pasti ada Pak, data-data recordnya ada. Nggak mungkin nggak ada. Itu nanti bisa dilihat di lognya. Oh, jadi bukti-buktinya bukan cuma di yang YouTube-nya aja ya?
Iya, ada log filenya nanti dicari, Pak. Iya. Jadi kalau digital itu pasti ada yang nggak mungkin bisa seseorang nge-delete. Pasti si pembuatnya itu punya khusus lah. Iya. Ya Nah, menurut Bang Muslim kayak saya nih gimana, Bang? kayak saya lagi ngoding nih bikin web gitu kan. Ada yang emang ini data saya sembunyiin emang buat konsumsi saya sendiri. Padahal ini sistem ini buat orang lain gitu, buat perusahaan lain. Tapi ada yang saya buat sendiri karena khawatir di kemudian hari gitu kan, atau di suatu waktu ada user gitu kan ngomong, oh enggak saya nggak merasa. Padahal emang namanya user. Saya punya buktinya. Ada IP address-nya, jam berapa gitu kan. Itu dapat semua datanya. Nah tinggal dicek gitu kan. Nah ini hardware-nya hardware yang mana? Itu udah nggak bisa ngelak lagi gitu. Kalau dikacaukan pakai ini gimana? Bang Muslim pakai apa? Kan sekarang ada itu apa yang buat merubah IP. Oh itu pakai ini tetap Apa ada, namanya? nggak bisa. Itu kan cuman alias aja menutupnya ini ya, sebenarnya ada tetap Bang Trukol. Jadi di undirect gitu, kurang lebih kan seperti itu Iya ya. benar. Ya kayak di komputer itu dibikin private itu kan di ping aja nggak bisa. Kalau sesama Iya. satu line network itu di ping nggak bisa, tapi saya bisa masuk ke network. Cuman Tapi kalau tetap dari dapat ya. servernya ketahuan. Oh. Dari si server domainnya ketahuan, oh ini IP address ini lagi di private, artinya nggak di public lah si si hostname-nya itu nggak di public. Jadi begitu di ping tuh nggak bisa dapat. Oh berarti dia perlu tembus akses ke YouTube-nya dong? Oh iya pastilah. Kayak di Kapolri kan di kepolisian punya cybercrime kan, pasti lebih Iya. jago-jago. Oh. Dia lebih jago-jago lagi lah. Bisa Ya. kelacak. Posisi siapapun juga, misal Bang Trukos juga di mana bisa kelacak posisinya di mana. Iya betul. Dari IP address kan. Nggak bisa menghindar. Ya makanya paling aman ya jangan hina-hina agama orang lah. Kadang di dalam kalau di dalam perdebatan kan bisa aja untuk mengacaukan lawan debat bisa aja, tapi kan itu ranah debat itu diperbolehkan. Kalau menurut Bang Muslim ini bisa pada kena nggak berarti ini? Nah, Yang dilaporin Nandar ini. Sekarang gini, mereka kan belum apa-apa tuh kayak Aderion itu udah ketakutan. Ya berarti kan kalau dia merasa ketakutan artinya dia salah kan? Dia sendiri udah merasakan salah gitu kan? Kalau dia nggak merasa, misal kayak Bang Trukos takut nggak gitu kan? Nggak. Siapa tahu ada namanya tercantum di Bang Nandar. Saya nggak Selama takut. Bang Trukos itu tidak pernah menghujat agama, ya santai aja, nggak akan kenal lah. Betul, iya. Gitu. Tapi kalau orang belum apa-apa udah ketakutan, ya artinya dia merasa, oh iya saya pernah menghujat gitu kan. Oh, iya. Nah, sekarang gini, Bang Trukos bisa dilihat dari channel-channel Muslim, ada nggak istilahnya yang menghujat atau monolog? Karena umumnya sih orang-orang Muslim tahu kalau kita monolog itu nggak boleh, karena itu masuknya adalah penistaan agama, nggak boleh. Oh, kalau menghujat sih ada banyak, cuman kalau monolog saya nggak perhatiin, saya baru tahu kan ini dari Bang Muslim. Boleh, karena itu trik lah, karena itu trik di dalam perdebatan, itu trik supaya memancing emosi kan nanti buyar tuh pemikiran itunya. Iya. Oh, ya kalau ya itu saya baru tahu sih malah. Iya. Itu adalah salah satu trik sih kalau pernah debat atau diskusi kayak gini gak ada masalah sih, karena ada ininya kan, nanti misal saya menghina Yesus gitu kan, nanti Bang Trukos luruskan, oh nggak begitu Yesus, itu udah nggak ada masalah gitu. Iya, soalnya kan saya pikir juga begini Bang Muslim, kalau memang si Nandar ini laporkan yang debaters Kristen ya, nah kalau secara logika saya pikir kan ya udah aja laporkan balik tuh, sama-sama menghina dari kedua pihak kan. Nah tapi saya baru sadar waktu Bang Muslim katakan kalau ada buka link maka itu beda kasus.
Beda kasus. Bisa Nggak jadi jadi delik bukan aduan. bukan jadi delik aduan. Nah, kalau begitu itu yang saya baru tahu ya mungkin makanya ya dari sebagian yang debaters Islam tenang-tenang juga. Sama Ya, yang ini beradu data nantinya. Kalau sama-sama saling mengadukan, itu nanti beradu data. Data mana yang lebih kuat? Oh. Ya tapi tetap aja jadinya repot ya. Iyalah, kayak urusan kayak gitu sebenarnya repot. Sebenarnya repot. Iya. Cuman kan Bang Nandar tiba-tiba dilaporkan itu kan orang tidak ngapa-ngapain merasa dilaporkan ya terus terang pasti kita kesel gitu kan. Ya. Karena kalau nggak dilawan seperti itu nanti malah Bang Nandar yang akan lebih banyak bolak-balik atau dipanggil polisi gitu kan untuk menanggapi kasus ini gitu kan. Iya. Tapi kalau setidaknya Bang Nandar itu melakukan pelaporan lagi, pasti polisi menginilah cepat gitu kan untuk mempelajari ini kenapa nih. Bisa aja itu ditolak dua-duanya gitu. Bang Nandar juga ditolak, si Diolipa juga ditolak. Itu kan beres gitu kan. Ya, betul. Kalau Bang Nandarnya juga berdiam diri aja ya terima, nanti akan justru akan banyak panggilan terus. Itu yang Oh, iya jadi kalau itu kan juga udah lah ya sekalian ini aja ya. repot sekalian lah istilahnya gitu. Ya ini trik-trik penyelesaian juga lah berarti ya. Nah itu Ya. terjawab juga itu pertanyaan Bang Trukros tadi kan wah hebat Ya. bener ini Nandar bisa dapat WA-nya ya, si Angel Elga. Ternyata Angel Elga yang posting sendiri isi WA-nya. Betul. Ya. Nah cuman si masalahnya Deolipanya ceknya bukan dari YouTube, dia cek dari Twitter atau Instagram kan. Jadi kiranya mungkin Nandar ini bocorkan itu. Makanya jadi kasus dilaporkan. Lagian itu ranahnya artis kalau sebenarnya WA itu kan sifatnya pribadi ya. Kalau diumbar ke publik kayak gitu kan sebenarnya kayak si artis itu sendiri ya sebenarnya salah sih ya. Salah. Tapi yang lucu gini katanya Bang Ali. Gimana? Jadi setelah Deolipa ini melaporkan artis ini sama Bang Nandar itu langsung ditelepon sama artisnya. Terus artisnya itu udah single atau sekarang masih punya pasangan, Bang Muslim? Gak tahu alam saya nggak pernah ngikutin. Ya siapa tahu kan nanti Bang Nandar bisa jadi mendulang keuntungan banyak nih. Saya nggak pernah, apalagi artisnya perempuan saya nggak pernah ngikutin. Kan tadi saya dengar dia juga sudah mau udah tua, umur berapa Bang Ali? Oh itu dulu pernah jadi istrinya Rhoma Irama kok. Iya. Ya, tapi paling juga berapa? 30 ada? Lebih kayaknya. 40 bukan. Iya lebih. Terus kemarin juga udah kedaluarsa dikawinin sama siapa itu? Habis itu dikawinin sama siapa itu yang Vicky, bola balik kampin itu? Prasetyo. Nah, Vicky Prasetyo. Iya. Ya si Vicky itu siapa? Lupa namanya. Sama itu besok itu Bang Nandar itu jadi dia melaporkannya itu termasuk dia dikasih kuasa untuk melaporkan balik Angel Elga untuk melaporkan Deolipa juga. Tapi yang melaporkannya itu atas nama Angel Elga. Itu nanti itu wajar lah. Itu wajar lah. Bang Nandar diberi kuasa juga, artinya lumayan lah Bang Nandar dapat ini. Jadi pengacaranya Angel Elga. Ya, dan si Nandar ini sudah dipanggil sama siapa? Salah satu stasiun TV katanya ya, mau wawancara. Iya. Ya lumayan kan jadi artis terkenal dia. Iya. Promosi gratis. Iya, makanya saya bilang kan itu sebenarnya keceplosannya Diolipo yang jadi rezekinya Nandar.
Oh, Jadi tadinya kan Bang, nggak ada yang kenal Bang Nandar kecuali dunia apologet ini. Bang Ali, Bang Ali mau nggak begitu? Nanti Hah? terkenal loh, langsung subscriber naik. Hanya Aduh. duduk-duduk berdiri aja, siap-siap dipanggil polisi, cuman subscriber naik nanti. Ya jangan lah, ya jangan ya. Kita pinginnya Ya, yang baik-baik masih saja. banyak cara. Masih Masih banyak banyak cara cara, untuk bener. berbuat baik toh. Nah, Masih banyak cara dapat subscriber. iya. Trukos udah lihat nggak Deolipa itu sama Paujang tadi malam tuh videonya? Lihat sekilas saya dari channel mana, bukan dari si Paul Zhang ya, dari mananya. Ya itu juga heboh katanya ya. Saya belum lihat. Iya. Lagian kenapa ya? Saya termasuk mau nanya juga ke Bang Trukos. Kenapa ya kalau umumnya itu channel-channel orang Kristen itu ya terutama apologet ya. Ketika orang Muslim masuk itu langsung kayak di ini dibredel gitu kan atau di ini dikeroyok itu satu. Terus kalau nggak suka dia ditendang gitu kan. Dan yang kedua itu bahkan sesama mereka pun juga gitu kan nggak bisa pada nahan diri emosi gitu ya. Itu kenapa? Faktornya apa ya terus? Ya itu makanya itu bukan apologet Bang Muslim, itu debaters. Kalau debaters kan tidak diajarkan di dalam Alkitab. Yang Alkitab ajarkan itu apologet. Nah kalau apologet itu nggak ada yang begitu. Secara Alkitab nggak ada. Yang kalau kita mau pakai juga saya sendiri kalau di dalam channel Adit tuh saya masuk sempet ya, itu kan lagi tuh ada si Hen Bancai, saya kesal dengan dia ya karena ya mulutnya kurang ajar lah bagi saya. Nah saya sendiri kan pakai apologetika presuposisional Bang Muslim. Nah ini bukan menyerang agama lawan, tapi saya membalikan pemikirannya. Yang saya serang itu pikirannya sendiri. Jadi tidak pernah bahas agama orang lain sebenarnya. Jadi apologetika kekristenan itu tidak bahas agama orang. Nah justru yang orang Kristen banyak paham begini, kalau kita mengaku apologet, tapi caranya itu pakai bahas agama orang lain, serang-serang agama orang lain, itu sama dengan kita ini merendahkan Tuhan kita sendiri. Seolah-olah Tuhannya Kristen ini tidak sanggup membela Alkitabnya sendiri, seperti itu. Seolah-olah Alkitab ini kurang kuasanya, sampai harus menjelek-jelekan dulu orang lain, supaya kitab sendiri benar. Nah ini yang sebenarnya salah. Makanya saya katakan mereka ini bukan apologet Bang Muslim. Hanya pendebat seperti itu. Ya gak beda sih sama Rudy Yohanes, Bom itu pendebat semua. Bukan apologet. Ya kacau balau kok. Bom mau. Kalau kata-kata itu tuh tidak boleh membahas Alkitab lain itu masuk doktrin bukan? Begini. Karena kan tidak dibeli kebebasan kalau saya pribadi ajaran. nih atau mungkin ya. Di dalam Islam itu orang boleh kok mencari ilmu dari manapun. Tapi yang prinsipnya itu akidah jangan disentuh tuh maksudnya gini, jangan mencampur adukan akidah. Misal saya mempelajari misal Bible, karena saya ingin tahu gitu kan. Karena yang namanya kebenaran itu kan hanya apa istilahnya atau hidayah itu kalau dalam Islam itu yang kuasa itu hanya Allah, tidak ada nabi sekalipun tidak bisa gitu kan. Hanya hidayah itu datangnya dari Allah langsung gitu, Sang Pencipta. Nah, ketika kita mempelajari agama lain, itu kita tidak ada larangan dari para ulama sekalipun tidak ada larangan gitu. Sah-sah saja. Karena di Islam itu tidak ada doktrin. Nah, kalau menurut Bang Trukos kalau saya dilemparin tidak boleh apa istilahnya membahas-bahas agama lain itu apakah itu suatu doktrin atau gimana ya? Ya, jadi begini, apologetika itu kan sebenarnya bentuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman Kristen, ya. Nah, tulisan apologetikanya sih tidak ada, tapi kan inti ya itu kan istilahnya itu dasarnya dari mana? Dari 1 Petrus 3 ayat 15 itu memberi pertanggungjawaban. Nah, di dalam memberi pertanggungjawaban tidak ditulis secara hurufiah jangan bahas agama ini, tidak ada seperti itu, tetapi secara umum
pemahamannya ada. Seperti contoh, jangan bicara hal yang sia-sia. Nah, terus jangan tersesat ke dalam omongan yang tidak sia-sia, atau jangan mau ditarik ke dalam perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nah, itu semua ada begitu. Nah, terus dari pemahaman seluruh Alkitab, kan Alkitab selalu menekankan bahwa Alkitab itu dapat menjelaskan dirinya sendiri, ya. Terus kita punya presuposisi bahwa Allah kita ini otoritasnya jelas, bukan otoritas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, dari pemahaman-pemahaman ini kan jelas, artinya kebenaran Alkitab itu tidak berdiri di atas benar atau salahnya kitab agama lain. Nah, pengertian ini kan memberi kita pemahaman. Artinya kitab agama lain mau benar mau salah, itu tidak menentukan kebenaran Alkitab. Artinya apa? Ya kan kita nggak perlu bahas-bahas agama orang lain, itu jelas. Nah, jadi dari pemahaman keseluruhan Alkitab ini yang harus kita bisa gali seperti itu, Bang Muslim. Karena kan salah satu cara memahami Alkitab itu kita harus paham dulu doktrin utamanya, begitu loh. Nah, mungkin tentang doktrin ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau di dalam kita orang-orang Kristen memahami doktrin itu kan pengajaran, jadi semua juga doktrin gitu. Bahkan bagi kami ya agama Buddha, agama Islam semua juga ada doktrin, karena doktrin itu yang dimaksud doktrin pengajaran seperti itu, Bang Muslim. Jadi kayak Bang Muslim misalnya belajar buku coding ya, dulu belajar buku coding ya, kalau sekarang kan sudah master, Bang Muslim. Nah, waktu dulu belajar buku coding artinya Bang Muslim itu sedang belajar doktrinnya coding begitu. Jadi doktrin itu sebenarnya pengajaran, Bang Muslim. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau seperti itu tuh bukan doktrin, kalau pemahaman saya pribadi, ya itu adalah syarat. Kalau saya mempelajari terus saya ikuti, itu syarat. Karena kalau saya tidak mengikuti syarat itu, saya tidak akan, misalnya saya mau bikin aplikasi gitu, aplikasi Android gitu kan. Ya saya harus mengikuti syarat-syarat yang ada di dalam buku panduan Android itu. Nah, itu syarat namanya, bukan doktrin. Kalau itu beda. Nah, kalau di Islam itu yang namanya doktrin itu adalah pengekangan. Oh ya, ini kita berbeda paham ya. Paham gak paham gitu kan? Paham gak paham ya kamu harus terima. Itu adalah satu doktrin. Emang secara secara ilmu bahasa atau itu pun juga artinya seperti itu kan? Kalau doktrin itu, kalau kita diartikan doktrin itu kan begitu kan? Kalau doktrin yang saya pelajari itu bukan, yang saya pahami doktrin itu pengajaran. Jadi semua itu doktrin. Saya belajar biologi itu doktrin biologi. Saya belajar bahasa Inggris maksudnya ya, yaitu doktrin bahasa Inggris lah. Jadi doktrin itu maksudnya pengajaran. Nah, kalau pengajaran yang harus jadi saat yang kita harus percayai sebagai dasar lah, tadi maksudnya Bang Muslim ya. Nah, itu kita sebutnya dogma. Begitu. Jadi ada beda di sini. Jadi kalau doktrin itu pengajaran, kalau dogma itu pengajaran yang sudah diakui, ya kalau dalam Kristen diakui oleh gereja ya di sepanjang segala abad dan jadi iman Kristen. Nah, itu namanya dogma. Tapi kalau masih doktrin itu masih kelasnya pengajaran begitu loh. Seperti itu, Bang Muslim. Kalau saya sih emang memahami satu kata itu ya secara etimologi aja yang dilegalkan secara ahli-ahli bahasa gitu kan. Kayak tadi kayak Trukros, doktrin itu adalah pengajaran. Kalau kita lihat dari secara etimologi ini gitu kan, ya doktrin itu kan berusaha untuk meyakinkan ke orang lain kan istilahnya. Kurang lebih seperti itu. Terus enggak seperti itu, Bang Muslim. Doktrin itu kita pengajaran sih pengertiannya. Iya, ini secara pemahaman dari ahli-ahli bahasa. Saya mengambilnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat ya jadi ini bukan karangan saya gitu maksudnya. Nah, kayak dogma, kalau saya lihat dari Wikipedia ini begini, Bang Muslim. Ini Wikipedia ya. Iya. Doktrin adalah sebuah ajaran pada kalau ini bicara politik ya, pada suatu aliran politik atau agama juga berarti sama ya. Serta pendirian segolongan
ahli ilmu pengetahuan. Nah, kalau udah masuk ke pendirian berarti masuknya kalau di kita udah dogma. Jadi kalau doktrin itu sebenarnya berhenti di sini saja. Sebuah ajaran. Tapi bukan yang harus jadi dasar iman. Kalau udah jadi dasar iman, jadinya dogma. Itu sudah diakui begitu loh. Nah, doktrin pun sudah diakui sebenarnya. Pengajaran yang sudah diakui. Cuman yang sudah dijadikan dasar namanya dogma. Seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Ya, balik lagi Bang Trukos. Kalau antara bedanya dogma dengan doktrin, kalau doktrin itu kan secara umum, mau dipakai Ya, di politik kah, mau dipakai di agama itu sama-sama ya, aja. Tapi kalau betul. lebih spesifiknya di dalam keimanan itu dogma namanya. Jadi antara doktrin sama dogma itu sebenarnya sama, hanya Oh ya, kalau bagaimana kita agak beda menyesuaikannya. sih. Iya, bedanya karena itu. Kalau dogma itu lebih spesifik doktrin keagamaan, dogma itu. Oh, Tapi kalau beda, doktrin beda itu Bang. bisa dipakai secara umum ketika Ya, kita ya. berpolitik atau apa gitu. Seperti itu sih ngambilnya. Oh, Jadi ya itu kalau mungkin dogma perbedaan spesifiknya itu kita. adalah doktrin tentang ini hubungannya dengan masalah keagamaan itu adalah doktrin juga, cuma lebih spesifik disebut dogma gitu. Oh, kalau kita Kristen enggak sih. Kita pandangnya dogma itu yang sudah jadikan dasar diakui oleh gereja, dijadikan satu kebenaran di dalam gereja. Nah, itu dogma. Iya, emang benar, Begitu. berarti benar. Secara Jadi etimologi pun juga begitu benar. Ini jadi saya doktrin coba baca di ini ya, baca di Google nih, benar. Jadi kalau di sini itu kan artinya si dogma jadi sendiri itu doktrin dari bahasa Yunani, bentuk jamak dari bahasa ya, Yunani dan Inggris. Kadangkala dogma dalam Quran adalah kepercayaan atau doktrin yang dipegang oleh sebuah agama gitu. ya, Jadi jadi intinya dogma gini, itu adalah doktrin yang dipegang oleh doktrin. sebuah agama. Jadi dogma itu pasti doktrin, cuman doktrin belum tentu dogma. Nah, begitu kurang lebihnya. Nah, masuk Pak. Begitu. Benar. Kaget aku apa ahli Gerenti. Iya, Bang Ali iya. soalnya ahlinya. Ya Bang Ali silakan Bang Ali, dogma doktrin. Silakan lah, Ya, yang itu lain udah saya sambil dengerin saya coding dulu Oke, sedikit oke. ya. Ya, Lanjut nah, aja itu lanjut. udah dijelasin sama Bang Muslim, jelas itu. ya, ya. Ya ini ya, jadi kita tinggal tunggu saja. Ini memang malam ini si channelnya Bom tuh saya udah 2 hari nggak lihat loh. Saya biasa jarang ikutin, cuman jadi iseng aja lihat-lihat dari kemarin saya lihat ini ada siapa ya. Nggak ada. Ada, Hah? ada Pak, ini tuh kok Bom Bom ada? live tuh. Live? Bom live. Oh nggak muncul di saya. Nggak subscribe ya? Bom enggak lah, saya nggak ikutin. Ini Dukung saya kira dong. judulnya jadi dipakai sama si Bang Adit nih. Bang Adit pakai judulnya sekarang ngobras sama Bang Mawar. Kalau saya tuh gini sih, apa istilahnya baik ke Pak Truko, ke Bang Trukos, ke Skepto, ke Bang Ali, ya sama-sama saudara gitu kan. Iya. Ngelihatnya, karena begitu juga pada saat saya kerja kan bermacam-macam kultur adat dan agama kan gitu kan. Ya bagaimana kita memposisikan kalau kita lagi berdebat, berdiskusi, ya itu kan tentang ranah keimanan sama akidah, ya saya bersih tegang keras. Tapi kalau bicara santai, ya santai aja, lagian ngapain kita tegang-tegang malah pusing. Iya betul. Nanti kita siapkan lah Bang Muslim. Apalagi kalau khususnya agama. ini ya Bang Muslim ya, khususnya orang Islam itu kan. Apalagi kalau ini ya khususnya orang Islam itu, orang Muslim itu kita udah dapat cerita, dapat kisah itu dan masyhur, hampir semua orang-orang Islam yang mengkaji tarikh, mengaji sejarah Nabi Muhammad itu tahu ya. Nabi Muhammad itu beliau meninggal dalam keadaan punya tanggungan gadai, punya tanggungan dia menggadaikan baju besi ke tetangganya yang Yahudi.
Iya betul itu Terus cerita. sampai dia meninggal nggak sempat nebus itu, hanya akhirnya ditebus sama Abu Bakar kalau nggak salah. Artinya dalam hal apa istilahnya bersosial gitu kan, dalam hidup sehari-hari gitu kan. Ya udah, kalau memang ranahnya bukan debat, hubungan baik-baik aja gitu loh. Padahal sahabat-sahabat yang kaya raya, Utsman itu kan menantu paling kaya raya, yang sekarang konon asetnya itu masih ada itu di Arab sana. Itu ngapain dia sampai butuh duit menggadaikan baju besi, baju perang ke tetangganya yang Yahudi, karena dia waktu itu butuh gandum buat ngasih makan istrinya. Ya karena sedang mencontohkan betapa dalam hubungan itu habluminan nas itu ya memang harusnya seperti itu kan, kayak gitu Bang Muslim, ya toh? Betul Bang Ali. Betul Bang Ali. Iya, tapi kalau sudah urusannya akidah, wah itu lain lagi, ya kan? Nah itu sih Bang Ali, sebenarnya ya kalau dulu saya sih dalam posisi gitu ya, maksudnya saya sempat agnostik tuh, dalam artian melihat agama kok apa ya, seperti kayak punya ada kewajiban yang berdakwah, atau di Kristen juga nginjili atau apa gitu. Karena apa? Karena memandang kita yang benar, kepengen orang lain ikut benar gitu-gitu loh. Jadi iya kan, maksud saya dalam apa ya, dalam koridor tertentu tuh emang melihat debat dan apa itu emang tetap wajar. Lah masalahnya adalah bagaimana yang tadi seperti hujatan, ejekan, ini itu segala macam, kalau bagi saya itu entah terlepas teknik atau bukan ya, tapi kalau saya ngelihat debat atau diskusi di luar tentang agama, kalau emang idealnya gitu ya, kalau saya ngelihat ya itu dalam tata bahasa yang emang nggak ada tuh ejekan, hujatan, itu nggak ada, tapi fokus ke yaitu pemaparan argumennya sendiri gitu kan, ngelihat, menyerang itu dengan bahasa yang emang baik gitu loh, walaupun nggak sepaham kan gitu. Lah kondisinya di sini kan enggak. Kalau saya sih ngelihatnya tetap apa ya, ya apa, kekanakannya itu kental sekali tetap gitu saat dia merasa benar dan orang di luar itu salah misalnya gitu. Itu jadi apa ya, ya gak semua orang sih emang bisa apa ya, berbahasa gitu, karena emang ruangnya sekarang begini, pada akhirnya ya beginilah yang terjadi, karena terbuka lebar semua orang bisa masuk kan, itu awalnya kalau menurut saya ya. Beda kalau nggak ada ruang internet segala macam, mungkin ruang diskusi yang emang ideal itu bakal tetap terjaga kualitasnya gitu. Sekarang udah enggak, tapi ya rame sih, kadang-kadang saya juga enjoy. Kadang-kadang rame baik gitu. Kadang-kadang ke bawah aja. Tapi kalau disikapi dalam artian ya harusnya tetap ada ya, itu menurut saya perlu diorganisir gitu. Diskusi-diskusi yang emang dalam tataran emang beneran apa sih, ideal gitulah. Intinya tanpa hujatan, tanpa ejekan terutama, tapi fokus di argumen masing-masing gitu. Monggo Pak. Ya tapi saya pikir gini, kalau ini ya, kalau memang diskusinya itu baik-baik ya, ilmiah seperti itu, ini yang saya rasakan ya, yang itu nggak akan seramai yang sekarang ini terjadi loh, antara si Sufiatul Nandar itu. Itu mereka ini yang bikin YouTube jadi rame, subscriber melimpah. Iya.
Kayak model si Bom itu ya, itu Heeh. ya itulah justru. Ya yang Kelihatan, benar-benar itu kelihatan. sepi. Yang benar-benar sepi. Iya, betul. Coba Bang Skepto nanti lihat ya channel-channelnya Iya, Pendeta saya udah Billy lihat Wali sih. ya. Mm-mm. Dulu ada Pak Mangapul ya. Wah, sepi jauh sekali lah sama jauh sekali. Yang benar-benar sedikit. Iya, emang itu. Emang Iya, orang yang bener heran ya saya juga. emang sedikit kok. Tapi sebenarnya gini Kak, kalau saya tuh gini Pak Skepto ya, Iya, sama Bang gimana Topos, Pak Muslim? ketika Mm-mm. Ya. orang berdebat itu kita Iya, lepaskan dulu apa istilahnya, kita itu emosinya kita yang akan kita tangkap itu adalah ilmu, baik dari pihak Kristen kalau ada debat Kristen Islam gitu kan. Kita harus dapatkan itu adalah ilmu dulu gitu. Kita lupakan dulu tuh kayak emosi apa. Jadi kalau saya pribadi gitu kan menangkapnya, karena ada kan orang itu kan berbagai macam gaya. Itu tidak mungkin semua itu sama gitu kan. Kadang ya itu tadi saya ada trik bagaimana, karena berdebat itu kan ada emosinya itu saya ingin menang gitu kan. Itu bedanya di antara diskusi dengan debat. Debat itu ada emosi atau keegoisan pingin menang. Makanya mereka keluar trik-triknya. Kadang triknya itu kan bagaimana gaya-gayanya. Nah, dari bahasanya itu aja yang yang coba ini arahnya kemana nih gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita orang ini ada si Caipas tuh. Si Caipas itu dari diskusi aja apa ya? Dia tuh suka salah-salah nyebut nama orang. Itu udah kelihatan lah kualitas seperti itu tuh si Caipas tuh. Terus kalau ketika di pojokin, oh gue sih nggak mau jawab kayak gitu. Itu bukan ranah debat. Kalau begitu itu saya jadi ketawa gitu. Ya ini gimana gitu kan. Saya di situ tuh bisa melihat kualitas orang ketika berdebat. Mana ini belum apa-apa kayak si Sofiatul. Sofiatul tuh belum apa-apa kalau ketemu debat dengan orang Islam tuh udah emosi duluan. Itu sebenarnya apa ya? Bagi kita yang mendengar pun juga apa ya, kesel gitu kan, capek, ujungnya malas gitu kan. Karena kitanya jadi terbawa padahal kita tuh pingin mendapatkan ilmu gitu kan. Nah, kayak Uti walaupun cempreng tapi dia tenang, kalem. Uti itu kalem. Ya. Nah, makanya Uti itu ketika dipertanyakan bertubi-tubi pun dia bisa menjawab karena dia posisinya kan kalem, meskipun istilahnya jawabannya itu kalau menurut saya pribadi nggak nyambung, tapi dia punya kelebihan, dia tenang orangnya. Kayak itu kan robot ilmu juga gitu. Jawab terus. Istilahnya walaupun mau jawab terus gitu kan, itu ada kelebihan Mbak Uti itu gitu kan. Nah kalau saya ketika mendengarkan atau menyimak debat itu, saya yang harus dapetin itu adalah ilmu dulu, tapi sekiranya tidak ilmu saya nggak mau dengerin, udah lewat. Iya. Itu jadi kita ketika ada orang berdebat itu yang harus kita tangkap itu adalah ilmu. Terlepas dari apakah ilmu itu berseberangan dengan keimanan saya, ya saya filter sendirilah gitu kan. Iya, sampai sekarang pun saya tetap ngikutin itu karena itu. Karena masih ada aja informasi baru seringkali dari debat-debat gitu. Itu saya ngikutin itu ya karena itu sih sebenarnya. Cuma kan emang wadahnya yang ada begitu gitu. Maksudnya ya debatnya yang ada ternyata modelnya begitu, ya udah diikutin lah gitu. Terus habis gitu tetap aja fokus aja. Persentasenya lebih banyak yang begitu kayaknya emang. Lebih rame yang ribut loh. Tapi dan santai aja nih Bang Skepto kan, iya ini persediaan saringannya kan banyak itu. Saringan apa Pak? Saringan teh, saringan santan, saringan apa? Iya, kalau intinya sih intinya informasi aja kalau itu lebih penting itu. Dan kalau saya mencermati orang-orang yang udah karakter itu yang nggak berubah tuh ada, tapi ada juga orang-orang yang mau berubah, para debater ini. Kalau saya ngelihat sih gitu sih, ya semoga sih membaik ya.
gitu. Nah, dengan adanya laporan begini gitu ya juga saya rasa baguslah buat mengkoreksi diri gitu ke depannya nanti baiknya seperti Iya. apa gitu. Sama ini mungkin Pak Skepto, Bang Skepto, Iya, Bang Muslim ya. kalau saya, kalau mungkin umumnya orang Islam itu ketika kita berdialog dengan beda keyakinan, itu emang kita di syariatan, ada syariatnya, tapi kita dengan cara yang baik. Karena ada satu ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat gitu kan. Itu emang ada Pak. Cuman balik lagi, tidak ada manusia yang akan mengubah istilahnya. Bisa saya sampaikan nih ke Turkos, ada satu surat di dalam Al-Quran. Terus saya paksa tuh, wah, kalau Bang Turkos itu belum kebuka atau belum dapat hidayah, bagaimanapun juga akan dapat. Jangankan saya yang namanya manusia yang banyak dosa seperti biasa gini, Nabi Muhammad pun juga saudaranya nggak bisa, nggak mampu. Karena yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, tidak ada. Itu di dalam Islam. Nah, tapi kalau saya berdiskusi seperti ini dengan Bang Trukos, Bang Kepto gitu kan, terus menyampaikan ada ayat seperti itu, dapat pahala sayanya pribadi Pak. Itu saya dapat pahala gitu, ada poin lah istilahnya. Tujuannya karena saya ketika menyampaikan kebenaran gitu kan, kebenaran itu mau diterima atau tidak, itu udah bukan hak saya Pak. Tapi saya menyampaikan aja udah dapat pahala, itu di dalam Islam. Gitu, berdiskusi seperti ini walaupun sesama umat Islam juga saya tetap dapat pahala. Bang Ali dapat pahala karena menyampaikan satu ayat, oh ternyata saya nggak tahu ini, saya terima, itu pahala juga Pak, kayak gitu. Tapi yang pasti begini dengan ya, dengan cara yang lebih baik gitu, Pak. Nah, yang pasti begini kalau landasannya ya landasannya orang Islam itu kan kita memang diwajibkan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, artinya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, kemungkaran kan. Nah itu ada caranya kan. Amar ma'ruf harus dengan bil ma'ruf, nahi mungkar harus dengan bil ma'ruf. Mengajak kebaikan itu dengan cara yang baik, mencegah keburukan juga dengan cara yang baik. Kan kayak begitu. Itu landasannya itu, guys. Mencegah keburukan dengan cara yang buruk. Ya enggak jadi. Ora jadi. Iya. Ya ora jadi. Jadi iya, amar ma'ruf harus dengan bil ma'ruf. Nahi mungkar mencegah kemungkaran harus dengan bil ma'ruf. Gimana nanti kalau mengajak kebaikan dengan cara yang baik, mencegah keburukan dengan cara yang buruk, mencaci maki atau apa? Ya enggak dapat. Tapi kalau soal amar ma'ruf nahi mungkarnya wajib. Iya. Menyampaikan masalah orang itu mau beriman atau enggak, ya itu urusan Tuhan, urusan Allah. Paman-pamannya Nabi aja sebagian memang mereka tetap enggak beriman kan sama Nabi Muhammad. Ya kayak bertoleransi itu kalau kita mengikuti salah satu itu bukan toleransi kalau di Islam, Bang Skepto. Misal kayak tanggal 25 Desember gitu, kita mentang-mentang kita toleransi gitu, itu justru salah Pak kalau orang Islam. Karena yang namanya akidah itu jangan dicampurkan. Itu kan udah masuk ranah keimanan ya. Itu nggak boleh. Yang namanya toleransi itu justru artinya membiarkan orang lain silahkan melakukan apapun karena itu tidak sekeyakinan. Itu toleransi di Islam itu seperti itu. Maka keluar kan ada suratnya gitu kan, yaitu yang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku gitu. Itu yang nggak boleh, itu namanya toleransi Pak di Islam. Ada satu tapi lagi. Kalau Bang Muslim, kalau berarti kalau misalnya Natal ya, orang Islam tuh boleh nggak sih kasih selamat ke orang Kristen, selamat Natal gitu? Nggak boleh. Karena itu udah menyangkut keimanan, nggak boleh dicampur. Nah, tapi ada yang katakan, tapi ada yang tidak masalah loh. Coba Bang Ali bagaimana Bang Ali? Silakan Bang Ali yang luruskan dulu. Mengucapkan selamat Natal ke orang Kristen, nah itu boleh tidak? Silakan, coba Bang Ali. Iya, Bang Ali gimana Bang? Lagi? Enggak. Ya. Itu secara gimana atau mau diucapkan ataupun enggak itu taruhlah diucapkan itu kan
secara kayak sebagian di Kekristenan sendiri kan tetap meyakini bahwa Yesus itu bukan lahir tanggal 25. Iya, iya. Jadi gimana? Simbol Iya doang. kan? Ya, jadi ya buat ya simbol aja lah ya. Sebagian ada yang mengatakan nggak apa-apa, boleh. Ada yang sebagian mengatakan boleh, tapi mengucapkan selamat aja gitu kan, selamat gitu kan. Ada yang nggak boleh sama sekali gitu kan. Ya terserah mau pilih yang mana. Gitu. Ya, jadi tergantung yang memakai gitu kan. Itu kan balik lagi Bang Trukos, itu kan masalah keyakinan. Even di dalam Islam sendiri juga ada yang bilang mengucapkan gitu kan. Nah dia punya dasar apa kayak Bang Ali seperti itu, yaitu yang bukan Bang Ali, maksud apa yang disampaikan sama Bang Ali dasarnya itu mungkin bagi yang lain yang menggunakan mengucapkan, ya itu udah bukan urusan saya, karena yang namanya akidah itu tanggung jawabnya masing-masing gitu. Iya betul. Nggak bisa ya kalau saya melakukan salah ya salah gitu, tapi teman saya, saudara saya yang beragama Islam nggak akan kena dampaknya saya mengucapkan itu gitu. Tapi kalau seandainya saya bertolak belakang dengan keimanan, sebaiknya ditegur, bisa gitu. Karena sama-sama seyakin, tapi itu adalah hal yang perlu dikasih tahu. Mungkin ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya, itu disampaikan dulu ini Bang Trukos di Islam itu. Ini loh ayat Al-Qur'annya, ini loh hadisnya, mengucapkan seperti ini itu ke sini masuknya, nggak boleh gitu. Tapi kalau udah diingetin masih tetap itu, oh ya udah silakan, itu udah apa istilahnya tanggung jawab kamu gitu. Karena saya udah menyampaikan, tapi kamu tetap seperti itu, ya udah bagi lain lagi. Tapi kalau saya berdiam diri juga salah kalau belum menyampaikan gitu. Itu di Islam. Tapi kalau tapi ada hadisnya itu yang tentang ucapan itu ada. Ada, sebenarnya ada. Tuh, ada Bang Ali, nggak boleh Bang Ali. Ya ya untuk mungkin gini, apa ada yang Bang Ali yang Ustadz itu tuh siapa namanya? Yang Ustadz bermasalah tuh sekarang tuh Ustadz dia dulu mah dijulukinnya Quran, namanya siapa ya? Yahya Waloni. Bukan. Yahya Waloni nggak ngucapin. Nah, Yusuf Mansur dia bilang masih bisa membolehkan, tapi kalau bagi saya enggak. Oh saya enggak gitu. Tapi Bang Muslim kalau boleh gua ngomong nih ya. Kalau dari pengalaman perasaan apa yang saya alamin itu sangat erat kaitannya juga itu dengan budaya. Nggak tahu sejak kapan, maksudnya akidah yang Pak Muslim jalani itu teruslah dipraktekkan. Karena seingat saya waktu saya kecil sampai SMA lah atau SMP lah, itu kira-kira tahun 96, 90 sekian itu nggak ada masalah kayaknya sama sekali. Seingat saya ya mungkin saya juga nggak ngerti ya di balik itu ada nggak, tapi menurut saya itu kayak nggak ada masalah tuh sampai tahun berapa sih, terus saya mulai dengar loh kok ada sih yang nggak ngucapin, loh kok ada sih gitu loh. Jadi saya awalnya itu emang nggak ngelihat itu sebagai entah akidah atau bukan, enggak, itu kayak ucapan itu kayak benar-benar cuma perilaku sosial aja awalnya gitu. Terus mulai tahun 2000 berapaan itu, berarti 2005 2000 something lah, terus itu mulai ada itu, saya mulai tahu itu loh, oh begitu, ada yang enggak, oh ya wis, jadi aneh rasanya. Terus jadi baru tahu ya yang awalnya menganggap itu cuma perilaku sosial, terus jadi oh ternyata enggak gitu. Ya. Gitu sih kalau saya ngelihatnya. Mungkin ada kaitannya dengan budaya juga awalnya, jadi mungkin sebagian itu ya tetap ngucapin aja gitu mungkin. Ya mungkin emang Pak, karena yang namanya kita hidup bernegara gitu kan, apalagi di
Indonesia kan berbagai macam suku, adat, dan agama itu emang udah kental lah dari dulu gitu kan. Nah itu tentunya mungkin dulu ada orang sebagian mengucapkan itu bisa dibilang mungkin seandainya kayak ada orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu kan. Oh bisa aja seperti yang saya sampaikan tadi. Itu entah pemahamannya dia belum tahu atau pemahamannya juga dia udah tahu, cuman dia persepsinya mungkin oh seperti ini, itu bisa aja karena itu kan pendapat, karena itu harus ditafsirkan Pak. Nah kalau hal budaya dengan agama itu di dalam Islam itu karena apa ya, agama itu kan akidah, itu tidak bisa digabungkan atau apa ya, dikombinasi, tapi ketika bersosial itu boleh Pak, itu ininya Pak, syaratnya, karena makanya di Islam itu kan ada lakum dinukum waliyadin, ada hablum minallah, ada hablum minanas, jadi ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan sama manusia. Nah kalau sifatnya berhubungan dengan manusia itu apa aja, kayak kita apa istilah berbisnis, itu boleh Pak, nggak ada masalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Tapi kalau ada ritual-ritual terkait dengan keimanan agama lain, kita nggak boleh, karena itu nantinya menganggap bahwa Tuhannya yang lain dengan Tuhannya yang saya pahami itu seolah apa istilahnya ya, ada dua lah gitu Pak. Padahal Tuhan itu satu gitu, baik agama mereka, baik orang yang tidak seyakinan ataupun dengan yang saya yakini bahwa Tuhan itu satu di dunia ini, nggak ada Tuhan dua gitu kan. Makanya di Islam tuh jelas tauhid itu yang diajarkan adalah nomor satu. Paling pertama itu masalah ketauhidan di Islam. Nah kalau mungkin dulu bergeser sekarang itu ada nggak boleh seperti itu, yaitu mungkin orang-orang dahulu gitu kan bisa aja istilahnya menyampaikan atau menangkapnya itu mungkin beda sih, seperti itu kalau saya pribadi. Ini pribadi beda dengan Bang Pali. Iya. Lagi. Kalau Bang Ali Natalan jagain gereja Bang Ali. Ya. Kalau menurut sejauh pemahaman yang saya dapat gitu kan. Saya dulu diajari sama almarhum bapak saya itu begini. Sekitar tahun awal-awal saya dikenali, dicekoki akidah lah. Semisal mengucapkan Natal itu kan, jika Natal itu adalah memperingati hari kelahirannya Tuhan, kelahirannya Yesus sebagai Tuhan, mengucapkan selamat, tentu ini sebuah amalan, istilahnya sebuah perilaku ucapan yang jika dikerucutkan meruncing kepada akidah. Nah, kalau semisal terpaksanya gitu kan, atau kepaksaannya kok kudu mengucapkan, itu pakai triknya Nabi Ibrahim yang sewaktu beliau ditanya, ini salah siapa gitu kan, ini saudara saya gitu kan, yang nangkep bagi yang nangkep itu saudara kandung adiknya, tapi secara Nabi Ibrahim dalam hati ini saudara, maksudnya saudara seiman. Jadi kalaupun terpaksa mengucapkan selamat Natal, merayakan hari kelahiran Yesus gitu loh, ditambahi mestinya adalah mati. Selamat merayakan hari kelahirannya Yesus yang kamu anggap sebagai Tuhan, gitu dalam hati. Jadi nggak ikut menuh, jadi nggak ikut menuhankan. Nah itu ada triknya itu kalau tinggal. Iya kan. Sebenarnya kalau itu ada di pikiran kita yang mengucapkan ya, sebenarnya kan mikirnya gini, lagi bersukacita, nyelamatinnya dalam konteks itu kan sebenarnya. Sama seperti kita mungkin selamat lebaran gitu, konteksnya ya mungkin itu, bahwa Natal itu kan kata-kata, kalau menurut saya ya, kalau emang dikembalikan ke diri kita, kalau yang tadi contoh Bang Ali itu Nabi Ibrahim ngakalinnya begitu, berarti kan itu di dalam hati kita kan nganggapnya Pak.
Gitu. Iya, Kalau di itu dalam hati kita berarti kan kita dengan maksudnya, oh ada orang lain lagi bersuka cita, gitu aja. iya. Nyelamatinnya di situ kan, bahwa itu namanya tuh Natal ya, selamat Natal tuh nggak ada masalah kalau Iya. konteksnya seperti itu sih. Kalau menurut saya tuh gitu, Ya, mungkin kalau gampang lah kalau kalau dari konteksnya dalam seperti hati. itu memang iya. Ya, semisal begini, mengucapkan Natal itu bukan berarti orang Muslim jadi kafir, jadi auto kafir gitu loh, langsung Nah jadi rotten iya, gitu enggak. Begitu juga semisal iya, kayak orang Muslim sedang merayakan Maulid, itu kan tiap bulan Mauludan itu kan acara Maulid gitu kan, atau Idul Fitri gitu kan, terusan ada oten selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin 1 Syawal 14 Hijriah gitu semisal gitu iya. kan. Nah, berarti apakah mereka kemudian jadi auto Muslim? Besok jadi wajib sholat? Yo enggak kayak gitu. Iya, betul, Kalau betul, betul. ranahnya iya, kalau ranahnya cuman sampai situ aja gitu, nggak usah digali sampai dalam, ya itu bagi sebagian yang membolehkan gitu kan. Tapi istilahnya membolehkan loh, bukan Iya, iya, menganjurkan, iya. itu enggak. Heeh. Sekedar Iya, membolehkan, bukan menganjurkan. Artinya betul, betul. bukan menjadi auto oten. Iya, Kalau maksudnya jadi kalau oten di kan mesti sekelilingnya, dibaptis. Iya. kalau sekelilingnya terus nggak ada temennya Kristen juga ya, masa ya mau selamat Natal kan nggak juga. Ya iya. Atau mungkin gini, Iya. mungkin Bang Ali, kalau saya pribadi itu pemahamannya begini. Jadi sesuatu yang itu adalah dalam artian kan masih kelihatannya apa ya istilahnya belum, ya mungkin pemahaman kalau apa yang saya tangkap dari pembicaraan Bang Ali itu ini masih samar-samar lah antara dibolehkan atau tidak dibolehkan gitu kan, belum itu. Nah, kalau pemahaman saya kalau ada yang samar gitu kan lebih baik untuk tidak dilakukan. Karena Iya. kalau yang belum jelas itu kalau kita dilakukan, misal entah itu apalah ternyata mengucapkan selamat Natal itu ternyata baik gitu kan. Karena kita belum jelas dan belum kurang ilmu secara ini, maksudnya dari pemahaman saya pribadi itu kan itu masih samar lah itu kan antara dibolehkan atau Iya. tidak, ini ya belum ada yang menentukan seperti ini. Itu kan kalau kita bisa langsung pilihkan, oh udah jangan dilakukan. Gitu Iya. kan. Karena kalau takutnya akibatnya itu yang akan risiko yang paling berat yang harus kita pikirkan gitu kan. Iya. Nah, di pemahaman saya pribadi itu seperti itu, Bang Skepto. Iya, Jadi iya. kalau Iya, masih saya di dalam paham Islam sih. itu masih samar, saya nggak pakai gitu artinya. Baik. Iya, Saya nggak tidak masalah. pakai. Kalau tadi kan saya bilang konteksnya kalau emang dari bukan dipandang akidah yang di luar diri kita, maksudnya kalau di diri kita kan kita mikirnya walaupun udah mendalami dan pada akhirnya tahu, saat udah tahu bahwa oh Natal itu bukan sekedar Natal tapi ada masalah ketuhanan di situ, dan pada akhirnya kita menolaknya sesuai akidah. Lah sementara saat kita mau ngucapin itu karena ngelihat orang senang ya menurut senang. Nah itu kan sebenarnya kalau di dalam hati kita membatasi ngelihat itu aja konteksnya, kalau menurut saya kan nggak apa-apa gitu. Bukan masalah jelas nggak jelas di akidahnya. Kalau di akidahnya udah, menurut saya itu udah jelas. Tapi kalau konteksnya tadi ya, yang Bang Ali sebut maksudnya itu dia dari dalam diri kita tuh udah tahu bahwa nggak ada masalah sama sekali ngomong melu senang selamat ya Natalan ya misalnya gitu ya. Itu kan sama sekali nggak ada misalnya dari kita tuh nggak ada pikiran wah ketuhanan begini begitu, nggak, bukan begitu, walaupun kita udah tahu udah mendalami gitu, tapi kita bisa misahin itu sebagai perilaku sosial. Itu maksud saya Iya. sih gitu tadinya. Nah, Itu Pak Ali ya maaf Bang Ali, konteksnya. saya duluan ya nanti Bang Ali. Jadi itu Pak, kalau saya pribadi pemahamannya, itu kita jangan mencoba. Misal, oke, dari pemahaman kalau saya misal menangkap dari pemahaman Bang Ali, seperti itu, kan kalau saya tidak, karena masih samar-samar. Kalau toh dilakukan gitu kan, kalau kita toh dilakukan,
nanti kalau sesuatu yang apa ya, ini menurutnya itu baik gitu kan, ini menurut baik, ibarat apa ya, kalau kita mencoba gitu sesuatu hal yang belum jelas, nanti ternyata begitu dicoba terus itu ketagihan gitu kan, akhirnya terbiasa Pak. Nah kalau udah Oh, terbiasa, nanti kita akan kegiring ke arah yang sesuatu yang tidak dibolehkan, karena ini belum jelas nih. Ini Iya, belum iya. jelas, meskipun makanya ya, ya. tadi jangan mencampurkan antara hablum Tapi minallah dengan hablum minanas. Itu jangan Bang Muslim boleh dicampurkan. nanya nggak? Boleh nanya Gimana nggak gimana gini? Pak? Kalau orang lain senang dalam hubungan sama manusia di Islam, ada nggak orang lain senang kita bisa ikut senang juga gitu? Dalam ranah itu ada nggak Ada itu yang akidah? hablum minanas Pak, hablum minanas. Nah, maksud Selama saya kalau itu kan akidahnya jelas abdominanasnya. nggak boleh Nah, kalau udah kalau hubungan, kalau bukan di Pak, gini. pendalaman kita saat mengucapkan itu, kita itu bisa memisahkan dengan jelas dari keimanan kita bahwa itu nggak ada kaitannya dengan ketuhanan yang kita yakini, iman kita, gitu. Maksud saya ya kita mungkin untuk orang-orang dengan konteks tertentu itu dia ngucapinnya emang hablum minanas nih, gitu. Maksud Oh saya itu itu Pak, bisa menjadi dasar mungkin. ada syaratnya Bang Skepto. Itu makanya titik poinnya dulu terkait keagamaan dulu nih. Karena Ya, makanya kayak ini saya nanya, masalah kalau masalah Natal kan keagamaan kan hmm, ya. Nah itu keagamaan enggak udah lah, stop. makanya saya bilang gini, Hmm. kalau yang dilihat itu dari saya ke orang lain, misalnya orang lain itu lagi senang, kita ikut senang aja, nyelamatin gitu misalnya. Kita ngelihatnya konteksnya di situ bukan di agamanya, tapi bahwa manusia dan manusia, berarti itu masuk hablum minanas. Kalau menurut saya bisa jadi Salah Pak, akidah Bapak dong, jangan dicampur landasan. dulu. Gini Pak, kalau Bapak melahirkan anak gitu kan, saya ngelihat nih Bapak lagi seneng karena melahirkan anak, itu sama sekali nggak ada Bapak itu hubungan dengan masalah keimanan karena melahirkan anak. Saya berhak untuk mengucapkan selamat Pak atas kelahiran anaknya. Tapi kalau saya Pak Skepto kan lagi merayakan masalah keimanan, udah stop aja Pak di situ. Saya nggak perlu Nah, tahu karena itu gini Pak, jangan digiring. saya Wah Bapak lagi seneng nih karena saya lagi kasih tahu Pak datang. Muslim, saya kasih tahu ya. Gini Pak, yang namanya senang, merayakan atau apa, itu orang nggak beragama tuh bisa Pak. Iya Jadi Pak, justru betul. itu, enggak, justru stopnya itu di senangnya. Nggak bisa Orang Pak. merasa, Senangnya nah itu itu karena apa? Dengar dulu Pak. monggo, enggak, itu terserah Bapak. Iya benar benar Tapi benar. perasaan, gini ya Pak, gini Pak, simpelnya gini, ada omongan gini misalnya, lu lakukan apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Misalnya itu, kamu jangan lakukan apa yang orang lain nggak ingin lakukan padamu. Itu sebenarnya salah satunya itu ya masalah yang dirasa itu bisa Pak. Jadi kalau emang bisa senang, itu lebih umum, lebih general dibanding si agama. Karena senang itu dirasakan semua manusia Pak. Oh enggak, Yang iya nggak enggak beragama, seperti itu. Kalau pemahaman Islam nggak boleh gitu Pak. Jadi kita harus pisahin dulu antara hablum minallah dengan hablum minas itu bukan di Islam itu ada dua. Itu tidak bisa dicampur adukan, Pak. Itu dulu kalau di Islam itu maka jelas kan ada ya, hablum minallah, ada hablum nggak, saya minanas. cuma menawarkan aja, Ketika monggo. ketika Gini tadi kalau Bapak pikiran saya, kalau pikiran saya lebih general itu manusianya dibanding yang namanya agama. Itu udah pastinya karena apa? Karena orang-orang yang nggak beragama, yang komunis segala macam ini, itu bisa punya perasaan yang namanya senang, merayakan sesuatu, bahagia, itu punya itu. Dan kita makanya bisa bertoleransi di akan itu. Islam Misal itu gini, Pak, kita nyelamatin, oh selamat ya, lu komunis tapi lu merayakan something lah, selamat misalnya. Kita nyelamatinnya di perasaan dianya yang lagi senangnya, bukan stopnya di situ, bukan apa yang dirayainya nggak masalah, gitu misalnya gitu. Itu kan ya kalau bisa kalau pemahaman seperti itu Bapak ya bisa itu seperti itu. iya hak Bapak itu nggak ada masalah. Cuman kalau di Islam beda nggak begitu Pak. Antara keimanan ya dengan sosial itu nggak boleh dicampurkan.
Karena itu tadi banyak kita bisa melakukan suatu kebaikan terhadap orang yang beda keimanan. Misal contoh, Bapak melahirkan anak atau kelulusan suatu pendidikan gitu kan, itu boleh kita mengucapkan, Pak. Tapi ketika hal yang berhubungan dengan masalah keimanan kita nggak boleh. Karena apa? Di Islam itu jelas di dalam Al-Qur'annya pun juga, satu, kita jangan menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang. Menyerupai itu apa? Terkait tentang keimanan. Kita nggak boleh gitu kan. Nah, Masalah ya kan akidah nggak ke gitu. gereja juga tuh, Pak. Gimana? Nyelamatin Nah, Natal kan nggak ke gereja juga ya justru sampean itu tuh. Pak, konteksnya Pak, Aneh banget. konteksnya. Bapak nggak bisa seperti itu. Iya, 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 Konteks iya, iya. konteksnya Iya, itu iya, nggak saya boleh. paham, Bang. Iya, iya, iya. Ya Konteks silakan sih, tentang Pak. Maksudnya keimanan. kalau dibilang tadi, maksudnya kalau emang landasan Bapak tuh menyerupai, yang namanya nyelamatin Natal tuh ya nggak menyerupai untuk menjadi kafir itulah kalau dalam Oh pandang, nggak, belum kalau menurut tentu Pak, saya beda. ya Itu terserah udah di sih. dalam Islam kan nggak boleh Pak. Karena gini, kalau saya mengucapkan kan gini Pak, di kekristenan itu Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Nah, Iya, kalau saya iya, menyumpatkan Bapak, menyelamatkan Bapak, artinya secara tidak langsung Tuhan di Islam itu maha cemburu Pak, nggak boleh. Artinya memberi dukungan bahwa manusia itu, ini konteks di Islam ya, bahwa manusia itu sebagai Tuhan, itu yang jadi intinya Pak. Makanya iya, tidak iya, boleh sih. Ngerti sih. gitu di Islam Iya, emang nggak iya, boleh dicampurkan nggak masalah apa-apa. agama dengan itu tuh nggak boleh, tegas di Ya udah, itunya, nggak ya bisa pas deh kalau istilahnya, begitu. nggak bisa setengah-setengah lah Pak, Monggo harus Bali, ya, monggo harus monggo. dibagi-bagi, nggak bisa gitu kan. Ya Ini nggak lebih apa-apa, ekstrim tapi lagi gini Pak, kalau saya memakai, ya, jangankan masalah mhm, saya mengucapkan selamat apa ya, ya selamat Natal kayak apa? gitu. Orang Islam juga kan sering ada yang ulang tahun tuh Pak, ya. Di dalam orang Islam tuh Ya, sering ada ya, yang ya, banyak yang pakai. Saya sendiri saya nggak pakai. nggak boleh ya. Oh, iya. Karena menurut keyakinan saya gitu kan, menyampaikan istilahnya selamat ulang tahun itu emang nggak boleh gitu. Itu beda istilahnya. Itu Iya, pemahaman iya. pemahaman saya gitu. Jadi saya Hmm, bayangkan jangankan ngecapin selamat Natal gitu kan. Orang menyelamatkan ulang tahun aja saya enggak. aduh, saya harus Tapi ngecas. bukan berarti saya benci ke yang lain, enggak sih Pak. Ini lebih ke ini aja, bahwa saya punya agama itu saya harus lebih apa ya istilahnya Pak, bisa dibilang bahwa apa istilahnya, lebih ini, Kafah. apa ya, kalau orang-orang lihat tuh, "Wah ini alim tuh gimana," bukan masalah alim, fanatik fanatik. Kenapa harus kita mengambil langkah fanatik itu supaya dihormati gitu Pak. Artinya bahwa nanti juga kalau saya seperti ini enggak gitu kan, itu artinya wah padahal itu fanatik. Ya fanatik itu memang wajib Kak, supaya pas Kepto di sini tahu, oh kalau saya itu tidak memakai ini, tidak memakai ini, tidak Iya, mengucapkan ini. Jadi saling menghormati, makanya saya fanatik di situ tuh perlu gitu Pak. nggak Itu masalah pemahaman Pak, saya. selama kalau menurut saya Hmm, nggak masalahnya gini, nggak ya, masalah selama itu bisa disikapi Bapak dan orang teman-teman Bapak yang seperti itu tuh masih bisa damai hidup di kondisi bernegara yang ya seperti inilah, yang iya, bukan. iya, betul, betul. Iya, itu nggak. Tapi kalau Bapak itu jadi nggak damai segala macam, saya rasa penyikapannya itu perlu perlu yang apa ya, yang ya berbeda lah kalau menurut saya ya, gitu. Karena saya melihatnya gini, Hmm, kok jadi kayak insecure Bapak gitu. Gini, contohnya gini, saya emang beda kan ya Pak, yang boleh kan beda. hmm, Jadi kalau saya ngelihatnya, saya meyakini apa yang di hati saya, yang di dalam diri saya, karena saya tahu betul saya. Yang tahu betul Bapak juga Bapak kan gitu. hmm, Bahkan gini, saya dari SD Pak, saya nggak percaya waktu teman saya Muslim itu ngomongin syahadat itu masuk Islam. hmm. Itu saya suruh ngucapin juga cuek aja ngucapin dan saya nggak menjadi Islam menurut saya kok Pak gitu. Walaupun kalau saya ceritain mungkin orang mau, oh kamu udah Islam ini itu loh, saya enggak. Karena itu dari saya Pak gitu.
Karena Ya. saya saat ngucapin misalnya saya uh, cuma mengikuti orang lain mengucapkan gitu. Terus saya ngucapin balik karena disuruh niruin misalnya kan gitu. Ya udah, terus saya juga nggak ngerti keseluruhan acaranya atau apa. Gimana saya bisa disebut muslim gitu Itu dengan 2 sebenarnya kalimat Pak itu. Skepto kalau seperti itu Bapak pemahaman seperti itu bisa dinyatakan bahwa Bapak itu melecehkan Pak sebenarnya. Jadi kita itu jangan namanya agama di Islam jangan main-main kalau di Islam itu. Misal saya bilang, "Oh Yesus Tuhan," gitu kan. Ini diskusi ya Pak. Tapi Iya, secara saya pribadi bilang gitu, "Oh iya Yesus Tuhan." Itu nggak boleh di Islam. Karena oh, secara tidak langsung itu udah menyekutukan Allah gitu. nggak Itu berarti akid. nggak. Iya ya Pak. Nah kalau Nggak kayak berarti Bapak tadi teman maaf Pak, saya sebentar, kayak Bapak tadi posisi. memahami, wah ini nggak ada masalah tuh saya bicarakan syahadat seperti itu. Itu sebenarnya kalau Bapak lihat konteksnya, itu sama halnya kalau Bapak itu apa ya istilahnya, yaitu melecehkan Pak, itu tuh udah melecehkan. Kalau posisi teman saya di situ seperti apa Pak? Menurut Bapak? Melecehkan Pak. Enggak, teman saya. Teman saya yang gimana nih Pak? Sorry maaf Enggak, tadi teman saya kurang. yang ngomongin, yang suruh niruin. Nggak boleh Kamu itu Pak. ucapin ini. Tidak boleh, Nah, itu pemaksaan namanya. Itu pemaksaan. Kan ada enggak, jelas ada dalam dia Al-Quran. menanyain Hmm. sewaktu saya SD ini teman saya ini ngomongin, kan saya nanya-nanya lah, anggap aja nanya-nanya agama. Terus habis gitu dibilangin seperti itulah, dikasih tahu, oh masuk Islam tuh begini begini begini. Cuma dengan itu aja terus udah, lo enggak gitu. Iya udah segala macam dia yang ngasih tahu ngajarin gitu anggap aja. Terus saya nggak merasa itu gitu lah. Oke, posisi saya tadi anggap aja melecehkan, saya minta maaf. Tapi kalau posisi teman saya itu seperti apa berarti Pak? Menurut Bapak? Dosa Pak, dia dosa, berdosa dia. Kalau di Islam itu berdosa. Karena apa Pak? Karena dia ada gini, saya nggak tahu persis konteksnya kayak gimana. Kalau Bapak suruh Kalau terus saya mengucapkan, setelah ngucapin terus dapat hidayah terus ngikut Islam gimana Pak? ya artinya gini Pak, tadi lagi. Kalau yang namanya hidayah itu bukan hak prerogatifnya manusia, tapi itu dari Allah. Gitu kan. Kalau emang Bapak ketika disuruh baca syahadat, pada langkahnya salah tuh Pak. Karena itu udah kamu baca syahadat misal gitu kan. Udah baca Ya. syahadat. Terus tiba-tiba Allah turunkan hidayah. Ya. Nah, dia tetap secara pemaksaannya itu dalam Islam itu kalau berdosa berdosa. Itu pemaksaan itu tetap dia berdosa tapi dia juga ada dapat pahala. Gitu. Kalau Nanti dia nggak di memaksa yaumil posisi. akhir, di yaumil akhir Pak, di yaumil akhir itu ada dosa, ada pahala, itu nanti dihitung. Beratan mana nih masuknya. Yaitu tadi masuk ke suratnya Maryam di 71. Semua orang itu akan mendatangi istilahnya neraka. Neraka untuk apa? Untuk ditimbang. Boleh apakah dia jadi masuk neraka atau tidak gitu kan. Nah Ya. itu tadi ada dua Enggak, ada dua Pak. poin yang dia dapatkan. Ketika dia Ini dipaksakan, gimana Pak? teman saya nggak maksa. Nggak maksa teman saya itu. Kita lagi ngobrolin segala macam. Terus? Terus saat ngomong itu apa ya terus saya terus jadi Islam gitu. Oh iya Terus dia bilang lah Pak. iya. Karena syaratnya untuk kita Bapak gini aja. Jangankan Bapak dalam diskusi itu tidak tiba-tiba langsung masuk Islam, itu tidak tahu ya Pak. Karena saya tidak bisa, karena itu tadi yang namanya hidayah itu adalah datangnya dari Allah. Ketika Bapak aja mau berislam datang ke masjid misal, itu ditanya dulu Pak, nggak sembarangan Ya. langsung. Ya udah sini kamu, nggak bisa seperti itu. Apakah Bapak dipaksakan? Gitu kan? Ya. Itu apakah Bapak udah terima resiko yang akan Bapak terima ketika berislam gitu kan? Ya. Bapak istilahnya bersedia untuk melakukan kewajiban di dalam Islam, itu ditanya dulu Pak. Tapi ketika Bapak ada keraguan-raguan di situ, itu ditolak, nggak boleh. Itu bedanya orang pingin bersahadat yang benar gitu Pak. Dan ya, kalau Bapak tadi Rana diskusi seperti itu, iya ya berarti enggak lah emang. Pak. Ya oke lah. Enggak bisa jadi Islam enggak. Iya. Begitu sih. Iya itu sih masalahnya kaitannya seperti itu Pak. Jadi maksud saya ini udah di luar konteks yang tadi syahadat ya.
yang kembali ke selamat Natalnya, maksud saya kok dinilainya sejauh itu, padahal belum tentu orang itu dengan ngomong itu gitu loh merasakan ketuhanannya yang diucapkan itu gitu. Ya nggak sih Pak? Ya itu bedanya itu Pak. Kalau di dalam Islam itu antara titiknya satu aja. Antara hubungan sosial dengan hubungan Allah itu jangan dicampurkan gitu kan. Itu aja sih Pak. Kalau udah ranah keimanan, udah saya lebih baik diem. Lebih baik diam, nggak boleh itu, karena kalaupun diucapkan itu nanti takutnya berdosa gitu kan. Oke lah kalau tidak dilakukan, tidak, paling saya nggak dapat pahala daripada berdosa, saya lebih baik istilahnya nggak dapat pahala gitu kan. Karena kalau istilah nggak dapat pahala itu karena masih nol istilahnya. Kalau berdosa Iya. itu lebih fatal gitu aja sih Pak prinsipnya. Iya, Kalau baik, yang baik. masih abu-abu. Ya seperti itu sih Ya. kalau saya pribadi menyikapinya. Iya, emang Dan beda alhamdulillah gitu. nggak ada merasa apa ya istilahnya insecure kayak gitu. Justru Nah, itu maksud saya saya nggak apa-apa Pak. menunjukkan bahwa Baik saya kalau emang dampaknya ke Bapak itu baik, itu sih saya iya, karena maksudnya justru support. Tapi kalau terus menunjukkan intinya kalau misalnya kayak apa ya, terus lihat pohon Natal takut misalnya atau apa, takut masuk ruangan atau ini atau hal-hal semacam itu, terus jadi gitu loh Pak, ngerti nggak maksud oh saya? Itu kalau kan kalau berarti orangnya sendiri tuh yang kayak insecure gitu. enggak, Iya satu, nggak sih? kalau di saya pribadi yang namanya takut itu takut hanya satu Pak, takut itu kepada Allah. Iya. Kemana-mana nggak ada yang takut, itu satu. Nah, Bapak Terus kan nggak ngomong itu juga gara-gara takut dosa. menunjukkan ini Iya, maksud saya eh, kalau berlebihan gitu loh. Berlebihannya kan dalam artian mungkin ditunjukkan dan mungkin apa ya, diumbar gitulah. Berbeda kalau ya diam aja gitu misalnya kan gitu, tanpa koar-koar. Wih, jangan gitu. Itu kan hal yang iya beda, itu Pak. nggak Nah, bagus juga, itu maksud nggak saya bagus juga Ham Pak. maksud saya ngelihat ada dua yang seperti itu ya Pak. Kalau seperti Bapak oke, kalau menurut Mhm, saya dalam mhm. artian akidah macam apapun kalau Ya, bagi Bapak diterimanya atau terus Bapak menemukan kedamaian di situ gitu, mhm. nggak menjadi sesuatu yang apa sedikit-sedikit terus sensi, itu nggak masalah kalau bagi saya lah. Kalau terus sensi terus misalnya ada yang ngomong, orang teman kita yang sama muslim terus ngomong selamat, terus kita, "Weh, lu gini, lu gitu, lu gini, lu gitu." Lah itu maksud saya, Pak. iya, Yang ya seperti kalau nggak boleh Pak, misalnya di Islam tuh gini, maaf, nah, Pak ini, Pak Seto gimana tuh, Pak? memotong. Jadi misal tadi kita contoh Bang Ali lah, Bang Ali mengucapkan selamat Natal gitu kan. Nah, Mhm. saya tidak boleh menegur langsung Bang Ali di depan Pak Skepto, nggak boleh. Di dalam Islam itu bukan seperti itu itunya. Jadi kita kalau untuk berdiskusi dalam hal yang bertentangan itu harus empat mata, Pak. Itu dengan memberikan istilahnya teguran. Jadi teguran itu tidak boleh di depan umum kalau di Islam. Saya di Oh, sini gitu kan, Bang Ali salah, wah nggak boleh itu Pak. Karena kita punya etika dan Islam itu kalau kita mau menegur seseorang itu harus empat mata. Itu syaratnya, nggak boleh gitu kan. Terus kalau masalah insecure, bahkan diri saya itu berjenggot itu menunjukkan bahwa saya itu adalah orang Islam. Kenapa berjenggot? Karena Islam itu identik dengan syariat bahwa umumnya itu berjenggot dan tidak pakai kumis. Istilahnya kumisnya tuh di inilah Pak. Itu adalah suatu identitas bahwa saya itu adalah seorang muslim. Bukan menggomborkan, oh ini saya muslim. Enggak begitu. Karena untuk menunjukkan bahwa cirinya saya Islam itu seperti itu Pak. Baik misal saya berada di Indonesia, saya berada di luar negeri, misal di Jerman gitu kan, di India, itu udah tahu karena identitas seperti ini adalah muslim. Nah, itu yang saya pilih gitu kan. Karena ketika nanti kan ke walau alam, saya lagi dalam perjalanan gitu kan, tiba-tiba istilahnya apa? Saya dapat musibah gitu kan. Terus ya bisa dibilang kalau apa sih misal meninggal lah gitu kan. Jadi tahu Pak, oh berarti ini muslim, disyariatkan seperti ini ketika
ada kejadian. Itu perlu kalau di Islam. Jangan Iya. sampai ketika saya berkunjung ke suatu negara yang mayoritasnya itu bukan Islam gitu kan. Nah bingung gitu kan, sehingga saya istilahnya bisa aja gitu kan dimakamkan secara tidak Islam. Nah itu jangan Iya, sampai seperti itu. nggak masalah itu, Pak. Kalau Lebih menurut ke saya, pengamanan. kalau yang di diri Bapak sendiri, saya itu nggak masalah kok, gitu. Iya, iya. Maksud saya, nggak kelihatan insecure-nya kalau masalah jenggot, pakaiannya enggak. Tapi kalau mulai maksudnya ngejudge orang lain itu dengan misalnya menegur langsung atau misalnya apa ya, ya hal-hal seperti itu Pak Nggak diviralkan. boleh Pak, nggak disyariatkan dalam Islam. Nggak Kalau boleh. zaman sekarang kan gitu Pak, maksudnya misalnya apalah, apa ya contohnya ya, jadi kayak ya itu tadi mungkin perumpamaan saya itu ada pohon Natal takut lah misalnya gitu ya, itu kan insecure sendiri gitu loh, maksud saya itu sih. Iya. Tapi Kan saya belum jadi pernah aneh, dengar sih. Atau jadi mungkin gini aneh. sih Pak Skepto, contoh lah, misal berita tentang orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal gitu ya istilahnya. Bisa dibilang gembor-gembor gitu kan. Kalau Itu berita, sebenarnya kalau Pak, menurut sebenarnya itu disampaikannya itu di masjid Pak. Karena sekarang iya, itu udah era digital, jadi jadi tersebar. ulama-ulama kita itu menyampaikannya itu nggak di publik secara terbuka. Maksud itu Pak, di publik itu Ya. ada orang non muslim, ada orang muslim, terus langsung ada ulama nyampaikan, nggak boleh kamu mengucapkan itu, nggak boleh Pak. Kalau misal ada ulama, terus ada bapak, misal tadilah ada ulama, ada bapak, terus saya bilang, Pak Skepto selamat gini kan. Kalau itu ulama pasti dia nggak akan nego langsung sama saya Pak. Nanti ketika Pak Skepto udah pergi gitu kan, udah nggak ada, baru saya dikasih tahu. Misal Pak Muslim ini nggak boleh gini, itu berempat mata gitu. Tidak bisa di depan bapak langsung ditegurkan seperti itu salah, nggak boleh. Gitu. Oke, nggak masalah sih Pak. Seperti itu. Iya, tadi ya saya cuma merasakan aja, maksudnya mungkin ada lah ya, gitu. Ya sejak mulai itu tadi saya cerita ya, saya awal banget dengar itu, nggak boleh gitu, terus. Ya mungkin karena sekarang udah era digital kayaknya Pak. Sebenarnya aturan itu dari dulu udah dipakai Pak. Ya, Aturan mungkin itu udah dulu itu. dipakai, disampaikan kayak di masjid, di pengajian. Nah karena sekarang kan udah era digital, udah terbuka lah gitu kan. Bukan ada plus, ada minusnya ya. Sebenarnya apa ya? Mungkin bagi orang Islam itu bisa menyeluruh tersampaikan dengan media sosial ini gitu kan. Cuman kadang karena di Indonesia itu adalah istilahnya mayoritas Islam, ada Kristen juga gitu kan. Jadi tanggapan dari kayak Bapak, loh kok nggak boleh kayak gini-gini dulu gitu. Seperti itu aja sih. Padahal emang dari dulu juga disampaikan. Iya bisa jadi Pak. Iya benar. Iya nggak apa-apa sih Pak. Ini Bang Trukosnya kemana ini? Oke. Pak Ali malah. Bang Trukos sebentar, saya belum kenalan lebih ini. Bang Skepto tinggal di mana? Kalau Bang Trukos kan di Bekasi ya. Iya, saya aja Jawa Barat lah. Saya juga Jawa Barat, Bang. Hah? Saya di Bogor, Kalau saya di Bogor. Iya. Di Bandung. Saya lebih dekat Jakarta sini lah. Daerah-daerah Depok. Dekat lah. Depok kan masih Jawa Barat, Pak. Oh iya, Mas, di Depok. Iya. Ya salam kenal Pak. Ini salam kenal Pak Muslim. Iya begitu. Oke, perdebatan silakan. Menarik ya. Tapi ya silakan Bang Trukos. Kita akhiri dulu ya karena sudah lewat hari supaya udah 3 jam juga sih. Kita akhiri dulu saja ya. Bang Alinya mental ini. Kayaknya udah hilang. Bubuk kayaknya bubuk. Oke. Jadi kita akhiri dulu Bang Skepto, Bang Muslim. Thank you
sudah berbagian. Mau ada kata-kata penutup silakan. Enggak sih. Silakan terkait Oke, saya konten. kalau Bang saya Trukos aja. pribadi terima kasih Pak Trukos, Pak Skepto udah Ya, terima diskusi kasih juga. santai gitu ya, bertukar Ya, pendapat, kita tidak ada gontok-gontokan, mungkin saling menegaskan, saling menguatkan itu wajar gitu kan, karena kita beda keyakinan, tapi bukan berarti iya. kita di sini berbeda keyakinan itu bukan berarti menunjukkan perpecahan, tidak. Jadi kita sesama anak bangsa, sesama hidup di dalam satu negara ya kita saling rukun lah. Ada Iya, kekurangan amin. Islam mungkin mohon dimaafkan, misalnya ada kelebihan di sama. dalam Kristenan, karena itu istilahnya bisa membantu ya saya ucapkan terima kasih gitu. Tapi itu bukan di dalam hal imanan gitu, seperti itu. Terima kasih Pak Trukos sama Skepto. Terima kasih Bang Muslim DS. Maaf juga kalau ada salah-salah kata, tapi Sama-sama, juga Pak. iya, mohon dimaafkan. Ya untuk yang di live chat mungkin kalau ada kata-kata yang saya agak menyinggung saya juga mohon maaf. Silakan Bang Trukos, kembali ke Ya, thank you. moderator. Sekarang Bang Skepto, nanti baru saya terakhir. Ya, Ya silakan udah Bang. cukup itu aja. Terima kasih atas waktu dan ini kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya, maklum kita lagi cari-cari belajar juga di sini. Kalau banyak salah ya wajar lah mungkin. Iya, Gitu. sama Mas juga belajar. Silakan Bang Trukos mungkin kalau mau ditutup. Oke, terima kasih. Nanti Bang Muslim, nanti kapan kita diskusi soal Allah ya, bagaimana Allah dari Islam dan juga dari Kristen, ya pembuktiannya lah seperti apa. Tapi bukan pembuktian secara sejarah ya, maksud saya secara dari kitabnya masing-masing, pembuktiannya sampai sejauh mana seperti itu. Jadi tidak perlu keluar dari kitab ya, dari kitab. Tapi nantilah di hari apa saya mohon Bang Muslim bisa masuk ya kalau ada nanti. Siap, insya Allah kalau ada waktu karena sekarang juga saya udah terima job nih, jadi kerja insya Allah lah mungkin sampai jam 2 batasnya. Ini saya sambil ngoding Pak, saya sambil ngoding. Mantap, ini programmer kita. Iya mantap. Oke. Iya. Siap Ya, kita diskusi. Ya, saya tutup ya. Baik. Oke. Silakan tutup. Ya, saya ini mau tutup jadi sebagai penutupan saja ya. Intinya sekali lagi saya hanya dari sisi kekristenan bahwa apologetika kekristenan itu kita tidak perlu dengan bahas-bahas kitab agama lain ya. Itu jadi kita tidak perlu berapologetika dengan sibuk bahas-bahas atau cari kesalahan dalam agama lain ya, karena kalau kita apalagi sampai masuk kategori menghina ya, itu ya hanya untuk membuktikan bahwa kitab kita benar, tapi harus sampai dengan menghina kitab agama lain. Itu artinya kawan-kawan ini hanya membuat Alkitab ini seolah-olah perlu berdiri di atas kesalahan kitab lain ya. Jadi tidak harus buktikan ada kitab yang salah supaya Alkitab benar. Jadi kebenaran Alkitab itu tidak tergantung dari agama lain itu kitabnya benar atau salah, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi ya demikian juga sebaliknya ya. Jadi apakah jangan sampai apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan saya debaters Kristen ini malah membuat Alkitab seolah-olah direndahkan seperti itu. Ya, jadi bagi saya kita harus belajarlah bagaimana cara kalau mau cara berapologet yang benar. Jangan sampai maksud hati kita membela iman Kristen, tapi malah jadi merendahkan Alkitab tanpa sadar tentunya. Ya, jadi menganggap Allah kita ini seolah-olah kurang kuasa sampai harus mengikuti cara pikir kawan-kawan Kristen yang sebenarnya tidak sesuai kebenaran Alkitab. Ya, jadi itu saja penutup saya. Saya berharap ya ini mau dilaporkan atau tidak saya juga tidak tahu, itu kan tergantung dari Yonatan Nandar ya. Tapi saya berharap peristiwa ini bisa ada perubahan yang lebih baik ya di dalam cara-cara berdebat. Ya, bagaimana membela iman Kristen, kembalilah kepada apa yang Alkitab ajarkan ya. Jadi tidak mengerjakan
seolah-olah dari kita ini yang benar ini dari pikiran kita ya, tapi kita harus kembali kepada pikiran Alkitab, bukan pikiran kita. Intinya kita harus sadar bahwa Tuhan kita berotoritas, Alkitab punya otoritas, dan apapun yang terjadi pasti di dalam rancangan Tuhan. Jadi seperti itu saja kawan-kawan, terima kasih buat semuanya, buat tadi Bang Ali, Bang Abdul, Bang Muslim DS, juga Bang Skepto, terima kasih sudah bisa berbagi. Ya nanti kita kapan waktu ketemu lagi kita diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Malam.